dan seterusnya. Itu rupanya karena pada mereka sendiri. Dan kemudian apa yang terjadi hari ini, kita melihat betapa banyak tokoh dari mereka, khususnya perang Pelgit kemarin itu ada. Itu saya sadar kalau itu Edo. Tapi memang kami itu yang sering diskusi dan memuji tim Bayu Merah kemarin. Oke. Sorry ya, Dio. Sorry. Saya baru monitor. Sat. Tolong dulu remote AC-nya panas. Saya habis olahraga, teman-teman. Olahraga masih keringat ya. Kasih ke atas ini ya, jangan ke sini. Habis jogging pagi-pagi, tiap pagi bangun tidur harus jaga kesehatan, olahraga, push up, biar tetap kita itu bugar. Tolong ya, kalau tidak menguasai materi nggak usah naik ya. Kita hanya butuh orang yang menguasai materi. Minimal Anda harus jujur mengakui bahwa di dalam kitab saudara, Theos itu adalah Allah. Jangan Anda pura-pura bego gitu loh. Terus memang sudah blow on dari sana, jangan Anda perparah. Ya, Anda jadikan perparah itu jadinya. Noise YouTube-nya. Waduh, mau kayak mana solusinya itu? Noise sekali ya. Terlalu noisy ya teman-teman yang di YouTube. Oke, silakan non muslim naik lagi. Jadi jangan Anda kemudian merasa mau menipu di sini. Yang saya bahas itu Filipi 2, Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia. Bukan firman. Kalau di Yohanes 1, firman itu telah menjadi daging. Dan Anda pun tidak bisa lari kemana-mana karena firman itu adalah Theos itu sendiri. Jangan cari pembenaran, nggak usah. Ini bukan gereja. Ini tempatnya orang-orang yang cerdas berpikir. Ngapain pakai jurus tipu-tipuan? Nggak laku sekarang, nggak laku. Intinya, Tuhanmu, dewamu turun ke bumi ngambil daging. Sudah, titik. Apain kau berputar-putar di situ? Apa kamu nggak malu? Membantah dalil kitab sendiri, apa nggak malu? Anda baca coba Filipi 1, Filipi 2 itu. Yang walaupun dalam Halo Bang. lupa Theos. Ya, halo. Dari sekte mana? Saya Muslim Bang. Oke, ada yang ingin disampaikan? Nggak ada Bang. Cuma iseng-iseng aja nih Bang. Iseng-iseng di antara ribuan manusia, iseng-iseng abangku. Ya Allah ya Karim, abang ini hebat banget. Halo, semangat siang saudara Andreas. Semangat pagi. Ya, halo, selamat pagi Bang Juma. Bang ya, Bang Andreas. Ya, Dari sekte Bang, saya dari Kristen Katolik. Saya ini sedikit mau bertanya. Tadi saya ada penasaran sedikit dengan Bang Juma bilang di Filipi 2 ayat 8 itu saya mau tanya, menurut Bang Juma gimana itu dengan ayat Filipi 2, Theos turun ke bumi mengambil tubuh manusia lalu taat sampai mati di atas salib, di atas pohon. Pertanyaannya, Yesus itu taat kepada siapa? Kok dia sampai harus menderita, ditampar, diseret, dipukulin, ditonjok, diludahin? Itu dia taat kepada siapa dengan pola itu?
Bang, saya ini saking penasaran saja sedikit sehingga saya naik ya. Jadi Ya, panjang lebar ceritanya begini Bang, saya juga tidak ada Alkitab, maksudnya jadi saya cuma penasaran saya naik. Jadi sedikit saya mau Yesus Berdentam dentum dentum hai tingkah rebana. itu untuk umat manusia, bahkan dia rela disalib seperti itu. iya, itu kan nomor 6-nya kan Theos. Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu taat sampai mati di atas salib. Pertanyaannya, Theos yang jadi manusia ini itu taat kepada siapa sampai dia harus melakukan satu pekerjaan yang sangat menghinakan dirinya, diludahin mukanya, Theos. ditampar, ditonjok, coba ditelanjangin. Itu dia taat kepada siapa kok sampai parah kali seperti itu gitu loh. Itu si Theos yang turun ke bumi. Coba baca data nomor 6-nya. Kenapa? Nomor 6, Ya. nomor 678 silakan. Di Filipi 2 nomor 6 ya Bang? Iya, Filipi 2 nomor 6. Oke Bang, soalnya saya ini bisa saya turun sebentar baru saya naik lagi. boleh. Saya baca dulu. Oke, oke. Oke Bang, makasih. Makasih. Saya mau cari tahu ini. Saking penasaran saya. Penasaran, ya makasih kalau sudah penasaran, itu tanda-tanda hidayah itu. Kalau Anda sudah penasaran dengan kitab Anda sendiri, kan selama ini cuma doktrin. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Kita dari Riau bang. Riau. Muslim abangku. Muslim bang. Tapi assalamualaikum tadi salam. Iya. Waalaikumsalam. Ada mau ada saya sampaikan bang. Apa itu? Silakan. Itu di room sebelah itu rame PS. Siapa itu? Itu di room RK. Wah, kenapa beliau? Ya seru lah pokoknya bang. Aku nengok juga live dia kan. Serunya kenapa? Kristen PS Kristen. Jadi berdebat Oh. mencari Tuhan masing-masing. Itu udah sering, dan Al-Quran sudah menyampaikan 1400 tahun mereka berselisih paham sampai hari kiamat. Oh, Iya, oh gitu. Oke, siap. makasih ya bang ya. Terima kasih juga. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga tahu itu selalu mereka ribut. Semua tahu, netizen juga semua tahu. Halo, semangat pagi, Stefani. Apa kabar? Ya, selamat pagi, Bang. Pagi juga. Katolik Protestan, Mbak. Aku Apen. saya mualaf. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Sebelumnya dari mana? Saya Katolik? dari Medan, Enggak, maksudnya agamanya. Protestan. Oh, Protestan. Oke, ada yang ingin disampaikan? Hmm. Hmm. Apa Ya, ya, saya tapi ini pengalaman hidup saya ya. Iya. Saya semenjak di Muslim ini, mengapa ya hati saya itu tidak tenang ya? Kenapa bisa? Hmm? Kenapa bisa nggak tenang? Karena Saya mungkin. masih mengingat agama dulu. Oh ya, itu Mengapa udah ya, pasti. Pasti ada Kita kayak gitu. doang ya. Itu udah pasti. Rata-rata teman saya juga curhatnya begitu. Apalagi menjelang Natal. Mereka itu acap kali kangen kumpul-kumpul dengan keluarganya. Mereka kemudian
rindu saat-saat kecil, saat-saat mereka Natalan, saat-saat mereka pesta dengan bakar-bakar atau goreng-goreng makanan kesenangan mereka gitu. Kangen kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kalau mu'alaf karena kebenaran, karena menemukan Islam itu adalah kebenaran, akan melahirkan rasa cinta untuk belajar Islam lebih dalam gitu. Karena pada prinsipnya ketika kita sudah meyakini Islam itu benar, tentu iblis akan selalu datang menggoda untuk meminta kita kembali kepada jalan yang tadi, yang sudah kita tinggalkan. Begitu, Mbak. Banyak yang mengalami hal seperti itu. Tetapi karena mereka sudah yakin Islam, mereka pelajari Islam, biasanya sih keraguan itu muncul karena melihat tingkah laku oknum. Kemudian mereka lalai untuk belajar serius tentang Islam, tentang Al-Quran dan seterusnya, dan sibuk membanding-bandingkan antara agama yang lama dengan agama baru. Tapi materi yang dibandingkan itu adalah oknum. Harusnya materi yang jadi perbandingan itu adalah kitabnya, bukan oknumnya. Karena setiap agama itu pasti oknumnya ada saja yang melakukan kesalahan yang jauh dari kitabnya sendiri atau agamanya sendiri. Begitu, Mbak. Oke Bang. Iya Bang, makasih ya Bang. Makasih. Pencerahannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan semoga Mbak Stefani bisa istiqamah menemukan Islam dengan ilmu yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Jumpa lagi kita. Iya. Jumpa lagi Pak Zuma. Jumpa lagi kita. Sehat ya Pak Zuma? Sehat, alhamdulillah. Cuman sedikit agak panas ini. Oke. Ada ini apa Pak? Kayafas dapat bisikan siapa itu? Di mana itu ayatnya Pak? Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Tekanannya di data 49, 50 dan 51. Bukan dari dirinya sendiri itu Pak ya? Iya. Oh, terus dari siapa gitu ya? Iya. Karena sebelumnya kan di data 45-nya banyak orang yang datang melawat Maria. Ini berbicara terkait dengan Lazarus. Lalu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sehingga ada yang datang melapor kepada orang-orang Farisi, imam kepala mahkamah agama. Kekhawatiran mereka adalah semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mereka takut kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, mereka takut bangsa mereka dirampas Roma. Sehingga imam kepala berkata, kalian tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik jika satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Poinnya di sini adalah kalau yang datang kepada Kayafas itu adalah Elohim, maka berarti Elohim bertujuan melakukan satu hal berujung kepada penyaliban, mati Yesus. Sedangkan kalau kita lihat tujuan Elohim mengutus Yesus di dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, poin penyebab orang-orang Yahudi imam kepala melakukan aksi ingin membunuh Yesus karena semakin banyak orang percaya. Lah, bukankah itu tujuan Elohim? Supaya orang makin banyak percaya. Harusnya kalau Elohim berpegang teguh kepada firman-Nya, atas dasar apa dia mengutus anaknya, maka Elohim menjaga supaya Yesus itu jangan diganggu. Biar semakin banyak orang percaya, biar semakin banyak orang yang memperoleh hidup kekal. Tapi kok ternyata Elohim justru mempengaruhi Kayafas
untuk supaya melakukan aksi tipu daya, saksi palsu agar Yesus dibunuh. Kok jadi buyar jadinya? Jadi kesimpulan saya sebagai muslim nih yang membahas kaidah ini berdasarkan Quran juga, yang datang kepada Kayafas itu bukan Tuhan tetapi iblis. Itu pandangan saya. Karena tidak mungkin Tuhan datang membatalkan misinya dengan menyelamatkan orang di luar Yahudi, yaitu menebus dosa mereka. Sedangkan dalil demi dalil kita lihat di Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, Yehezkiel, Imamat, bagaimana dia murka terhadap orang-orang yang mempersembahkan anaknya sebagai korban kepada dewa. Ini kok sekarang dia turun seketika anak yang dikasihi sudah banyak yang percaya kepada dia. Dia memblokade keadaan itu dan mempengaruhi Kayafas bernubuat agar Yesus dibunuh, supaya orang diselamatkan dengan mempersembahkan darah Yesus di atas salib. Ini kontroversi, kontradiksi, dan sangat luar biasa mencederai akal sehat. Silakan, mungkin ada masukan, saudara. Logika yang sangat baik, Pak. Itu menurut saya juga segala sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan dan hal-hal yang buruk itu tidak mungkin berasal dari Bapa, karena ya ada ayatnya juga kan bahwa Bapa itu tidak akan memberi ular kepada yang minta minta roti, atau tidak akan beri batu pada yang minta apa gitulah ya. Jadi selalu mengupayakan yang tentunya yang baik. Nah, logikanya kalau Yesus diutus pun itu kan ada ayat yang menyatakan bahwa hikmat itu berdiri di persimpangan jalan, yang berdiri menyatakan jalannya ke arah sini, dan kemudian juga mengenai pengutusan itu juga kan sebenarnya ada ayat yang menyatakan bahwa perjamuan kawin, Pak. Perjamuan kawin itu kan pertama raja itu mengutus utusannya untuk undangan. Nah, undangannya nggak mau, diutus lagi anaknya lah, malah dibunuh gitu kan. Jadi logikanya kan seperti itu. Jadi bukan masalah bukan masalah penyalipannya gitu, tapi masalah pembunuhannya. Nah, itu seperti ini, Pak. Ada ayat juga yang menyatakan bahwa Yesus pernah menyatakan pada Petrus bahwa hanyalah kau iblis gitu. Jadi sebenarnya, Pak, menurut saya Pak, kalau ini tidak setuju juga nggak apa-apa. Jadi iblis itu personifikasi dari keangkuhan hati manusia. Jadi ketika digambarkan misalnya di Amsal 8 gitu loh, hikmat bisa berlari-lari. Nah, itu kan seperti personifikasi ya, Pak ya. Nah, itu jadi kalau kita ngomongin Kayafas dibisikin oleh siapa, itu sebenarnya kayak genre gitu, Pak, gambaran bahwa itu Kayafas mungkin sedang bergumul dengan dirinya sendiri, atau pada waktu itu juga Yesus kan sering ini, Pak ya, ngomong orang Farisi munafik ya, Pak, menelanjangi kelakuan mereka menelan rumah janda segala macam gitu ya. Jadi mereka tuh sebel juga kepada Yesus ya. Yang pertamanya mereka mau ngajak Yesus ini menjadi Mesias secara fisik karena untuk memimpin melawan Roma gitu kan. Tapi kemudian kok malah menelanjangi kelakuannya orang Farisi, Saduki ini gitu. Yeah. Jadi sebel juga, Pak. Makanya bunuh aja deh gitu. Ini kelakuan nih, udah fitnah aja, bunuh gitu, Pak. Jadi ibaratnya menurut saya jadi Yesus itu diutus oleh Bapa sebagai kasih karunia. Itu adalah tadi Bapak ngomong tentang kasih karunia juga ya, Pak ya, maksudnya anugerah. Nah, kalau saya mau menggambarkan, sebenarnya orang Kristen itu sebenarnya bingung membedakan antara keselamatan dan masuk surga, Pak, hidup kekal. Nah, itu mereka pun tidak akan pernah bertemu kalau masalah ini tidak bisa didefinisikan dengan baik. Nah, di dalam 1 Korintus 10 itu Paulus pernah menganalogikan seperti ini, Pak. Seperti bangsa Israel yang ditarik dari Mesir.
Nah, itu tentunya kan kita tahu ya Pak ya, bangsa Israel kalau mau keluar dari Mesir waktu itu ada Firaun, nggak mungkin toh Pak berperang ya. Kan mereka kan bangsa budak ya. Nah, tentunya harus dengan tangan kuat Allah melalui Musa sebagai Kristus di waktu itu pembebas di waktu itu. Nah, ditarik oleh tangan kuat Bapa semuanya di dalam padang gurun. Nah, itu kan bukan dengan usaha sendiri ya Pak ya. Sama sekali bukan usaha, bukan kekuatan sendiri. Nah, sesudah itu di 1 Korintus 10 itu orang kemudian berjalan ke tanah Kanaan. Nah, itulah analogi kita berjalan saat ini kita semua berada di padang gurun yang sama. Lah kalau di padang gurun kita kelakuannya bengkok, hatinya bengkok segala macam, tetap melawan Allah atau menghujat Allah, melawan hukum-hukum Allah, tentunya dibinasakan, betul Pak ya? Di padang gurun dibinasakan toh. Ternyata mereka dibinasakan. Nah, logikanya Yesus itu adalah kasih karunia itu kenapa Pak? Karena Yesus itu dihadirkan sebagai contoh teladan bagaimana kalau zaman dulu kan orang kan bergumulnya menggenapi Torah itu bagaimana sih? Orang tuh fokusnya untuk ini saya supaya nggak melanggar Torah tuh bagaimana nih? Susah ya, kesini sedikit kena mati, kesini sedikit kena mati. Sementara orang yang melakukan Torah dia akan hidup. Nah, caranya itu bagaimana? Nah, kita dapat gratisnya gitu Pak. Nah, dihadirkanlah Yesus bukan dengan usaha kita kan. Hadirnya Yesus itu bukan usaha kita sama sekali. Hadir, nah kita bisa contoh beliau, kita bisa teladani beliau bagaimana cara sampai menuju tanah hidup kekal itu dengan mencontoh beliau gitu. Nah, mungkin di kita ada perbedaan kalau mungkin seperti yang Pak Zuma pernah terangkan bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan atau ini, kalau dari kami itu Yesus Kristus kan kemudian dibangkitkan oleh Allah Pak, dibangkitkan oleh Allah. Nah, kemudian jadi kalau kita meniru dia, standar cara hidup beliau, cara menghadapi setiap permasalahan yang ada, nah ya kita kemungkinan setelah kita dihakimi kita nanti bisa hidup kekal Pak. Kita pun tidak lolos dari penghakiman Pak. Jadi bohong itu yang ngomong kalau terima Yesus pasti masuk surga. Tidak ada jaminannya, bukan itu. Kalau kita terima Yesus diselamatkan artinya kita memperoleh cara hidup, pandangan hidup yang baru sehingga kita bisa berjalan untuk memenuhi kehendak Bapa. Demikian sih Pak. Ya, baik. Ya, sangat menarik yang disampaikan sahabat ini. Jadi kalau saya kembali kepada yang tadi, Kayafas, kalau itu dari Tuhan, terus kemudian dianalogikan seperti Musa, artinya bahwa Kayafas in the gang itu harusnya kan dibinasakan tuh. Kalau karena dari kalau kita lihat dari keadaan Musa, bagaimana orang-orang yang ikut sama Musa, justru andai saja Musa diusahakan dibunuh oleh musuhnya pada saat itu, kan Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh Musa alaihissalam. Dan tidak akan menjadikan musuh Musa ini sebagai simbolik keselamatan bagi Bani Israel. Itu nggak mungkin. betul. Nah, ketika saudara masuk ke dalam Matius 16, kita lihat bagaimana Yesus mengecam kemudian Petrus, nyala iblis. Betul. Apa yang ada di dalam benak Petrus? Yesus pasti mati. Yesus pasti mati. Itu pikiran Petrus. Kamu ke sana Yesus, kami masih butuh. Jangan ke situ dulu dong, kamu akan mati. Maka Petrus menarik Yesus. Yesus mengatakan, nyala iblis, engkau adalah satu batu sandungan. Apa yang kau pikirkan, itu pikiran manusia. Bahwa kalau aku ke sana, aku dibunuh. Tapi pikiran Tuhanku, mau berjuta pun di sana dengan senjata lengkap, Tuhanku punya pemikiran, rencana keselamatan untuk diriku. Tuh. Jadi kamu gak usah khawatir. Karena Tuhan sudah mengatakan, pengkhianat akan dijadikan sebagai ganti orang benar. Orang fasik sebagai tebusan orang yang jujur. Aku orang benar, aku orang jujur. Seperti apapun usaha mereka ingin membunuh aku, tidak
akan bisa kemudian menghalau pemikiran Tuhan, rancangan Tuhan untuk diriku. Itu kan Petrusnya berpikir, Yesus kalau kau ke sana kau pasti mati. Andai saja Petrus berpikir seperti pemikiran Tuhan, silakan wahai engkau ahli Taurat, silakan engkau wahai tentara-tentara Romawi, bunuh guru saya. Guru saya itu sudah ada kemudian yang akan menjaga beliau. Tapi kan tidak, pemikirannya jangan ke sana kau akan mati. Maka Yesus mengatakan, "Nyala iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Itu standar kita tuh, standar manusia. Ketika ada pelaku kejahatan, lengkap persenjataan, kemudian yang menjadi calon korban itu sudah datang kepada mereka, maka pemikiran kita pasti mati. Karena ini bukan film. Bukan film yang bintang pasti menang. Kalau film iya, sehancur-hancurnya pasti menang. Tapi pemikiran pada saat itu terjadi ketegangan. Kalau kita lihat lagi di Yohanes 11 tadi, 53 di situ, mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. 54-nya, karena itulah Yesus tidak lagi menampilkan diri di depan mereka. Lalu imam kepala bikin sayembara tuh. Siapa yang bisa menemukan Yesus? Apakah mereka akan datang ke pesta Paskah ini juga? Mereka sudah bersiap-siap. Maka Petrus, jangan kau ke sana. Mereka sudah berencana membunuhmu. Kata Yesus, kamu tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untukku. Maka ketika iblis pun datang di Matius 4, Lukas 4, Yesus ditanya sama iblis, Yesus, jika kau benar adalah Mesias anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan ternyata itu betul tertulis. Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16 itu pemikiran-pemikiran Tuhan tentang Yesus lengkap di situ. Jangankan dibunuh, mohon maaf, kena panu pun Tuhan tidak reda. Yesus, orang yang dikasihi, hamba yang suci ini, itu disentuh oleh sesuatu yang tidak baik. Itu sehingga tidak mungkin orang-orang kafir membunuh Yesus. Iblis bermufakat membunuh Yesus, lalu kemudian hasil pembunuhan itu menghasilkan keselamatan bagi orang-orang pelaku kejahatan. Karena di dalam Keluaran 23 yang menjadi rujukan Yesus itu sendiri jelas, aku memang harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di Taurat. Lukas 24 nomor 44. Berarti Yesus tidak pernah merujuk ke surat Paulus kepergiannya. Yesus tidak pernah merujuk kepada kitab perjanjian baru. Dia menyebut Taurat, kitab nabi-nabi dan juga kitab Mazmur. Berarti orang cerdas ketika berbicara kepergian Yesus itu, maka referensi yang kita gunakan adalah kisi-kisi yang muncul di perjanjian lama tentang orang benar, tentang orang yang dikasihi Elohim. Seperti apa rancangan Elohim ketika orang yang dikasihinya terancam dengan pembunuhan atau penganiayaan. Rupa-rupanya sangat jelas di dalam Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8, Tuhan melarang, jangan kau bekerja sama dengan pelaku kebohongan dengan menghambur-hamburkan kebohongan menjadi saksi dusta. Jangan. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, kita harus merujuk tuh kepada pengakuan Yesus. Lukas 22 nomor 22. Matius 26 nomor 24. Kemudian dikatakan lagi di dalam Lukas 24 nomor 44, aku harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di kitab terdahulu. Nah, di kitab terdahulu tidak ada orang benar dibunuh dulu baru terangkat ke langit. Itu nggak ada. Malah lebih jelas lagi nih, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kalau diyakini Yesus adalah batu penjuru, berarti betul Yesus ketika mengutip, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Berarti rujukannya Mazmur 118 nomor 17
Di situ Yesus berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku tetap hidup. Tuhan tidak membenarkan aku mati, tidak membiarkan aku mati oleh musuh-musuhku. Nomor dua-duanya dikatakan, batu penjuru itu sudah betul-betul menjadi batu sandungan bagi orang-orang Israel. Berarti Yesus ketika mengutip Mazmur, ya kita harus merujuk Yesus kurang ya, iya. Jarian saya ada gangguan. Tes. Iya. Oke. Mungkin ingin ditanggapi, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Tadi yang terakhir apa Pak? Barangkali mau diulang. Putus-putus terakhir. Di situ di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 36, ketika Petrus berkhotbah, maka dikatakan orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sampai kepada orang-orang yang menyalibnya itu bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Petrus meminta dia bertobat dari angkatan jahat. Nah, artinya, ya silakan. Betul Pak, Petrus meminta bertobat. Orang Israel harus tahu karena seperti yang saya pernah mungkin sampaikan bahwa frase kamu harus tahu itu penting karena pada waktu disalib Yesus kan juga pernah ngomong, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ada ketidaktahuan, jadi mereka menganggap mereka melakukan hukum Allah tapi membunuh atas nama Bapa gitu ya. Mereka menganggap itu hal yang benar gitu, padahal ya sebenarnya salah gitu ya. Nah itu Petrus mungkin kembali menyampaikan bahwa ya kamu harus tahu hal itu salah begitu ya Pak ya. Nah mengenai tadi yang disalib Yesus atau bukan, itu hal yang menarik ya Pak ya. Nanti mungkin perlu saya pelajari. Kalau saya itu ya katakan ya, tidak katakan tidak, nanti saya bisa pelajari dulu ya Pak ya, mengenai siapa yang disalib itu, atau Yesus tidak disalib itu langsung diluputkan atau bagaimana, itu hal yang menarik juga Pak. Nah kemudian yang mengenai sesembahan Pak, mungkin ini bisa ditambahkan juga nanti mungkin pada waktu ini Bang Zuma bisa ini ya. Yesus itu menyamakan dirinya dengan, di Yohanes 6 ya, Yesus menyamakan dirinya dengan ular tembaga Pak. Pernah dengar ya Pak ya, patung ular tembaga. Nah di padang gurun, di mana itu dianalogikan, Yesus kok menganalogikan itu dengan dirinya. Nah kemudian itu bertahun-tahun kemudian patung ular tembaga itu disembah Pak, dikasih sesajen gitu ya. Nah, terus dihancurkan Pak oleh raja siapa gitu, dihancurkan. Nah itu. Nah, ya kita kemudian saya setelah melihat ayat ini dia direfleksi juga Pak. Bukan masalah sesembahan sebenarnya,
Tapi masalah kan Musa menyuruh melihat patung ular ini gitu. Nah, pada waktu itu juga Yesus ngomong, dengarkanlah dia. Intinya tuh dengarkanlah dia. Kalaupun ada suara dari langit, Yohanes juga ngomong, ini anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, intinya tuh dengarkanlah dia, Pak. Tapi mungkin kesininya, entahlah itu pengaruh paganisme dan Yunani kuno begitu ya, mengenai penyembahan, jadi dibuat satu ritual, kemudian dibuat sebagai sesembahan. Nah, ininya tuh jadi hilang, Pak. Mengenai dengarkanlah dia itu jadi hilang. Ajarannya menjadi tidak penting gitu ya. Padahal inti dari ini tuh malah menjadi salah gitu. Dengan kita meneladani, dengan saya meneladani Yesus itu, dengan orang Kristen lain pun dihujat, Pak, itu. Loh, mana bisa meneladani Yesus? Anda harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, kan. Nah, jadi yang frase-frase yang dengarkanlah dia, inilah anakku yang kasih, dengarkanlah dia, itu kan. Lihat di padang gurun, di kemah bareng sama Musa, ini anakku yang kasih, dengarkanlah dia. Nah, dengarkanlah dia itu kan bukan mendengar masalah aku ini Tritunggal atau enggak ada ke arah situ sama sekali. Tapi kan ini membicarakan apa yang dia perintahkan. Ya, perintahnya itu ini. Nah, itu malah tidak menjadi penting gitu, Pak. Nah, itulah. Jadi hanya dijadikan sesembahan. Yalah, oke lah, Anda diem aja di situ, kita puji Anda, kita sembah Anda gitu. Tapi apa yang dia perintahkan itu menjadi tidak penting gitu. Nah, itu mungkin refleksi saja, refleksi yang penting gitu ya. Gitu sih, Pak. Nah, saya setuju tadi mengenai Kayafas segala macam itu, Pak, itu tentunya segala macam bisikan yang ke Yudas segala macam itu, Pak, itu semua sebenarnya personifikasi. Jadi, nah bahkan kalau secara ekstrim, Pak ya, mohon maaf nih, Pak ya, mohon maaf. Yesus pun pernah dibawa ke ini kan, Pak, ke padang gurun oleh iblis loh, coba. Yesus kok dibawa oleh iblis. Jadi kalau saya tetap konsisten kepada pemahaman saya bahwa iblis itu adalah personifikasi dari pemikiran manusia yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, maka pada waktu iblis membawa Yesus ke padang gurun, itu sebenarnya pergumulan Yesus terhadap pikirannya sendiri. Begitu, Pak. Jadi bukan itu secara literal ya, Pak ya, tapi saya memahaminya, bahkan Yesus pun tidak luput dari ini. Nah, beda kalau orang memahami, wah Yesus tuh sudah Allah dari sononya, auto tidak pernah salah, tidak pernah ini. Kalau Yesus tuh langsung auto begitu, Pak ya. Maka kalau saya jadi Adam yang pertama, pada waktu penghakiman nanti saya akan protes pada Tuhan. Itu Yesus itu kan Adam yang akhir tuh, kalau Paulus bilang. Nah, saya protes karena dia full Allah, full manusia. Kalau saya bukan full Allah, bukan manusia, saya hanya manusia biasa. Maka wajar saya jatuh dalam dosa. Kalau yang di sebelah sono kan full Allah, full manusia, ataupun setengah manusia, setengah Allah gitu. Kalau saya jadi Adam yang pertama, saya protes tuh, Pak. Gitu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi Yesus pun diuji, pemikirannya diuji. Apakah dia ingin meninggikan dirinya sendiri di padang gurun itu, Pak? Makanya Paulus juga bilang di 1 Korintus 10 itu, kita sekarang berada di padang gurun yang sama. Yesus pun waktu menganalogikan padang gurun itu, menurut saya bukan ngomong literal tapi kiasan. Jadi dia bergumul, setelah dia selesai bergumul, dia bisa berpuasa dengan baik, maksudnya dia bisa menang dari hawa nafsunya, dari keinginannya untuk meninggikan diri atau menjadi sama dengan Allah begitu ya. Ingin disembah atau ingin menjadi raja di dunia ini, padahal kan dia Mesiasnya Mesias jiwa ya, Pak ya. Kenapa diturunkan? Saya masih mau menanggapi sekali aja. Yang menarik yang tadi itu terkait dengan ular tembaga itu. Bisa nggak dinaikkan dulu sebentar? Moderator, dinaikkan dulu, saya ingin menanggapi tentang ular tembaga, di mana beliau menyelaraskan, mengumpamakan Yesus dengan ular tembaga. Ya,
Boleh saya nanggapi sebentar ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan masih didengar oleh sahabat kita yang baik tadi untuk didengarkan pernyataan saya. Ketika orang memandang ular tembaga, patung yang dari tembaga berbentuk ular, maka orang-orang pada zaman itu, di zaman Musa, mereka tidak mati. Tapi satu hal yang perlu dipahami, ketika mereka menatap patung tersebut, mereka tidak menganggap itu Tuhan yang turun menjadi ular dan mati dibunuh lalu dijadikan sebagai patung tembaga. Tetapi hanya menjadikan simbolik saja, sesuai dengan perintah dari Musa. Tatap ular itu maka engkau tidak akan binasa. Sama seperti umat Islam, tatap bahwa Nabi Isa itu terangkat ke langit, tidak dibunuh oleh manusia. Ya, sorry abang ya, sorry moderator saya kelihatannya salah tekan. Siapa? Jadi mohon didengarkan saya, ini analisa saya abangku, ini analisa saya. Karena kalau di Islam itu, keselamatan itu ketika beriman kepada Nabi Isa alaihissalam yang ditinggikan. Ini seirama dengan Kisah Rasul 2 nomor 33. Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Artinya tangan kanan di situ adalah malaikat. Coba kita lihat di dalam Lukas 22, 43, 44. Di situ Yesus berdoa, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu kemudian malaikat turun, memberikan kekuatan kepada Yesus. Lalu ditinggikan. Ini dalam paradigma berpikir kami sebagai Muslim. Nabi Isa ditinggikan. Jadi kalau ada orang yang memandang Yesus ditinggikan, bukan direndahkan, dihinakan, maka orang itu akan selamat. Nah, sedangkan yang terjadi hari ini ketika saudara saya mengatakan Yesus itu harusnya cuma dipandang doang, jangan dianggap Tuhan. Tapi itu susah untuk diterima. Kebanyakan mereka orang yang memandang patung Yesus adalah sama seperti orang-orang di zaman Musa memandang patung tembaga, mereka berhalakan. Sekiranya patung tembaga ini dijadikan sebagai Tuhan, maka oke, Yesus juga kita pandang sebagai patung Tuhan. Tapi kan tidak, justru sebaliknya. Maka yang terjadi ketika manusia-manusia menganggap Nabi Isa itu ditinggikan oleh Elohim, saat itulah orang kemudian mendapatkan keselamatan. Ditinggikan dan bukan Tuhan. Sama seperti tembaga, ditinggikan tapi bukan Tuhan. Saya menarik kata Dexios di dalam bahasa Yunani di Kisah Para Rasul 33 itu. Dexios itu artinya berada di sisi kanan Elohim. Setelah dia ditinggikan di sebelah kanan Elohim atau tangan kanan Elohim. Nah, ini artinya bahwasanya ditinggikan di sini lagi-lagi maaf, bukan disalib tetapi diangkat ke langit. Dan siapa yang memandang keadaan itu, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu diselamatkan oleh tangan kanan Elohim ke langit, maka tidak akan binasa. Nah, orang yang memberhalakannya patung tembaga itu adalah sama dengan mereka yang mengatakan Yesus mati disalib untuk dosa-dosa mereka. Itu pandangan saya sebagai seorang Muslim. Kenapa? Karena Yesus berdoa, ketika beliau berdoa, kemudian dia ditinggikan. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 8 nomor 29. Nomor 29 atau nomor 28. Di situ dia mengatakan bahwasanya setelah engkau meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Bahwa akulah Mesias yang tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan, maka itulah yang aku katakan. Berarti ditinggikan dalam arti kata, ditinggikan bukan disalibkan, ditinggikan. Barulah engkau tahu bahwa aku ini adalah Mesias. Jadi orang-orang tidak percaya. Setelah dia terangkat ke langit, orang pada masa itu baru percaya, ternyata yang selama ini kita ingin bunuh itu adalah Mesias rupanya. Makanya mohon maaf, orang-orang Yahudi abad pertama, pengikut Yesus, ke-11 murid Yesus,
tidak ada keturunannya sampai hari ini mendirikan sekte Kristen. Karena pandangan mereka Mesias terangkat ke langit betul-betul sama seperti Nabi Elia. Bukan dibunuh, lalu setelah keluar dari kubur menjadi Tuhan. Itu lelucon bagi orang-orang Yahudi. Tapi kita di Kristen menganggap itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah terkontaminasi dengan ajaran Yunani Romawi kuno. Nah, kalau orang Yahudi ada mati keluar kubur, mereka menganggapnya itu adalah sihir. Mereka menganggapnya itu adalah sesuatu yang, ya, kalau pandangan kita terhadap Nabi Isa itu mukjizat. Begitu juga mereka. Tidak akan membuat mereka jatuh sampai kepada pengajaran paganisme. Bahwa Tuhan keluar dari kubur itu enggak ada. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, pandangan kita boleh berbeda. Meninggikan Yesus bukan meninggikan seperti ular tembaga, tetapi meninggikan Yesus itu memandang Yesus bahwa Yesus itu sudah berada di atas langit tanpa mengalami kematian. Sebab kalau mengalami kematian, maka inilah yang terjadi. Orang-orang akan mempertuhankan, bahkan menyelaraskan dia dengan pencipta langit dan bumi. Itu yang dialami ular tembaga. Demikian. Betul Pak, saya setuju itu. Ya ular tembaga, makanya saya ambil analogi Yesus kok menyamakan dirinya dengan ular tembaga gitu kan. Nah, sedangkan kekristenan, agama Kristen itu jadi menganggap menjadi sesembahan. Nah, kemudian mungkin bisa nyambung satu lagi Pak Zuma mengenai firman yang menjadi manusia itu kan sebenarnya saya pun kok tidak menemukan aslinya ya, maksudnya itu kan terjemahannya. Aslinya menjadi sarks ya, menjadi daging, firman menjadi daging. Nah, kalau saya kemudian pelajari, kalau dalam konteks itu kan logos ya, logos itu kan filsafat Yunani yang tertinggi pada waktu itu. Jadi ketika firman Allah itu disejajarkan dengan logos di masa itu, artinya orang kalau mau berfilsafat tertinggi itu harus menganggap firman Allah itu adalah pemikiran yang tertinggi. Jadi firman yang menjadi daging itu maksudnya, kalau saya simpelnya ya harus diperagakan di dalam kehidupan kita gitu Pak, bukan secara inkarnasi begitu, tapi kehidupan kita tuh hendaknya memperagakan sampai mendarah daging gitu Pak, maksudnya. Jadi kita bukannya ngomongin tapi ya itu kalau orang nggak mau percaya itu inkarnasi secara fisik ya, karena itu lahirnya nah itu silahkan aja ya, kalau saya mah tidak menyentuh ke arah itu. Kalau saya sih memahaminya setiap manusia yang mengaku percaya kepada dia, yang dia telah memperagakan, misalnya saya ngomong Bang Zuma nih kok hafal Al-Quran tuh ini pinter banget sih, saya boleh menyatakan bahwa Bang Zuma itu Al-Quran yang berjalan, firman dari Al-Quran yang berjalan begitu. Nah, dikala itu kalau saya memahaminya seperti itu Pak, jadi Yesus itu benar-benar memperagakan firman Allah. Benar-benar. Iya, itu masuk itu Bang, masuk. Iya, jadi tidak secara apa ya? Kalau ini mendatangkan perdebatan memang Pak gitu. Kalau saya sih monoteis, tetap monoteis begitu. Jadi Yesus itu berhasil memperagakan firman, makanya Yohanes tuh menyatakan ini loh firman itu ini yang berhasil memperagakan firman itu kalau pengajar pada waktu itu orang-orang imam-imam besar ya tidak memperagakan firman, mereka menelan rumah janda, keterlaluan, kemiskinan tetap ada di masa itu, sampai orang punya 2 keping mempersembahkan, kok kemiskinan tetap ada padahal bangsa yang religius gitu. Nah itu aja sih Pak. Jadi kalau dan itu saya tambahkan sedikit ya. Itu yang sudah sampaikan itu bisa kita lihat intisarinya di data 18-nya. Di situ diterangkan bahwa tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang yang pernah mendengarkan Bapa suaranya, tetapi Yesuslah anaknya yang ada di pangkuannya yang menyatakan tentang Bapa itu seperti apa. Apa keinginan Bapa, Yesus yang menyatakan. Apa larangan Bapa, Yesus yang menjelaskan. Apa yang Bapa kehendaki, Yesus yang menguraikan. Nah itu berarti tepat bahwasanya kalau kami itu sama seperti Injil berjalan. Firman berjalan, firman hidup, itulah Yesus. Betul. Al-Quran berjalan, Al-Quran hidup, itulah para penghafal Quran. Makanya Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku,
telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti betul, Yesus ini adalah firman yang menjadi daging, firman berjalan. Ya, Sepakat kita di situ. Sepakat. ya, baik Pak. Oke. Ini Terima mohon kasih maaf, banyak, saudara. Nanti kita lanjut lagi, Pak, harus jemput anak nih. Siap. Nanti Baik, kita baik, diskusi baik. lagi Pak Zuma. Bintang Sama-sama. tamu, saya menghargai Siap. sekali. Ya. Makasih. Makasih, Pak, ya. Makasih ya. Siap. Luar biasa teman-teman. Nah ini orang-orang saudara kita yang monetize ini luar biasa. Jadi kalau mereka mengikuti ajaran Yesus, ya begitu. Itu yang sebenarnya tuh. Ajaran monetisme tuh kayak gitu tuh. Jadi Yesus mereka percayai sebagai penyampai firman, sehingga dikatakan adalah firman yang betul-betul menjadi daging. Mulut Tuhan Yesus itu. Makanya dia mengatakan apa? Firman yang kedengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus itu adalah mulut Tuhan. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Maksudnya perkataan-perkataan Tuhan akan disampaikan melalui daging, sama seperti Nabi Muhammad SAW, sama seperti Musa. Betul. Sama seperti Musa alaihissalam. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34. Luar biasa Yesus ini. Masya Allah. Halo, Oke. Bang Ya, Juma. halo saudara Andreas. Bisa buka kamera bang? Ya, Waduh. Bang maaf ini TikTok baru nih belum bisa buka kamera. Iya. Ya, saya juga ini sedikit saja saya mau tanya Bang. Katolik? Protestan? Saya Katolik. Oke. Saya sedikit mau tanya pasal tadi Abang bilang di Filipi 2 ayat 6 ya. Iya. Oke. Tadi Abang bilang di Filipi 2 ayat 6 itu di situ tertulisnya gimana ya Bang? Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Setelah menjadi manusia, dia taat sampai mati di atas tiang salib. Itu di Filipi 2 ayat 6 ya Bang? Iya. 6, Oke. 7, 8. Oke Bang. Kejaringannya ngelek. Oke Bang. Jadi begini Bang. Di sini ini saya ada ambil Alkitab, saya baca di Alkitab Filipi 2 ayat 6. Itu tidak ada tertulis apa yang Abang bilang itu di sini. Ini Alkitab saya pegang ini. Apa Tidak ada katanya di tertulis. situ? Di sini tertulis di ayat 6, sambungan dari ayat 5 sampai 6 ini, sambungannya ayat 6 itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu di ayat 6 ini, Filipi 2 ayat 6 ini Bang. Ini Alkitabnya orang Katolik asli. Jadi Ya. begini Bang, saya minta maaf. Kemungkinan Abang pegang Alkitab di situ atau Abang dapatin ayat-ayatnya itu di luar daripada orang Kristen itu. Itu penyesatan. Saya orang Katolik. Saya bilang itu penyesatan. Filipi 2 nomor 6 di situ Ya. Theos menyelaraskan dirinya. Di sini tidak ada Bang. Ini saya pegang Alkitab ini Alkitab orang Katolik. Tidak ada itu ayat itu. Di sini Theos itu dituliskan. Theos itu kan bahasa aslinya. Kemudian ketika masuk ke Indonesia dirubah menjadi Allah. Tapi Bang, ini saya tidak ini ya Bang. Misalnya mengikuti kepintaran saya atau pemikiran saya tidak. Saya baca di dalam Alkitab baru saya omong. Ini langsung di Iya, Alkitab. coba boleh enggak Anda membacanya dalam bahasa Yunani? Kalau dalam bahasa Yunani saya kurang tahu Bang, maaf kalau soal itu. Saya cuma penasaran itulah sedikit ini, saya mau tanggapi itu saja. Iya, kata Allah di situ Theos. Jadi Theos yang adalah dewa turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu taat disalib. Itu Theos itu Bang. Itu Filipi, karena Paulus memang menulis untuk orang-orang yang ada di Filipi sana. Jadi dia tidak mungkin mengatakan Elohim. Elohim itu sembahannya orang Yahudi. Sementara yang dikirimi surat bukan orang Yahudi.
Maka dia menuliskan sesuai dengan sembahan mereka orang-orang yang ada di Filipi. Yaitu dewa, dewa yang mereka sembah. Makanya disebut Theos. Begitu Bang. Dan memang Paulus ini mengajarkan orang-orang Athena menyembah Theos, bukan menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Tetapi Theos atau yang mereka sebut agnostos Theos, dewa yang tidak mereka kenal, yang disindir oleh ajaran Nabi Musa di dalam Ulangan 13 nomor 1 dan seterusnya. Kalau ada orang mengajarkan kamu menyembah kepada ilah yang kamu tidak kenal atau agnostos Theos, janganlah kau merasa iba, kasihan, sayang kepada dia, tapi bunuhlah. Makanya sampai hari ini orang Kristen dan orang Yahudi tidak satu agama karena beda Tuhan. Sembahan kalian beda. Sembahannya Yahudi adalah Elohim, sembahan kalian itu adalah Dewa atau dewa atau Theos. Ini kayaknya gitu, saya tidak mengerti sama sekali nih Bang tentang di sini. Ya, itulah terjemahan. Karena di sini yang saya pegang ini Alkitab orang Katolik asli, tidak ada siapa-siapa. Kalau misalnya ada Alkitab lain itu saya terus terang saya orang Katolik, saya tidak percaya itu. Karena saya percaya dalam Alkitabnya orang Kristen itu Katolik ini asli. Nah, ini yang saya baca. Anda tidak percaya dengan ini kan Katolik ini kan di abad pertama, di abad keempat itu kan baru eksis. Nah, mereka menggunakan bahasa Yunani, sudah pasti itu. Itu tidak mungkin mereka menggunakan bahasa Indonesia. Pasti bahasa Yunani. Tidak mungkin bahasa Indonesia. Jadi rupa Theos di situ jelas pasti mengatakan rupa Allah, padahal seharusnya kan dewa. Morpeteos, rupa Theos dirubah menjadi rupa Allah, padahal harusnya rupa dewa. Gitu Bang. Bahasa Yunaninya itu ya Theos, mau kayak mana, itu fakta. Kitab saudara bukan dari bahasa Indonesia, itu cuma terjemah. Aslinya itu Theos. Itulah keadaan yang sesungguhnya. Tidak bisa kemudian Anda aku tidak percaya. Ya mau kayak mana aslinya, kitab Anda dari sana, agama Anda dari sana. Bukan dari Yahudi agama Anda itu, tapi dari Roma Yunani. Gitu Bang. Oh begitu ya Bang. Iya. Jadi Bang, oke. Jadi bisakah saya bertanya sedikit? Silakan. Karena sekian lama ya kita nonton di live-nya Bang Juma ini tentang perdebatan semua. Jadi saya cuma mau tanya sedikit saja. Bang Juma percaya Yesus itu Tuhan atau tidak? Tidak. Tidak percaya. Oh, oke. Kalau memang begitu ya oke. Karena memang kita berbeda keyakinan, jadi memang apa yang Abang Juma bahas sekian lama ini memang tidak masuk dalam orang Kristen Katolik ya. Tidak semasuk itu. Karena Bang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena kami orang Katolik percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah itu sendiri. Oke, Bang Juma, jadi sampai sini saya turun. Oke, silakan. Makasih. Oke, moderator silakan naik dulu sebentar. Bang Arif ada di bawah, Bang. Naik dulu, Bang. Temani saya di sini, saya mau ibadah dulu sebentar. Bang Arif atau siapa? Naik dulu. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya ibadahnya cuma sebentar. Karena tentu ini masih banyak teman-teman kita Kristen yang lagi ngantri mau naik. Cuman karena saya izin ibadah dulu, saya utamakan sholat yang wajib dulu ya. Habis ini baru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, office noise. Noise. Iya, kayak lagi ada keran air.
Iya, tes, 1, 2, tes. Oke, gimana suaranya? Udah bagus? Ya, agak lumayan. Oke, ini saya pakai soundcard aja karena tadi noise karena pakai handset. Ya, silakan Bang Cuma, mau ibadah kah? Silakan. Iya, saya sholat dulu sebentar, Tia. Iya, oke. Setelah Oke, itu saya makasih juga banyak. Iya, silakan. Oke, silakan teman-teman Kristen naik. Kalau mau berdiskusi silakan. Saya coba gantikan Bang Suma dulu ya, teman-teman ya. Jangan marah ya, teman-teman. Saya cuma jadi pengganti aja. Silakan naik yang teman Kristen yang mau bertanya silakan. Saya juga ini mau bertanya ini sama teman-teman Kristen. Kenapa sih Yesus itu jadi Tuhan gitu ya? Karena tidak sesuai lah dengan Bible gitu ya. Apa yang tertulis di dalam Bible itu tidak sama dengan pernyataan teman-teman Kristen. Iya. Ini banyak kali yang menyebutku di bawah ya. Jadi teman-teman di bawah jangan ini ya, jangan merasa apa ya. Saya naik di sini untuk menggantikan Bang Suma sebentar aja ya. Saya sesama orang Sulawesi ya. Jadi nggak apa-apa dong kalau saya naik teman-teman. Di apa namanya ya? Masih noise kak? Kok di bawah itu masih noise? On cam pula, nggak usah. Tolong dinaikkan otennya kalau ada yang mau diskusi dengan saya. Kalau tidak ya kita tunggu Bang Suma ya. Siapa tahu kalian itu semangat kalau sama Bang Suma aja gitu. Makassar hujan ya, siap. Di sini hujan sebentar doang. Habis itu udah bagus, udah nggak hujan lagi. Ya, ada Hendra. Hendra. Ketemu lagi Hendra. Noise nggak kedengaran. Tes 1. Nggak kedengaran ya? Ya, Masih nggak kedengaran? ganggu. Masih nggak kedengaran? Siapa yang putus-putus ini teman-teman? Suara Hendra yang putus-putus atau suaraku yang putus-putus? Siapa sih noise? Tes, masih noise? Masih noise kah? Oke, Bang Hendra. Dengar suaraku nggak Bang Hendra? Ya, jelas Bu, jelas. Jelas ya, ketemu lagi kita di sini ya. Bunda Songkat benarin. Ini udah benar gak? Ini sekarang gimana? Aman atau tidak? Oke, Bang Hendra. Di sini ada tema Bang Hendra. Bisa jawab nggak? Suara ayam aku juga. Oke, Bang Hendra silakan dijawab atau mau tema yang lain atau saya bertanya aja gimana itu Bang Hendra? Ayafas dapat bisikan siapa? Di ayat berapa itu? Ayafas itu kan imam besar. Ntar dulu ya, ntar. Ini teman-teman di bawah protes aja, ntar. Ya sabar, ntar saya pasang ini dulu. Oke. Bang Hendra, open cam yuk. Sesuai permintaan yang dibawa ya. Nggak perlu open cam, Bu, aku orang Sulawesi juga. Kamu orang Sulawesi di mana Hendra? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke.
Kamu nggak mau open cam gitu, Mbak Hendra? Saya sesuai permintaan netizen di bawah ya, suruh open cam. Nggak usah didengar netizen, Bu. Kita kan di sini bukan adu muka. Ya nggak apa-apa lah Bang Hendra, buka aja kok. Kamu nggak berani sih. Kabur dia. Kabur dia teman-teman. Memang begitu Bang Hendra itu ya. Kalau naik di room aku ya, disuruh open cam itu nggak pernah mau, nggak pernah berani. Bang Ketua ini Muslim, peraturannya penting ya. Assalamualaikum Ketua. Bunda Aisyah ada di bawah aku lihat. Bang Ketua, Assalamualaikum. Azan di sini teman-teman. Saya tutup mute dulu ya. Saya mute dulu ya karena lagi azan. Bentar. Ya, salam. Sabar, belum selesai azannya. Sabar ya, sabar bentar. Yo. Oke, siap. Siapa yang mau naik diskusi silakan. Ya, silakan yang mau naik diskusi. Saya juga ini setelah hadir Bang Suma saya akan turun ya karena saya ada kegiatan lain juga. Ya, silakan naik untuk mengisi waktu karena Bang Suma lagi beribadah ya. Lagi melaksanakan sholat duhur. Bang Sumanya saya gantikan sebentar ya. Naik Bunda Isa naik. Mana bundanya? Assalamualaikum Bunda Isa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bentar, lagi ngapain Bun? Ini aku lagi naik gantikan Bang Zuma dulu ya. Bentar, Emang Bang karena Zuma dia kemana? Lagi sholat duhur. Oh, cepat kali, di sini sudah belum. Di sini sudah jam 12 lewat 20. Baru Waktu jam duhur di sini. 11 lewat 20. Di situ ya kita beda 1 jam ya. Gimana? Udah bagus suaranya? Udah. Iya. Silakan naikkan moderator yang Kristen yang mau bertanya supaya tidak lama menunggu mereka ya, dinaikkan aja ya. Iya. Lanjut Bun. Iya. Bunda Rasmi, oke. Silakan naikkan moderator yang mau diskusi OT-nya kalau ada di multi teman-teman Kristen ya. Karena kita sebagai Muslim ya mempertanyakan dong ya, di manakah legalitasnya Yesus itu sebagai Tuhan? Ya wajib ya kami pertanyakan gitu ya. Karena pemahaman Islam itu ya, manusia itu adalah makhluk ya, makhluk yang terbatas. Tiba-tiba dikatakan dia adalah Tuhan, ya nggak masuk akal lah bagi kami. Iya, di sini berisik ya, ada ayam ya. Mungkin saya akan berikan sama Bunda Aisyah bentar ya untuk diskusi ya. Armageddon.
Armageddon. Semangat siang. Kiamat. Kiamat. Iya, selamat siang kakakku. Iya. Bisa open Mau cam. diskusi santun ya, Armageddon ya. Kita santun aja diskusinya. Ya. Oke, aku siap pakai baju dulu ya, mau open cam ya. Siap. Oke, siap. Biar tampaknya Siap. kelihatan Kami loh. tunggu ya. eh,
Halo teman-teman, maafkan aku ya. Maafkan diriku yang tidak bisa koordinasi dengan API pusat. Ternyata mereka susah untuk ini. Susah untuk kerjasama kayaknya. Sabar dulu bang, saya mau sholat dulu. Saya belum sholat, saya baru habis zuhur. Habis wudhu. Iya. Saya ibadah dulu atau ditutup aja ini, teman-teman sekalian. Serah, nanti dia naikkan aja lagi. Teman-teman saya nggak bisa ada yang membantu gitu. Masing-masing punya kegiatan. Entahlah. Saya ibadah dulu Bang Arif. Assalamualaikum Bunda. Salam warahmatullahi Dari dulu, Susah, dari tadi minta multi sebelum Putri Sulawesi, cuman nggak ada yang naikin, malah di Sulawesi ditendang. Sama sih di tempat kerja juga Bunda. Mau jadi moderator katanya diaturkan
Makanya saya solo karena mereka. Saya sebenarnya lebih suka di komal-komal. Aku nggak ribet gitu. Permintaan solo saya ikutin. Berharap mereka sudah tahu waktu saya ibadah harus ada yang backup. Saya harus ngerti-ngerti sana sini, aduh. Atau yang dinaikkan juga orang-orang yang saya tidak kenal. Siapalah mereka ini naik di komal? Iya. Nggak tahu saya latar minta multi belakang. dari tadi, tapi nggak dinaikin. Ya udah, tapi saya ada lagi di tempat kerja nih, kalau enggak. Boleh bentar ya, sahabat Kia. Iya, nggak apa-apa. Silakan, model- udah. Yang khusus. Sorry ya teman-teman, maafkan kami ya atas ini kesalahan teknis ini ya. Tadi Iya, saya pamit tapi sambil nunggu azan selesai. Begitu Bang Arif, silakan dinaikkan Bang Arif, bisa naikkan kan? Diskusi aja dulu bentar. Iya. Saya Gurunda, tapi saya masih di kantor, di tempat kerja, Gurunda. Oh iya, saya sebentar aja kok. Iya, saya masih di tempat nguli. Siap. Ya, assalamualaikum. Ya, siapa ini namanya ini kok nggak kelihatan? Minion, selamat siang. Saya nggak pakai songkat ini, teman-teman. Selamat siang. Ya halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oh, Muslim Bang ya? Waalaikumsalam. Saya mualaf Bang. Mualaf? Iya, saya mualaf. Saya tadinya Kristen, tapi saya udah setahun lebih saya mualaf Bang. Mualafnya di mana Bang Minion? Mualafnya kalau boleh tahu di offline apa di TikTok? Oh enggak, saya offline. Oh, offline ya. Langsung ke guru ngaji misalnya ya di masjid. Iya. Iya benar Bang. Baik Bang, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kepada teman-teman saya Oten yang ada di bawah mungkin ya. Ini sulit kalau nggak pakai headset. Ini suaranya kecil atau memang suara sampean kecil ya, teman-teman? Suara yang kecil. Kalau gini gimana Bang? Udah bisa Bang? Bentar dulu ya. Apakah udah bisa? Iya. Sampean kalau boleh tahu dari mana Bang? Kalau saya asli dari NTT Bang, cuman saya udah di dari daerah Sumatera. timur ya. Iya memang. Saya cerita. Memang ada sedikit potensi dulu. daerah NTT itu memang sudah mulai menyadari, mulai pakai akal ya. Banyak dari teman-teman NTT itu yang kemudian berubah haluan dari yang sebelumnya menyembah manusia beralih ke menyembah Tuhan yang sebenarnya. Ya lanjut Bang. Kalau mau menceritakan tentang kisah. Saya keluar sedikit dari teks Bang Sumat. Silakan. Dengan kata dewa ya. Ini saya cuma mau menceritakan buat teman-teman saya yang oten-oten yang selama ini salah saya 40 tahun loh. Saya 40 tahun hidup di kekristenan. Saya adalah seorang singers, pemain musik di salah satu gereja. Bapak saya almarhum pendeta, ibu saya evangelis. Tapi saya keluar dari keluarga karena saya mendapat kebenaran yang sebenarnya. Saya kasih tahu oten-oten semua nih. Saya sebenarnya nggak mau naik Bang. Cuman saya cukup gerah dengan cara-cara oten-oten yang nggak jelas semua nih. Gini Bang.
Saya baru kupas aja satu hari ini ya. Hari ini saya hanya kupas satu rahasia kekristenan. Tapi nanti saya akan kupas semua rahasia kekristenan. Artinya begini bang. Saya katakan, kekristenan itu berpegang teguh kepada yang disebut dengan Tritunggal. Yang membuat saya keluar jauh dan memilih mu'alaf kepada Muslim. Karena saya mendapat banyak sekali rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh kekristenan yang tidak sesuai dengan Alkitab, bang. Artinya begini, kekristenan itu sebelum saya masuk kepada pokoknya, kekristenan itu mereka mengambil satu ayat. Itu udah doktrin Paulus itu. Mengambil satu ayat, ketika mereka kalah di dalam satu ayat, mereka ambil lagi ayat yang lain. Nggak akan pernah mau kalah. Ketika ayat itu udah dibantah seperti Edis TV itu, saya satu saat akan ketemu Edis tuh. Dia latar belakangnya dia apa? Saya pernah naik di room dia, lalu saya di-kick tuh. Ya, background abang kalau boleh tahu sebelumnya ada nama apa bang? Sekte dari mana? Saya awalnya gini bang. Saya terlahir dari keluarga Kristen dari lahir. Saya awalnya tuh di Gemit, Gereja Masehi Timor. Saya ngomong lengkap, saya nggak takut. Karena Allah saya yang membela saya. Lalu saya pindah ke gereja GSCA. Saya mencari kebenaran-kebenaran nih bang. Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya mencari coba telusuri. Di GSCA saya melayani, ya mohon maaf ya saat itu. Saya melayani sebagai song leaders. Song leaders saya kebetulan salah satu pemain musik selama hampir 20 tahun. Saya mencari terus kebenaran. Ini seperti apa? Di saat, kalau mohon maaf ya bang. Di saat lalu tuh song leaders tuh kan kita pujian dan penyembahan ya. Kalau di gereja ya bang, mohon maaf ya. Saya mencari terus kebenaran ini apa? Kenapa ada yang mengganjal terus di hati saya? Ada apa sebenarnya? Setiap saya nanya Tritunggal lah, inilah, banyak macam-macam lah pendeta ini. Nah lalu saya kembali menelusuri. Nah saya cuma mau membuka satu kepada teman-teman Oten ya. Kalian itu bangga kali dengan kata Tritunggal. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bangga kali kalian. Saya nggak takut. Saya mewartakan kebenaran loh. Saya nggak takut. Kalian tahu nggak arti Tritunggal? Yang mengeluarkan Tritunggal itu siapa? Saya menggali sendiri tanpa orang kasih tahu ke saya loh. Bang Minion dulunya sebelum mualaf itu apa Protestan apa Katolik? Saya Protestan bang, Protestan ya. Oke, lanjut. Ya, bang. Oke, saya kupas hari ini cuma satu aja bang. Tapi insya Allah ke depan saya akan kupas semuanya nih bang. Insya Allah ya ke depan. Yang hari ini saya cuma mau kupas satu aja bang. Buat teman-teman Oten saya nih. Supaya mereka tuh sadar sebenarnya. Sadar cuma ada satu Allah. Cuma satu Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhan lain. Gak ada. Sadar udah kalian nih. Apa yang mau dipertahankan sih kalian nih? Hah? Apa yang mau dipertahankan? Kalian baru Oten 20 tahun, 30 tahun. Dengan background yang Senin, Kamis, Jumat. Saya ini ibadah. Saya 40 tahun menjadi seorang Kristen. Saya ini ibadah mau kumpulan pemuda, rumah tangga, gereja. Saya bahkan aktif sebagai seorang song leaders di gereja. Saya bersaksi untuk kebenaran. Saya mencari kebenaran terus. Yang kedua, saya buka ya. Kalian bangga dengan kata Tritunggal. Tritunggal. Itu satu. Mau sampai ke pendeta, mau sampai kemana pun tetap Tritunggal itu yang dibawa kalian. Doktrinatis kalian itu yang dibawa. Bodoh kali kalian. Saya ajarkan kebenaran kepada kalian. Kalian supaya terus harus tahu ya. Tritunggal itu yang membuat itu pada tahun 155 sampai 220 sebelum Masehi itu adalah Tertullianus. Kalian jangan bangga. Tertullianus itu bukan Gini dulu Bang Minion ya. Betul sekali. Tapi agar tidak terkesan monolog, tanya jawab aja ya. Bang Minion saat ini tinggalnya domisilinya di NTT benar? Ya benar sekali Bang. Di daerah timur ya. Kalau boleh tahu umur Bang Minion sudah berapa? Di atas 40? Kelahiran 84, berarti saya 42 tahun Bang. Oh sudah 42. Sudah punya keluarga Bang Minion? Oh sudah. Alhamdulillah udah. Anak berapa? Anak saya 3 Bang. Oh gitu. Yang pasti keluarganya, istrinya juga Muslim dong ya? Iya.
Ya, saya nggak mungkin menyeberangkan diri saya sendiri, Bang. Oke. Anak masih umur berapa yang pertama? Udah dokter, Bang. Udah menjadi dokter, Bang. Alhamdulillah. Iya. Kemudian yang kedua masih kuliah. Yang kedua masih kuliah, Bang. Yang ketiga masih SMP, Bang. Yang ketiga masih SMP. Iya. Kesehari-hari aja, Bang Menium. Saya wira swasta, Bang. Oke, mantap. Silakan dilanjut. Tentang baik. pengalaman, Saya minta maaf, pengalaman Pak. teologis, pengalaman spiritual Anda. Kenapa Kalau Anda saya bukan pengalaman kemudian spiritual, Bang. Saya garis bawahi ya, Bang. Saya karena mendapat pengalaman karena dulu bapak saya adalah pendeta. Dia bukan hanya STH tapi MTH, Master Teologi ya. Banyak hal saya dapat dari dia yang sebenarnya bertolak belakang dengan saya. Ibu saya sampai, kalau bapak saya udah almarhum, ibu saya masih hidup sampai saat ini. Dia seorang evangelis juga dan seorang sarjana teologi ya. Tapi saya keluar. Saya gini, Bang, mohon maaf, saya nggak ada tujuan menghujat. Menghujat beda, Bang. Menghujat beda dengan kita mewartakan kebenaran yang sebenarnya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. sebentar, Bang Menion. Teman-teman yang di bawah, Bang Menion ini pengikutnya masih sedikit, jadi nggak bisa on Oh iya, cam. Bang. Saya paksa nggak bisa. Saya nggak mau on cam karena gini, Bang. Nggak bisa, tahu memang tanda nggak bisa, kutipan. memang nggak bisa diundang untuk on cam, nggak bisa. Masih 79 pengikut teman-teman ya. Harap maklum. Jadi orang Kristen tuh gini, kadang mengintimidasi bahwa kita yang mualaf itu adalah Yudas. Sebenarnya itu salah, guys. Saya kasih tahu kalian itu sebenarnya salah. Saya bukan Yudas. Saya hanya mencari kebenaran. Terserah persepsi kalian mau Yudas, mau siapa, itu urusan kalian. Keselamatan juga kalau kita mau kembali kepada Alkitab, bukan bapak menanggung keselamatan, bukan suami menanggung keselamatan istri, bukan orang tua menanggung keselamatan anak. Enggak, keselamatan itu ditanggung oleh diri sendiri ya, guys. Tapi saya sebenarnya nggak mau naik ke Rumbang Zuma, Bang. Tapi saya udah geram sama ini orang-orang nih, Bang. Iya, Bang Menium, kalau boleh tahu hal yang membuat Bang Menium itu terhentak batinnya untuk kemudian tidak mempercayai lagi agama sebelumnya dan pindah ke Islam itu seperti apa kira-kira? Coba Gini, dijelaskan ke Oke. netizen di bawah ya. Yang membuat saya beralih dan untuk mualaf itu sebenarnya begini, dari cara tata ibadah saya dan Beralun-alun Nama mobil. itu ada sekolah minggu. Kalau jangan ditanya, Bang, saya Muslim sejak orok, jadi nggak tahu sekolah minggu apa, Oke, Bang. terus Artinya ini saya- leader itu apa, saya nggak tahu. Ya, Abang- lanjut. Abang kan ibaratnya mempertanyakan ke saya menjelaskan ke abang begitu. Oke ya, Bang ya. Nah, karena abang mempertanyakan ke saya kenapa saya mualaf gitu. Jadi saya menjelaskan gitu, mengapa saya ini mualaf. Jadi dari saya sekolah minggu, ibadah remaja, kumpulan gereja, semua saya ini aktif, Bang. Sampai pada titik satunya yang membuat saya tuh gerah tuh gini. Saya didoktrin dengan Tritunggal, Bang. Kadang saya bingung. Mau doa kepada Allah lah, mau doa kepada Yesus lah, kepada Roh Kudus lah. Saya ini bingung, Bang. Doa saya mau kemana nih? Saya mau kemana? Gitu loh, Bang. Sebelum saya juga beralih kepada, mohon maaf, sebelum saya mualaf, saya juga mencari terus kepada teman-teman yang beragama beda kan. Bukan hanya kepada Muslim, bukan. Saya punya beberapa Iya, betul, Bang. Sebentar saya respon komentar teman-teman yang ada di bawah. Ya, yang bilang Bang Zuma mencret dibuat edis, tumbang oleh apa somplangnya. Kebalik teman-teman ya. Jadi edis kemarin itu saking paniknya itu sampai tidak bisa memberi penjelasan di mana dalilnya bahwa bapak yang merencanakan membunuh Yesus. Itu malah jawaban Edis apa? Lihat di semua Injil katanya kan. Lihat di semua Alkitab. Makanya Edis itu tidak pernah paham Bible, teman-teman ya. Apalagi si Dismas Etikus ini. Edis tidak pernah paham Bible. Dia backgroundnya adalah penghujat.
Backgroundnya adalah penghujat. Bukan ini, bukan pemaham Bible, bukan. Dia bukan apologet, tapi dia penghujat, lebih ke arah penghujat. Kemarin ketika ditanya di mana ayatnya Tuhan atau Elohim merencanakan untuk membunuh Yesus, jawabannya apa? Yang membuat orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen itu malu. Kalau orang Muslim tepuk tangan, karena jawabannya apa? Semua di Bible, katanya. Waduh, untung saya nggak bawa songkat. Ya, lanjut Bang Minion. Ini ada si Dimas yang agak miring, belum diminum obatnya mungkin. Gitu. Biasa bang. Iya, obat yang warna kuning memang enggak diminum ini. Obat-obat yang biasanya minum setengah hari gitu, itu tidak diminum. Ya, lanjut Bang Minihom. Oke, itu biasa bang. Kekristenan itu selalu memegang teguh kepada itu bang, karena mereka udah ditanamkan dengan kedoktrinan. Oke, saya kembali lagi. Nah, jadi di saat saya ibadah, saya berdoa, saya mencari kebenaran. Saya selalu menyembah Tuhan. Kalau dalam agama saya yang sebelumnya, saya selalu menyembah Tuhan. Ya, pujian, penyembahan. Saya selalu mencari Tuhan. Tapi saya bingung Tuhan. Saya harus melalui mana? Saya harus bagaimana? Ini saya ke Tuhan atau ke Roh Kudus atau ke Allah? Kalau saya sekarang Allah ya. Kalau dulu saya Allah. Saya bingung. Harus kemana? Saya mulai geram lah dalam hidup saya. Cuman karena saat itu situasi orang tua saya seorang pendeta, ibu saya seorang evangelis. Saya bingung. Saya nggak mungkin merusak nama keluarga saya. Gitu. Saya coba Selamat siang semuanya. Saya cari kebenaran. Nah, sampai di satu titik saya benar-benar coba mencari sendiri. Saat saya merantau ya, saya coba mencari satu kebenaran. Apa sih dasar Tritunggal? Siapa sih yang membuat Tritunggal? Orangnya yang mana sih yang membuat kata Tritunggal sehingga sampai saya nih didoktrinasi dengan kata Tritunggal. Oke, saya balik lagi ke situ. Saya nggak akan menanya jawab sama siapapun. Saya hanya menjelaskan sedikit. Akhirnya saya menemukan kata Tritunggal itu yang ditulis atau yang ditemukan atau yang dibuat oleh Tertullianus pada tahun 155 sampai 220 Masehi. Saya coba gali lagi, siapakah Tertullianus ini? Tertullianus ini siapa? Tertullianus ini siapa? Latar belakang dia siapa? Apakah dia salah satu murid Yesus? Apakah dia ini mungkin salah satu, mohon maaf, pemimpin gereja? Ataukah dia ini siapa? Sehingga dia ini membuat satu konsep Tritunggal. Gitu. Saya coba mencari, ternyata saya mendapatkan politisme Tertullianus ini dia artinya orang dari Afrika. Saya pikir dia orang Yahudi, saya pikir dia orang Israel, saya pikir mungkin dia salah satu orang dari, mungkin mohon maaf ya, dari Roma, Vatikan atau dan lain-lain. Ternyata dia seorang Afrika. Hubungannya apa? Saya coba menggali lagi. Saya gali lagi. Saya nggak mengasal-asal loh. Saya menggali lagi nih. Akhirnya latar belakang Tertullianus ini bukan seorang pendeta atau bukan seorang pemimpin kemuka agama atau bukan pemimpin, mohon maaf ya, turunan silsilah seorang Kristen, bukan. Bang Minion, mohon maaf saya potong dulu. Apakah ketika Anda masih di kekristenan, pemahaman Anda itu adalah Tritunggal atau? Iya, dan itu memang yang didoktrin buat kami. Kata siapa Kristen nggak memegang teguh kepada Tritunggal? Saya mau tahu Kristen mana yang nggak pegang teguh kepada Tritunggal. Saya mau tahu. Tritunggal itu dasar utama kekristenan loh bang. Itu dasar utama, fondasi utama Tritunggal tuh. Ini teman-teman di bawah kok diam dulu kau Arif. Ini saya menyelengi reaksi seperti ini agar tidak terkesan monolog teman-teman. Atau mungkin kafir ya yang komentar seperti ini. Saya juga host kok, saya juga membuka komal. Makanya agar tidak terkesan monolog,
maka saya selingi dengan reaksi komunikatif. Itulah. Ya silakan lanjut Bang Minion. Silakan lanjut. Oke, baik. Saya kembali lagi ya, saudara-saudara. Artinya gini, saya mencari latar belakang siapa nih Tertulianus. Ini saya harus bukakan karena nggak semua teman-teman OT ini tahu kata Tritunggal. Mereka ini taunya Tritunggal sama seperti saya dulu ya. Oh, Tritunggal itu sudah memang dari sononya, dari memang Allah yang ngasih tahu, atau murid Yesus yang ngasih tahu. Nah, ternyata bukan loh guys. Ternyata bukan. Jadi Tritunggal itu ditemukan oleh Tertulianus gitu. Saya mencari latar belakang siapa nih Tertulianus nih? Siapa dia? Latar belakang background dia apa sehingga dia kok berani sekali mengeluarkan Tritunggal gitu loh. Yesus pun oke ya, kita beracu, mohon maaf, kita beracu kepada pengajaran kekristenan. Saya berbicara karena dulu saya Kristen. Mohon maaf, saya nggak ada maksud menghujat, tetapi saya mewartakan kebenaran yang sebenarnya. Artinya begini, Yesus pun sendiri nggak mengeluarkan arti kata Tritunggal tuh nggak ada. Saya kalau ada tolong tunjukkan saya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau Anda mau suruh saya sebut semua perjanjian. Saya ini orang Kristen juga dulu. Atau mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu. Saya tahu semua. Nggak ada nih kata Tritunggal. Saya udah bolak-balik baca tuh Alkitab. Nggak ada. Ternyata kata Tritunggal itu keluar dari konsep kealkitaban. Nah, saya menggali. Ternyata ada tertulis Tertulianus. Saya nyari siapa nih Tertulianus di Alkitab, Bang. Saya nyari, Bang. Tidak ada nama Tertulianus di Alkitab tuh, nggak ada, Bang. Nggak ada. Mau dari Kejadian sampai Wahyu saya bolak-balik Alkitab tuh nggak ada siapa nih Tertulianus. Yang diutus maupun mengutus, nggak ada dia. Akhirnya saya coba mencari tahu. Dapatlah saya. Artinya Tertulianus itu dia ini backgroundnya guys, saudara-saudaraku. Saya perlu jelaskan ini. Dia backgroundnya itu bukan dari kekristenan, bukan loh. Dia backgroundnya ini bukan dari seorang istilahnya turunan, mungkin bapaknya, mohon maaf ya, bapaknya pendeta atau salah satu ahli kitab, bukan loh guys, bukan. Ternyata siapakah Tertulianus? Tahu-tahu agama sebelumnya tuh agama politisme. Ya Allah, di situ saya kaget, Bang. Saya kasih tahu saudara-saudara, apa yang disebut dengan agama politisme Romawi itu istilah penyembah dewa-dewa yang gak ada hubungannya dengan kekristenan. Lalu kenapa dia bisa mengeluarkan kata Tritunggal ini? Coba, dia mengeluarkan kata Tritunggal ini, background kekristenan nggak ada. Nah, udah background kekristenan nggak ada, ditambah udah nggak ada background, mungkin ya setidaknya paling minimal lah. Kalau di dalam Kristen tuh paling minimal ya pengurus gereja lah. Nggak ada backgroundnya. Tahu-tahu dia tuh dari agamanya tuh politisme atau yang disebut dengan menyembah dewa-dewa. Seperti salah satunya dewa Jupiter atau yang disebut dengan Raja Dewa, Minerva atau Mars yang disebut dengan dewa perang dan lain-lain. Ini saya mulai bukakan satu-satu nih. Makanya kadang saya ketawa. Bang Minion, ya, monitor masih dengar kan? Oke, saya dengar, Bang. Iya, waktu ada jadi mualaf itu sudah berkeluarga apa belum, Bang Minion? Oh, udah, Bang. Oh, sudah keluarga ya, alhamdulillah. Udah, Kemudian Bang. Saya kan baru 2 tahun, mualafnya saya baru 2 tahun, Bang. Oh, baru dapat hidayah 2 tahun belakangan ini. Selama 40 tahun ini saya berkelana loh, Bang. Jadi itu bukan waktu yang singkat. Wah, Kalau Edis baru 13 tahun. bukan jalan yang lurus, Bang. Iya, memang betul. Edis Jalan baru lurus. 13 tahun. Iya. Jadi Saya 40 tahun, Bang. Bang Minion ini sudah menemukan, sudah diangkat dari minadzulumati ilan nur, dari jurang yang gelap ya, menuju minadzulumati ilan nur, menuju alam yang terang benderang.
yaitu kebenaran Islam yang hakiki hingga akhir zaman. Silakan dilanjut Bang Minion. Oke, baik Bang. Makasih. Jadi saya tuh sering sedih ya, saya sedih. Selalu kata Bang Suma tuh benar loh Bang. Ibaratnya kami ini nggak bermusuhan dengan siapapun, nggak. Kami hanya mewartakan kebenaran. Cukup kenapa sih mengakui cuma ada satu Allah gitu? Pencipta cuma satu udah cukup, nggak usah pakai doktrinitas yang karena ini Bang. Berpegang teguh kepada Tritunggal, tapi nggak semua orang Kristen tuh tahu Tritunggal tuh berasal dari mana, Bang. Kapan? Siapa orangnya? Kalau apalagi kita tanya orang awam, kamu tahu bahasa Tritunggal dari mana? Dari Roh Kudus, Bang. Ya Allah. Ya, saya potong Bang Minion, saya potong dulu karena Gurunda sudah on fire, sudah siap lagi, sudah ready beliau. Gurunda silakan, saya kembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Makasih Bang Arif. Iya. Salam kenal saudara Minion. Masya Allah, luar biasa. Salam Bang. Kesaksiannya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Keren ya udah masuk Islam ya. Alhamdulillah Bang. Baru 2 tahun Gurunda, baru 2 tahun katanya Gurunda. Siap. Anaknya sudah 3. Iya. Alhamdulillah. Bisa menemukan Islam itu pasti proses belajar, pasti proses panjang gitu, karena Islam itu kan identik dengan akal. Benar Bang, selama 40 tahun saya berkelana di Kristen Bang. Bapak saya seorang pendeta, ibu saya seorang evangelis Bang. Jadi saya banyak kalau mau saya kupas, cuman hari ini saya cukup kupas satu. Sebenarnya saya nggak mau naik ke room Bang Suma, cuman saya udah geram nih sama oten-oten. Saya udah geram, saya malam ini saya ketawa sama Edis. Satu kali, insya Allah saya akan naikin level saya, satu kali saya akan ketemu Edis tuh. Latar belakang dia apa? Kau udah kalah. Balam itu sendiri Bang Suma kasih tahu ya guys, yang di bawah yang tadi ngomong-ngomong gak jelas, saya kasih tahu kalian kalau kalian dulunya nggak punya dasar Kristen. Kekristenan tuh pegang pada 2 dasar. Dasar pertama adalah kalimat Tritunggal. Dasar kedua adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi Edis, kasih tahu Edis TV tuh. Edis malam itu mengatakan tanpa darah Yesus manusia bisa diselamatkan. Bodoh dia. Apa yang menang dia? Bodoh tuh namanya. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah yang lain-lain. Itu aja Bang Suma. Dasar kekristenan, kalau orang Kristen benar-benar dia akan pegang 2 dasar di Tritunggal dan darah Yesus. Bodoh dia. Iya betul. Dia kalau memang keselamatan benar, Kristen. Dia kalau memang benar Keselamatan saat Kristen itu dia katanya benar, ketaatan. Bang. Kalau saat itu dia memang benar berpegang kepada argumentasinya, apapun yang mau ditanya Bang Suma, dia tetap berpegang teguh kepada darah Yesus, kematian Yesus. Apapun mau diputar kemanapun dia hanya berpegang pada. Tapi cuman kegoyaan sedikit aja. Apa kata Edis? Tanpa darah Yesus, umat Kristen bisa diselamatkan. Ya Allah, baru selama ini dari Kejadian sampai Wahyu yang kau pelajari apa? Itu yang mau dibilang Edis menang. Nggak bisa kan? Jadi seperti itu Bang. Jadi maksudnya saya mohon maaf Bang Suma. Saya sedih ketika saudara-saudara saya. Nah tadi juga mohon maaf, saya juga lihat ada saudara-saudara saya yang mengatakan bahwa begini, Bang, saya udah mu'alaf tapi saya kadang masih ingat agama sebelumnya. Saya mau menguatkan mereka seperti ini. Saya mau kasih tahu ya untuk teman-teman yang mu'alaf. Kalau saya sama sekali saya nggak mengingat, bahkan itu saya menganggap kekejian ketika saya melihat ke belakang. Artinya begini, tujuan mu'alaf kita ini apa? Itu harus dipegang teguh dulu. Ikut rame kah? Mencari kebenaran kah? Banyak versi. Tapi kalau kita mencari kebenaran, mencari keselamatan, kita nggak akan menoleh ke belakang. Jalan terus. Saya aja Bang selalu mengatakan kepada pemuda-pemuda Muslim di sini, saya bilang, saya aja yang mualaf baru 2 tahun, saya bangga dengan keislaman saya. Saya bangga dan saya sangat bersyukur kepada Allah. Ya, terima kasih Bang Minion atas segala paparannya ketika Anda mulai dari awal mualaf. Ya, Gurunda kayaknya sudah ready, ingin berusaha lagi untuk menjamah jiwa-jiwa yang terserak, jiwa-jiwa yang masih ada di jurang kenistaan. Barangkali ada yang bisa diluruskan nanti. Ya,
Bang Zuma sudah ingin berdiskusi lagi melanjutkan perjuangan beliau ya. Mohon maaf Bang Gideon, karena sudah ada tamu di sini, Armageddon ini. Kayaknya sudah pusing mikirin Tritunggal ini. Ya, izin turun Gurunda. Ya, makasih. Ya. Jadi seperti itu ya, istilahnya teman-teman. Kasihan Abang Zuma ini memberitakan kebenaran. Apa yang sebenarnya. Kenapa di mute? Wis. Masya Allah. Oke, teman-teman, kita lanjut. Terima kasih Bang Minion ya, terima kasih. Apa yang sahabat saya sampaikan, alhamdulillah itu sudah menjadi senjata yang ampuh bagi teman-teman kita yang muslim, lebih-lebih juga teman kita yang yang sudah mu'alaf, mudah-mudahan mereka kuat gitu ya. Maafkan ketika komal kita ini terlihat seperti begitu tegas untuk menegakkan aturan pada saat mereka sudah, moderator sudah pada muncul, tegas sekali tuh. Halo, selamat siang. Kita lanjut diskusi. Saudara Armageddon. Selamat siang, abangku, Bang Zuma. Siap, kabar nih, bisa Bang? buka kamera. Baik. Buka kameranya. Jangan di mute, nanti nggak bisa ngomong kita. Silakan. Halo. Buka kamera Bang, kita, halo, Bang. kita ngobrol. Iya, Bang. Ngobrol santai aja kita. Iya, oke. Iya, Bang. Ini aku buka kamera dulu, Bang ya. Siap. Iya. Ya, izin dulu Oke. Bang Zuma, aku mau bernarasi sedikit Bang ya. Nanti silakan Boleh. dibantah atau mau disanggah nggak apa-apa lah gitu. Boleh. Ya, boleh. abangku, kita ini sebenarnya kasihan dengan umat Islam ini juga ya. Kenapa? Karena saya lihat umat Islam ini apalagi di Komal-Kobal ini rata-rata seperti tungau di seberang lautan nampak, gajah di depan mata tak nampak. Artinya seolah-olah mengurus masalah urusan agama lain, padahal agama Islam ini sendiri banyak sekali permasalahan. Nah, mana itu? Maka salah satu ayat yang tadi saya tampilkan adalah di mana permasalahan yang salah satu yang terbesar umat Islam hari ini adalah di dalam surat An-Nisa ayat 60. Nah, ya. Izin saya buka dulu surat datanya ya. Maka di sini dikatakan ya. Sini disampaikan bahwa An-Nisa ayat 60. Nah, di sini Bang ya. Di situ dikatakan, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan siapa yang disuruh perhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka yang beriman ini hendak berhukum kepada hukum Tagut, padahal Tuhan mereka telah menyuruh mereka untuk mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka ini yang ngaku beriman, ngaku Islam ini dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, di sini Bang Zuma. Jadi kita lihat ayat data ini mengatakan bahwa umat Islam hari ini adalah umat yang tersesat. Kenapa? Karena mereka melaksanakan hukum Tagut, bukan melaksanakan hukum dari Tuhan mereka, Muhammad. Oleh sebab itu dampaknya apa? Mereka ini Tuhannya akan kirimkan mereka musibah-musibah dan bencana-bencana berdasarkan surat Al-Maidah ayat 49. Nah, di sini kita lihat. Di sini dikatakan, dan hendaklah engkau memutuskan perkara kriminalitas di antara mereka ini menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hukum hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka ini berpaling, umat Islam ini berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan mereka musibah, bencana kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka yang telah mengingkari ayat-ayat Allah ini. Ya, bahkan mereka ini umat Islam hari ini. Kenapa? Umat Islam hari ini
adalah orang-orang yang memilah-milah Alkitab sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 90 dan 91. Inilah gambaran umat Islam hari ini. Mereka ayat-ayat solat yang enak-enak mereka mau laksanakan. Anda mau ceramah di sini maksudnya? Anda mau ceramah gitu? Mau ceramah ke masjid? Kalau mau ceramah, mau menasihati umat Islam ke masjid. Tapi wudhu dulu, sunat dulu, baru masuk ke masjid. Gitu. Itu nggak ada yang salah dengan apa yang saudara sampaikan. Itu teguran kepada orang-orang munafik. Betul itu. Ya, itu begitu. teguran Allah kepada orang-orang munafik gitu. Nah, kenapa saya membahas tentang perbandingan agama, sahabat Nesa barakallahu fik. Islam Kristen ini kita berbicara perbandingan agama. Kita tidak berbicara tentang umat Islam, orang-orang munafik dan seterusnya. Ini persinggungan agama Islam dan Kristen hubungannya dengan penyaliban. Karena Kristen itu agama yang membawa misi memurtadkan orang Islam. Agama Kristen datang dengan membawa misi bagaimana umat Islam itu bisa murtad masuk Kristen. Adanya misi amanat agung, jadikanlah seluruh orang Islam menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Itulah yang kita sedang bahas. Boleh-boleh saja kalian mengajarkan kami untuk masuk Kristen. Tetapi berikan dulu apa kebenaran yang ada di Kristen itu. Karena kami tidak menemukan secuil pun kebenaran di Kristen. Setitik pun tak ada. Bahkan untuk menyambungkan agama Kristen dengan Yesus aja nggak nyambung. Antara kitab perjanjian baru dengan Yesus aja nggak nyambung. Antara sesembahan yang Yesus sembah dengan sesembahan Kristen hari ini aja nggak nyambung. Antara prosesi ibadah Yesus dengan prosesi ibadah Kristen aja nggak nyambung. Bahkan sekedar menyebut nama Kristen aja Yesus tak pernah. Jadi ini yang sedang kita bahas, dikarenakan agama Anda itu tidak berasal dari ajaran Yesus. Begitu, tiba-tibanya datang ingin mengkristenkan umat Islam. Bagaimana ceritanya? Masuk akal aja tidak, apalagi mau memasukkan ke surga. Begitu saudara. Jadi nggak usah masuk ke Al-Quran. Al-Quran itu sudah sempurna. Al-Quran itu tidak bisa ada keraguan di dalamnya. Yang Anda bawa itu tadi itu terkait dengan orang-orang munafik. Ketika hukum datang kepada mereka, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Jadi tidak perlu Anda masuk ke situ. Itu tugas ustadz, itu tugas para ulama, dai, untuk menyampaikan kepada umat Islam. Bukan tugas Anda. Tugas Anda itu sekarang adalah, benarkah Kristen itu agama yang betul? Atau itu hanya ormas, organisasi politik dari barat untuk meraup keuntungan perpuluhan? Itu nggak usah terlalu jauh ke situ. Sekarang Anda berhadapan dengan seorang muslim. Kita bahas apakah agama Anda itu partai ekonomi atau apa gitu loh. Karena tidak ada unsur di dalamnya itu berasal dari Yesus, di mana Yesus memberikan legitimasi. Tak ada sedikit pun. Kalau Al-Quran itu kan dari Nabi kami, Nabi Muhammad. Nah yang tahu isinya kan kami. Anda cuma terjemahan saja karena kemampuan membaca. Saya tanya Bible pasti Anda nggak, ya saya bukan memastikan, tapi saya yakin Anda nggak tahu Bible. Lebih mendalami Quran tapi terjemahan kan gitu. Nah sekarang kita masuk kepada tema. Kita ya masuk bang, ke jadi dalam. kan di sini dikatakan ayat Al-Quran abang sendiri itu mengatakan abang itu termasuk orang yang tersesat. Manusia terjemah nggak bisa. Al-Quran itu waliyatazakkar Abang ulul ngaku albab. orang beriman, tetapi abang melaksanakan hukum tauhid bang. Bahkan di sini lebih Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Togut itu menyembah makhluk kuburan, itu togut.
Yang Bang, disebut togut itu ada itu dua penyembah pengertian, Bang. iblis. Ada togut berdasarkan hukum Sekarang manusia, ada kita togut masuk berhala. ke dalam tema. Jangan kamu terlalu lebay kali. Kusuruh baca Quran mencret nanti. Bang, sekarang Kita begini masuk Bang, ke ini dalam lebih tegas tema. lagi Bang. Kenapa umat Islam Masuk ini ke dalam tersesat? tema. Bahkan di Masuk ke sini dalam umat Islam tema. dikatakan Aduh, Bang Arif turunkan aja ini tungau berbicara. Ngapain dipertahankan sini? Saya pikir dia mau membahas tentang perbandingan agama, malah mau jadi ustadz bagi kita, mau jadi guru bagi kita, manusia balau, manusia tikus, mau jadi ustadz bagi kita, ngajarin kita Al-Quran. Halo. Semangat siang. Oh, kenapa diturunin lah kawanku itu? Dia akan bahas itu. Bahas apa? Bahas apa? Al-Quran itu hanya untuk orang berakal sehat. Tidak bisa manusia hanya modal terjemah, membaca terjemah, habis itu mau menggurui kami. Ya, justru aku yang udah kuasai isinya, makanya aku memberitakan. Jangan lebay, nanti ku robek mulutmu pakai kapak. Jangan lebay. Bible aja kok nggak paham kok mau menggurui kami Al-Quran. Ini aku tunjukkan data ya, biar kamu lihat ya. Biar kamu Apalagi itu ini? jangan gitu-gitu terus ya. Kau itu nggak mau dibahas karena kalau dibahas itu meninggal kau ya. Saya orang pada tahu model kau, sifat kau Udah, itu. turun lagi, Ya, turun jadi, lagi. nah, Kalau gini, pas Quran turun. Jangan sok ngajarin kami Quran. Al-Quran itu kitab suci. Kamu bersunat aja tidak bahas Quran. Jangan soan. Kalau kau hanya bertanya boleh, tapi kalau kau mau menceramai kami baik Quran, mending kami robek mulutmu pakai kapak aja sekarang. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Saya Kristen. Saya tuh mau tanya. Ya, buka kameranya. Silakan. Tadi, harus. Gak bisa buka kamera, ke toilet aja. Kalau mau naik ke sini, jangan ngajarin kami Quran. Karena Al-Quran itu hanya untuk orang berakal, sementara kalian masih menyembah makhluk kuburan, kumpulan orang-orang tak berakal. Coba buka kamera. maskermu dulu cuma. Buka kamera, kita diskusi. Buka maskermu dulu, congol. Jangan emosi. Buka Iya, kameranya. buka dulu lah. Kau penakut kau. Berani menghina, siap dihina lah kau. Laki-laki kau kan? Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Ya. Siapa yang Kau menghina? berani tidak? Kau laki-laki bukan? Lah kamu nggak buka kamera? Laki-laki bukan. Buka kameramu kalau kau laki-laki. Nggak bisa juga. Kamu ke gereja, cipok pantat babi. Isap pantat babi sana sampai kau gila. Naik aja, ayo. Naik itu diskusi. Bukan mau ceramah di sini pakai Al-Quran, sementara Anda Kristen. Mana ceritanya ceramah Quran Anda Kristen? Al-Quran itu kitab suci yang hanya bisa sampai kepada orang yang berakal. Selama kalian masih nyembah manusia, Yesus, itu kategori nggak berakal. Saudara Pikis, semangat siang. Selamat siang. Dari Protestan atau Katolik? Protestan, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi abang ini terlalu agresif. Terlalu Ini bulan keras. puasa, Bang. Iya, silakan. Anda terangkan kepada saya siapa yang membisikkan Kayapas untuk membunuh Yesus, Tuhan atau iblis? Silakan. Kenapa diturunkan? Jadi saya diskusinya dengan siapa ini kalau diturunkan semua? Halo, semangat siang. Santai, rileks, buka kamera, kita diskusi pelan-pelan, ikuti alur tema. Halo, Bang. Silakan. Halo, Bang. Ini saya yang naik tadi, Bang. Saya punya belum bisa buka kamera dan ini saya dinaikkan ini. Bang, Ya, yang karena Andreas. Anda minta naik.
Terus saya mute naik. Oke. Halo Ibu Hayati, buka kameranya Ibu. Kita diskusi pelan-pelan, jangan emosi, tahan amarah. Buka kameranya Ibu. Kita diskusi pelan. Jangan emosi, tahan amarah. Halo Ibu. Apa guna buka kamera? Salah, kau udah kenal. Biar Jawab nggak biar pertanyaannya saling tuh, belum nggak tahu. dijawab. Kemarin langsung diturunkan. Ayolah buka kamera, diskusi kita. Atau mau saya ganti pertanyaan? Atau mau ganti pertanyaan? Buka kamera, diskusi, bukan kesurupan. Jangan perlihatkan Ya ketidakberdayaan kan Anda suara yang mau di membela kan suara yang mau keyakinan didengar, Anda. bukan wajah gimana? Sehingga kemudian Anda kita sering kok tidak mau buka kamera gitu. Silakan, ini ada Kita udah tema. sering Siapa ketemu, yang membisikkan Kayapas untuk membunuh Yesus sampai pada akhirnya Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjok mulutnya, dibagi-bagikan pakaiannya, ditombak lambungnya dan dibunuh. Itu siapa? Itu yang datang kepada Kayapas, iblis atau Tuhan? Silakan. Selamat siang Bang Suma. Siang juga Bang. Puasa. Makasih. Ya Bang Suma. Saya sebenarnya mau melenceng. Pertanyaan saya ini sebenarnya mau melenceng sedikit dari tema. Bolehkah saudaraku? Dari agama mana ini? Saya Kristen Bang Suma. Oh siap. Kenapa harus melenceng? Sementara ini adalah hal yang sangat mendasar. Enggak begini Bang Suma, kan kita lihat dalam beberapa hari ini situasi dan kondisi terjadi peperangan atau apa ya, dan saya bagaimana ya, saya mengajak saja kita bagaimana berlogika atau bertanya jawab masalah yang sekarang sedang hangat-hangatnya terjadi mungkin ya. Ya intinya masalah peperangan maksud saya Bang Suma. Jadi pertanyaan saya sebenarnya sangat sepele Bang Suma. Pertanyaan saya cuma mau katakan bahwa apakah di ajaran kita itu memang membunuh itu dilarang Bang Suma? Di Islam jelas dilarang membunuh, tidak boleh. Oke. Artinya membunuh tanpa pengecualian ya Bang Suma ya. Artinya memang sudah harga mutlak membunuh itu dilarang. Kecuali kepada yang memenuhi syarat untuk dibunuh. Oke Bang. Nah ini yang saya kalau kami ya sudah pasti ya mungkin di 10 perintah 10 hukum Taurat sudah ada di situ yang dilarang membunuh. Itu Yahudi punya Bang. Abang katanya Katolik. Oke, Bang. Katanya Katolik tadi. Kenapa lari ke Yahudi? Saya protes Bang. Iya, Protestan kenapa ke Yahudi abangku? Nah kenapa ke Yahudi? Oke Bang, saya nggak usah permasalahkan situ Bang ya. Saya lanjut boleh nggak? Enggak, maksud saya kenapa Anda menutupi agama Kristen dengan kitab Yahudi itu kenapa? Itu kan kitabnya Yahudi yang 10 perintah itu. Ya itulah Bang. Oke. Tapi saya sulit untuk menjawab itu Bang. Saya mau lanjut lagi, boleh nggak ini Bang? Kalau bertanya lancar, ditanya langsung bingung gitu Bang. Anda sebagai Protestan menggunakan kitabnya orang lain untuk menutupi seluruh aib yang dilakukan agama Kristen di dalam menjajah bumi ini gitu. Begini Bang Suma, artinya saya sebenarnya waktu saya singkat saya tidak mau panjang lebar Bang Suma. Kalau masalah itu saya nggak mau panjang lebar. Kalau Bang Suma tanyakan kenapa Anda percaya kitab Yahudi atau apa ya, saya nggak mau panjang lebar Bang Suma. Yang intinya saya begini Bang, pertanyaan saya selanjutnya, orang berperang ini apakah dia tahu dosa atau tidak Bang? Ya tergantung, kalau diperangi harus balas peperangan itu. Kalau diperangi kenapa tidak? Kalau diperangi harus melawan Bang. Iya. Bukan ada ajaran. Iya dong. Itu ada keharusan. Orang diperangi. Kalau orang kita diperangi terus kita biarkan orang memerangi kita, itu zolim. Itu perbuatan zolim. Kita harus mengajarkan orang untuk saling menghargai. Kalau Anda membiarkan diri Anda diperangi, berarti Anda membiarkan orang melakukan kemaksiatan, dan zolim itu namanya. Itu zolim. Oke. Ya itulah yang saya herannya. Mungkin disitulah titik perbedaannya mungkin Bang Suma ya. Kalau di Kristen kan memang tidak ada ajaran untuk membalas barangkali ya. Kalau mungkin itu ada ajaran saya Yesus salah. lagi pasti ajaran Iya, Yesus ya lagi yang itu. Anda mau bawa ini. Lain ajaran Yesus, lain ajaran Kristen. Jangan Anda samakan ajaran Yesus, ajaran Kristen, beda. Iya, Karena saya tidak Yesus samakan, itu Bang. Yesus
Yesus ketika mengajar itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Dan ajaran Yesus sebelum sampai kepada ajaran kasih yang Anda maksud itu, data sebelumnya cungkil mata dulu, potong tangan dulu. Begitu saudara. Kristen ini kan cuma numpang tenar aja dari ajaran Yahudi. Ajaran Kristen yang sebenarnya itu adalah yang dilakukan oleh Belanda, agama-agama bangsa-bangsa barat di dalam kemudian menekan bangsa lain. Itu ajaran Kristen yang sesungguhnya. Jadi ayat yang Anda bawa ajaran kasih itu milik Yahudi. Yesus mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh orang Kristen. Kristen itu dari barat melalui kekuatan mereka, kekuatan politik mereka untuk menekan bangsa lain. Lalu setelah mereka menguasai bangsa itu, barulah mereka akan memutar balik keadaan. Ajaran kasih loh kami ini. Setelah puas melakukan penganiayaan, pembunuhan, penjajahan, baru mereka putar haluan. Kami ajaran kasih loh. Nah itulah Kristen. Politik-politik begitu yang Kristen lakukan. Setelah melakukan penekanan, perampasan hak, memberikan rasa was-was, teror, ketakutan, baru dia datang tuh bagi-bagi Indomie. Nah, padahal dia sendiri yang membuat teror, dia sendiri yang membuat supaya kelihatan cantik, baik, agama kasih dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada sejengkal bumi di atas tanah di atas bumi ini yang lepas dari penjajahan Kristen. Nggak ada. Nggak ada bang. Nanti setelah mereka sudah dikalah, baru mengatakan kami kasih. Atau menang, baru mengatakan kasih. Setelah puas melakukan apa yang mereka mau, baru mengatakan kami kasih loh. Nah saya tidak bisa bayangkan seketika Indonesia masih dijajah oleh orang-orang Kristen, bendera Belanda dia pakai, lalu mengajarkan kami ajaran kasih loh. Kami ajaran kasih loh. Nah Indonesia setelah merdeka baru Kristen tampil. Kami ajaran kasih loh. Itulah cara Kristen membangun opini di tengah masyarakat. Tapi kita umat Islam tidak bisa dibodohi. Tidak bisa dibodohi. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang dihasilkan dari pertumpahan darah terhadap sembahannya sendiri hanya agama Kristen. Orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi, bahkan ateis sekalipun tidak ada membunuh Tuhan mereka, sembahan mereka nggak ada, cuma di Kristen. Bunuh Tuhan untuk membentuk sebuah keselamatan. Jadi dasar pijakannya memang sudah dasarnya pembunuhan. Agama Kristen berdiri di atas pembunuhan anak orang. Tuh, itulah agama Kristen. Habis itu kasih apa? Orang Tuhan aja dibunuh kok. Begitu saudaraku. Ya, oke Bang semua. Ya itulah. Pada dasarnya memang saya juga biasa bersilang pendapat dengan teman-teman saya yang seiman dengan saya Bang Suma ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu selama di bumi dia adalah Tuhan. Tapi kalau bagi saya, statement saya, Yesus itu bukan Tuhan selama di bumi. Sekalipun Lukas 2 ayat 11 mengatakan Yesus setelah lahir begitu. Tapi ya bagi saya memang itu Yesus seutuhnya dia utusan. Banyak ayat yang menguatkan. Jadi saya nggak bisa ngotot-ngototan juga Bang bahwa sekalipun saudara, sebenarnya begini Bang ya, kadang orang Muslim mengatakan bahwa Tuhan kamu disalib atau apa gitu. Adakah Tuhan disalib? Kok bisa diperolok-olokkan? Kalau bagi saya ya itu wajar saja mereka berkata. Karena dasarnya juga saudara yang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan. Apa ciri-ciri dia bukan Tuhan? Ya dia lahir dan dia meninggal. Dan yang paling utama itu Lukas 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan bahwa jikalau hari Tuhan telah tiba, bumi ini akan lenyap dan hilang. Jadi saya rasa bagaimana ya, kalau ya itulah prinsip saya Bang ya, statement saya semacam itu. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang beda pendapat dengan saya. Jadi sekalipun saya dihujat atau bagaimana ya, yang intinya saya kan pada dasar pola pemikiran saya seperti itu Bang. Itu maksud saya Bang. Oke. Artinya Anda sudah keluar dari konsep Kristen awal mula. Itulah saya katakan kalau Kristen itu sudah keluar dari dogma, pasti mereka tidak akan lagi menyembah Yesus. Karena yang membuat orang-orang Kristen menyembah Yesus itu karena doktrin dogma doang. Kalau mereka kembali kepada fitrah keadaan manusiawinya, yaitu mustahil mereka mau menyembah Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan hidup kekal adalah mengenal dia sebagai utusan, titik. Kapan ada yang menyembah dia di gereja, maka dia tidak memperoleh hidup kekal. Itu kesimpulannya. Semakin orang Kristen menuhankan Yesus, semakin tidak selamat. Karena Yesus yang membuka kartu. Yesus membuka kunci. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus.
yang engkau utus. Diutus sebagai apa? Sebagai manusia. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, siapa penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia? Nah, berarti Yesus harus diakui, dikenal sebagai manusia. Orang Kristen menyembah manusia kan sesuatu yang membuat kita ini logikanya udah berantakan itu. Tapi mau kayak mana? Mereka didoktrin. Itulah doktrin. Makanya hadir Kristen. Tanpa doktrin Kristen nggak ada. Tanpa doktrin orang-orang dulu sampai hari ini masih tetap Yahudi, masih tetap Yudaisme. Tapi karena adanya doktrin, maka lahirlah konsep Kristen ini, Katolik yang mula-mula seperti itu. Begitu sebenarnya. Iya Bang. Oke Bang, iya saya sangat setuju Bang. Dan begini Bang ya, kenapa saya sembah ke Kristus Yesus sebagai Tuhan atau apa? Ini kan kita bercerita tuh tentang Yesus berada di bumi Bang. Sekarang kan dia sudah terangkat ke langit dan kembali ke kodratnya. Itu menurut saya loh Bang ya. Dan bagaimana ya? Aduh sorry saya batuk dulu Bang ya. Ya dan begini Bang. Kalau menurut saya, menurut saya begini Bang ya. Jadi kadang saya masalah bertolak belakang dengan keyakinan, dengan pendapat saya, dengan saudara-saudara saya yang seiman dengan saya. Terkadang saya menguatkan argumen saya dengan membawa ayat-ayat ini. Jadi memang kalau bagi saya sudah harga mutlak Bang. Sudah harga mutlak bahwa memang Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Dia tidak membawa ketuhanannya selama di bumi Bang ya. Makanya kalau kita bercerita tentang Yesus ini berarti kita flashback kepada ke abad pertama di mana Yesus berada di bumi. Di abad 33 mungkin Bang ya. Jadi bagaimana ya? Kalau menurut Abang bagaimana sih sebenarnya? Saya juga agak bingung ini lihat saudara-saudara saya yang Kristen. Terkait dengan Yesus itu kalau ada yang mengatakan dia adalah Tuhan awalnya. Kita tahu bahwasanya Islam Kristen mengakui bahwa Tuhan itu cuma satu kehendak. Tuhan tidak mungkin ada dua kehendak. Kalau Tuhan ada dua kehendak di dalam dirinya, berarti itu dewa. Satu kehendak Tuhan itu. Nah, Tuhan yang satu ini berkehendak menciptakan keadaan di mana Maria melahirkan seorang manusia. Titik. Setelah dia jadi manusia, kita deteksi melalui manusia itu sendiri, yaitu melalui Yesus. Apakah Yesus ini betul-betul adalah Tuhan yang turun ke bumi atau bukan? Kalau dia Tuhan yang turun ke bumi, berarti dia harus mengakui. Tidak bisa tidak, apapun resikonya. Nah, ternyata di dalam Yohanes 8:42, Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, itu sudah terjadi tuh pengakuan dia. Bahwa ternyata dia bukan sang yang maha berkehendak turun ke bumi, bukan. Andaikan dia adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Maka ketika dia berbicara, haknya sebagai Tuhan itu sendiri, kudu harus dia sampaikan. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Sama seperti kita, apakah kita yang berkehendak menjadi manusia? Bukan. Apakah kita yang berkehendak menjadi manusia jenis kelamin wanita, jenis kelamin perempuan? Bukan. Kita datang bukan atas kehendak kita. Tuhan yang maha berkehendaklah yang mengutus kita di bumi ini melalui ibu kita, melalui orang tua kita. Begitu juga Yesus. Yohanes 8:42 itu jelas dikatakan begitu. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang maha berkehendak, berarti dia bukan Tuhan. Dia murni ciptaan Tuhan yang turun ke bumi. Nah, ketika saudara mengatakan dia kembali ke hakikatnya, itu juga keliru. Karena Anda boleh lihat di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Apa yang diterangkan di sana? Dikatakan bahwasanya kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Berarti dalam keadaan sebenarnya Yesus, dalam hakikat yang sebenarnya, Yesus dan kita adalah sama. Kalau Yesus Tuhan berarti kita juga Tuhan. Itu dalil. Itulah dalil yang merubuhkan Trinitas. Kita akan sama, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita akan sama dalam keadaan sebenarnya itu, kita akan sama seperti Yesus. Kalau ternyata dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita Tuhan.
Tapi kalau dalam keadaan yang sebenarnya dia itu adalah manusia, benarlah memang kita manusia. Maka gugurlah konsep Yesus itu Tuhan, kemudian turun ke bumi, lalu jadi manusia, lalu naik lagi ke surga, jadi Tuhan lagi. Itu gugur. Kalau dia naik ke surga jadi Tuhan, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dan pada saat itulah kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita juga ini Tuhan dong. Itu tanggapan saya, Bang. Oke Bang, ya betul Bang, saya sangat setuju Bang. Makanya begini Bang ya, kalau masalah Bang Suma mengatakan tidak ada ayat yang menguatkan bahwa dia kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Ya itulah menurut saya Bang, itulah yang saya percayai dan yang saya imani. Jadi bagaimana Bang ya? Kembali lagi saya untuk menambahkan ini masalah keberadaan Yesus pada saat di bumi. Makanya dari beberapa tahun lalu saya sudah mengatakan, di mana sih ada persentase mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan? Gak ada. Persentase klimaksnya itu di 100%. Kalau ada mengatakan 50% manusia dan 50% Tuhan, ya itu logis, itu masuk akal. Tapi kalau Anda mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan, ya itu gimana sih ada persentase semacam itu? Saya makanya juga mengatakan kepada saudara-saudara saya yang Kristen, cobalah berpikir secara logik, secara masuk akal. Gunakanlah akal budimu untuk berpikir. Ya jadi wajar kalian diserang oleh saudara-saudara yang Muslim karena Anda terlalu ngotot mengatakan bahwa selama Yesus di bumi itu dia adalah Tuhan. Bukan. Yesus turun ke bumi apa? Dasar saya begini Bang Sumaya. Kalau menurut pola pikir saya secara pribadi, saya nggak mengatakan secara umum. Pola pikir saya secara pribadi begini Bang Suma. Kenapa Yesus berubah dari firman menjadi manusia? Ya karena yang dia hadapi adalah manusia. Manusia yang dia hadapi. Apa maksud dan tujuan Yesus datang ke bumi? Satu, contoh, memberi pengajaran. Pengajaran apa yang diberikan? Salah satu contoh hukum kasih, hal tentang berdoa, dan siapa yang perlu Anda sembah, itu diajarkan. Itu dikuatkan juga pada saat Yesus dicobai. Yesus mengatakan bahwa hanya Allah Bapa yang perlu kamu sembah. Itu merupakan satu ajaran yang mau tidak mau sebagai pengikutnya harus mengakui kebenarannya itu. Jadi terkadang bagaimana ya? Saudara-saudara saya yang Kristen ini yang salahnya terlalu ngotot sekali mengatakan bahwa Yesus turun ke bumi itu sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai Tuhan, ngapain dia mau memberi pengajaran? Untuk apa dia sebagai Tuhan dia mau langsung turun? Diperkuat lagi dengan 2 Petrus 3 ayat 10. Bumi ini akan lenyap kalau Tuhan turun ke bumi. Kalau hari Tuhan telah tiba. Ya itulah saya bilang Bang ya. Jadi kayak bagaimana? Tapi itulah artinya walaupun kita seiman Bang ya, seiman dengan saudara-saudara saya, beda pendapat itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seperti saya dengan Bang Suma, boleh pendapat itu wajar-wajar saja gitu mungkin Bang ya. Bang, saya terlalu lama mungkin Bang nongkrong di Abang ini. Saya izin turun dulu Bang ya. Mungkin ada teman-teman saya yang seiman mungkin gimana. Siap. Oke, makasih Bang Suma ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Bang ya. Makasih Bang. Yo, makasih Bang. Jadi ini teman kita sekte baru. Maksud saya pendapat baru yang saya dengarkan bahwa dia Yesus Tuhan terus turun ke bumi menjadi manusia. Setelah dalam keadaannya manusia, dia benar-benar manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Setelah dia tinggalkan dunia, baru kembali menjadi Tuhan. Berarti kalau kekuatan berpikir yang kita gunakan, artinya gini, Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Nah ini bagi saya sesuatu yang lucu gitu. Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Lalu yang bukan Tuhan ini menjadi Tuhan lagi nanti. Pertanyaannya, yang bukan Tuhan mau menjadi Tuhan itu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Oh dia sendiri. Berarti pada saat dia di bumi dia masih Tuhan. Kalau dia sendiri yang membuat dirinya menjadi Tuhan, berarti di bumi juga dia Tuhan. Maka lebih benarlah yang dikatakan tadi 100% Tuhan, 100% manusia. Karena kalau dia 100% manusia toh, lalu nanti setelah ke langit jadi Tuhan lagi, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Sementara yang namanya manusia, jangankan membuat dirinya menjadi Tuhan, manusia membuat dirinya menjadi tungau saja tidak sanggup. Bom-bom itu berusaha sekali tuh bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi singa. Tapi tidak bisa. Kenapa bom-bom tidak bisa jadi singa? Karena bom-bom cuma manusia. Manusia mau berubah menjadi kucing nggak bisa. Bom-bom sudah coba itu. Berapa kali dia mencoba untuk menjadi gorila tapi nggak bisa. Lalu bagaimana? Manusia yang tidak bisa menjadi kucing sekalipun bisa berubah menjadi Tuhan. Gak bisa. Jadi konsep Anda jauh lebih di bawah daripada konsep 100% Tuhan, 100% manusia.
Cuman sama-sama gila. Ini pulpen 100% dan ini adalah pisang 100% juga. Kegilaan itu. Tetapi mana lebih parah? Tuhan turun ke bumi berubah menjadi pulpen. Seutuhnya pulpen. Pulpen ini berubah kembali menjadi Tuhan. Gimana ceritanya? Dari unsur mana dia bisa merubah dirinya jadi Tuhan? Sedangkan untuk berbicara aja nggak sanggup. Merubah dirinya menjadi kucing nggak bisa. Apalagi jadi Tuhan. Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu maha kuasa. Manusia mau jadi Tuhan maha kuasa itu gimana ceritanya? Jadi konsep apapun selama masih Kristen itu pasti irasional, tidak masuk akal. Silakan, semangat malam, saudara. Semangat Bang, malam. saya Islam, saya cuma sampaikan sedikit saja ya Bang, bisa? Boleh. Iya Bang. Silakan. Barusan yang bahar naik itu Bang, dia Muslim Bang. Hah? Dari mana Anda tahu? Bahar naik. Sudah itu saya sampaikan ya Bang. Kenapa Anda tahu dia Muslim? Kalau dia Muslim mengaku kafir, Kristen, dia sudah kafir itu. Tapi dia sudah murtad. Sementara di Islam haram hukumnya berpura-pura jadi Kristen. Itu sudah kafir dia. Sudah kafir dia. Kalau memang betul-betul dia Islam, segeralah bertaubat. Bertobat segera. Nah, Anda juga mengatakan dia Islam, ilmunya dari mana? Ya karena dia tahu ajaran, kenapa dia harus menceritakan, kenapa dia harus membongkar apa yang namanya Alkitab ya Bang. Pasti nah itulah yang disebut Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu akan berselisih paham. Justru itu menggenapi Al-Quranul Karim. Jadi ketika mereka berselisih paham tentang Yesus, Al-Quran sudah mengatakan itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min. Mereka berselisih paham tentang Isa alaihi salam. Di Kisah Para Rasul 25 data 19 juga begitu. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Gitu. Jadi kita tidak bisa seketika itu mengklaim bahwa dia adalah Islam. Begitu. Oh ya baik Bang. Ini Bang, saya ajukan pertanyaan terakhir ya Bang ya. 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 Silakan. Ya. Ini saya Islam Bang, tapi saya bertanya ini dari sedikit saja dari luar tema ya Bang. Iya gimana? Bang, ini pertanyaan saya ini mungkin saya belum tahu makanya saya bertanya Bang. Apakah Ka'bah di Mekah itu tempat awal kali berdirinya di situ atau di mana ya Bang? Ya di situ. Islam kok nggak tahu? Justru saya curiga Anda ini. Bukan saya Islam, tapi saya bertanya itu saja. Soalnya coba saya dengar Anda bersyahadat boleh? Boleh Bang. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Belajar lagi mendalami Islam itu. Itu dasar Islam itu harus kuat. Apalagi menjadi penyima lintas agama. Oke, saudara Gacor, semangat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Makasih Bang. Saya mau bertanya Bang begini. Betul kan itu Yesus lahir dari Bunda Maria, dikandung Bunda Maria, betul? Betul. Terus di saat Yesus masih dalam kandungan Bunda Maria bertuhankan siapa? Tuhannya Elohim. pada Jumat dini hari. Elohim yang disembah. Terus beliau yang dikandung wanita.
Terus yang dikandung ini belum jadi Tuhan, belum? Belum, karena belum ada. Nanti dia jadi Tuhan setelah agama Kristen itu ada. Oh ya, betul. Waktu dia lahir, waktu dia mengajar, bermujizat di tengah-tengah bangsa Israel, belum ada yang menuhankan dia. Nanti lahir Kristen, Katolik, baru dia melalui konsili baru jadi Tuhan Yesus. Baru jadi Tuhan dia, betul. Iya. Buktinya mamanya, opungnya tidak pernah menyembah dia, nggak pernah. Oh anakku yang adalah Tuhanku sendiri, itu nggak ada, itu nggak ada. Itu muncul nanti setelah Kristen, mungkin mereka sudah bosan menyembah dewa-dewa mereka, akhirnya sesuai dengan ajaran Paulus Kisah Para Rasul 17 nomor 23, mereka menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Itulah yang terjadi. Tapi kenapa bang? Sebelum saya naik di komalnya Mikana, terus saya juga pertanyaan itu bingung, dia macet langsung. Baru dia mau buka di Paulus lah, di Matius lah. Saya bilang jawab dulu pertanyaanku, baru kendali lain. Dia langsung macet, dia macet. Macet dia macet langsung. Nah, ya, macet. Karena seandainya Yesus itu Tuhan, maka hari ini orang-orang Yahudi menyembah Yesus. Nah, karena dia bukan Tuhan, makanya dia cari di mana ya Yesus itu pernah dibilang Tuhannya, di mana ya? Nah, itu masih mencari, karena memang dia bukan Tuhan gitu. Mereka lah yang menuhankan itu. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, diyakini sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Nah, itu. 14, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalibkan agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Begitu saudara. Silakan yang non muslim naik. Kita masih ada waktu. Masih panjang waktu kita ini. Oke, terima kasih Bang Yuma. Sehat selalu ya. Saya ke bawah dan saya terima kasih saudaraku. Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Dari mana? Selamat siang saudaraku. Siang juga. Katolik, Protestan? Protestan. Silakan buka kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Gimana? Sebelumnya saya minta maaf, saya cuma satu kata, dua kata saja. Apa itu? Ya. Boleh saya bertanya kak? Iya, halo Saddam Hussein. Saddam Hussein. Sabar dulu ya, Bang Fatih, ini kayaknya penting ini, sesuatu mau disampaikan. Saddam Hussein ada yang ingin disampaikan, Bang? Oke. Saudara Pati. Halo, buka kameranya Bang, kita diskusi. Buka kamera silakan kita. Sebentar saja Bang. Kalau mohon diizinkan untuk saya berbicara dua kata. Buka kameranya Bang, biar puas berbicara. Silakan. Minta maaf ya, privasi jadi. Iya. Gimana? Gini ya Bang, minta maaf sebelumnya. Semuanya yang menonton ini, semuanya saya minta maaf. Tidak ada manusia satupun untuk bisa tahu apa itu rencana Tuhan, apa itu tujuan dari Tuhan. Jadi tolonglah, jangan kita ini saja. Intinya agamamu, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Salam damai, salam toleransi. Itu aja. Nah, itulah yang kita bahas di sini, Bang. Agamamu, agamaku, itulah yang kita bahas. Kita bahas agamaku, kita bahas agamamu. Jangan kita campur adukkan. Itu makanya kita ambil tema ini supaya kita pisah.
bahwa sebenarnya penyaliban itu milik Kristen itu sebenarnya begini keadaannya. Begitu juga kami. Gitu. Jangan kita diam. Islam diam, Kristen diam, tapi setelah diam ada yang meraba-raba tangannya dalam kegelapan. Menggunakan istilah-istilah Islam untuk mengambil orang Islam masuk ke Kristen. Makanya harus kita garis pemisah itu harus terang. Ini loh Islam, ini loh Kristen. Makanya muncul karena Islam kan mengusung penyaliban. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan di Kristen salib itu juga ada dan yang disalib itu adalah Yesus. Pasti muncul perdebatan di situ, abangku. Jangan abu-abu. Begitu saudaraku. Gimana? Paham sampai sini? Bang? Bang Fat? Paham Tuan. Bang Fat? Halo, semangat siang saudara Kabul. Halo. Semangat dari mana? Tuan. Katolik, Protestan? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Dari Medan ini. Tuan. Horas. Ada yang ingin disampaikan? Semangat ya. Iya, semangat. Itu aja pesannya. Bang Juma tetap semangat. Sahabat bintang menyiarkan agama Islam. Iya. Ini kayak pesan terakhir ini. Anda memberikan saya semangat, Anda tidak semangat, gimana dong? Semangat Bang Suma, harus semangat. Datang Semangat Bang Juma. Begitu. Anda memberikan saya semangat, Anda Semangat sendiri. Bang Juma. Bang Suma, semangat Bang Suma. Lanjutkan perjuangan Bang Suma. Biarkan aku pindah alam lebih dulu. Dadah Bang Suma, semangat ya. Gak begitu caranya. Saya ini sebelum di sini saya udah push up, saya udah lari, saya udah jogging, saya latihan, saya olahraga. Padahal tidur setelah sholat subuh. Kasih semangat yang harus yang semangat Bang Suma. Sementara Anda bernapas sudah mulai ngos-ngosan. Bercanda kawan, bercanda. Halo, semangat siang. Halo. Semangat siang Bang. Cekcok. Halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin disampaikan? Oke. Boru. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, apa kabar Lae? Dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya. Katolik, Protestan? Protestan. Oke, Ibu, terima kasih udah naik ke komal kita. Boleh Ibu Ini buka teringatnya kameranya, Bang Juma. silakan. Aku lihat intensinya terlalu tinggi emosinya menghadapi agama Kristen. Biasa aja Bang emosinya Juma, gak usah terlalu. Aku memang begitu. Terlalu arogan kali gitu. Mengakui enggak, baru Bu. ajaran agama Islam itu paling benar gitu. Tidak usah iya, terlalu pasti. arogansi kali lah. Slow-slow aja. Namanya kita diskusi. Iya, maaf. Udah itu kita kan manusia biasa. Kalau Bang Juma mungkin cari duit lah dari TikTok kan, itu saya akui cari duit. Itu lumrah karena manusia perlu dana, perlu hidup kan gitu. Tapi kalau masukan dari Terus? saya ya argumentasi aja lah seperti apa adanya. Kalau menghadapi manusia itu kita juga manusia punya hak ajasi bersaudara pendapat. Jadi nggak usah pala terlalu tinggi-tinggi kali lah, slow aja lah. Kita Indonesia, Oke, rakyat Indonesia tuh terima banyak. kasih. Bang Juma Baik, perlu Ibu. dana, perlu hidup.
Saya akui kalau saya sudah tua, saya juga ada ladang gitu. Jadi nggak pala menghakimi orang, saya nggak perlu saya menghakimi orang gitu. Makasih Bu. Terima kasih, sama-sama Ibu. Ibu yang tadi nomor rekeningnya berapa Ibu? Sombong sedikit Ibu. Jangan gitulah. Kalau agamanya nggak bisa apa gitu ya, jangan menyalahkan kita. Biasa aja itu. Ibu ini, saya tadi itu bilang semangat karena tadi itu yang memberikan saya semangat loyo kali. Ibu ini macam benar aja. THR cair katanya. Enggak, itu anak-anak kecil. Abah udah capek bicara, ini THR-nya dari anak saya yang pertama. Oke, taraju. Taraju. Semangat siang. Semangat siang. Saya tegas, saya keras. Memang saya begitu, karakter kami orang Bugis Makassar begitu. Mau gimana? Yo, gak bisa diatur itu, gak bisa diatur. Memang kami begitu, tegas, keras. Orang Makassar memang begitu. Kasihan, jangan atur-atur cara bicaranya, Kak, masih begitu memang saya. Kalau bicara Kak, kalau halus Kak nanti bicara. Kembali nanti dari produk mesin lagi nanti kalau berbicara lembut-lembut Pak. Kita orang Bugis begitu bicara. Nanti kalau bicara pakai logat di sini nanti bingung Karena sebenarnya saya kalau berbicara halus halus sekali saya bicara. Cuman takut tidak mengerti nanti orang kalau saya ngomong begini. Mengerti jika kalau saya ngomong begini halus sekali. Halo Taraju, apa kabar? Ya, alhamdulillah Bang. Masih ada Taraju tahun segini 2026? Kan sore baru ada. Oh iya, di mana posisi? Iya nih Bang, Kalimantan. Kalimantan. Iya. Islam, Kristen? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Gimana? Iya, mau tanya aja, Ugi aga? Ogi campur-campur aja, iya. Campur-campur ketobo nena ketopa lo pona kemana? Satu dalam tiga dalam satu. Iya. Kasih to malah saya. Pak Ustadz Armageddon. Saudara Armageddon, Al-Quran itu tidak bisa hanya diterjemahin saja Anda pahami. Al-Quran itu punya disiplin ilmu. Tidak bisa Anda membaca hanya terjemahan. Terjemahan itu bukan makna daripada isi. Terjemahan itu hanya ahli bahasa. Kalau mau memahami masuk ke tafsir. Begitu. Bang, kalau abang pahami Bang, ada ayat-ayat Al-Quran itu lebih tegas lagi Bang. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat jangan 44, ajarin Bang. saya Al-Quran. Kita bahas Iya, Bible Anda. kami orang bodoh saja. Bahlul. Kalau cuma baca terjemahan, kucing juga bisa. Malas bahasa Al-Quran terjemahan. Belajar sama Edis. Gak bisa begitu. Kamu gak usah naik ke sini kecuali kalau kamu mau bahas perbandingan agama. Kalau kamu mau mendikte kami, kau siapa? Edis Kapang. Edis iya cocok membodoh-bodohi orang. Al-Quran itu ilmunya sangat tinggi, nggak bisa dengan terjemahan Anda. Wah, mau mematahkan akidah Islam dengan terjemahan. Aneh. Apa lu pikir Al-Quran itu terjemahan? Halo, semangat siang. Halo. Yang Islam diupayakan jangan dulu naik ya teman-teman. Kita mau diskusi dengan saudara kita Oten. Sambil nunggu waktu buka puasa kan kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan mereka.
tentang kitab mereka sendiri gitu loh. Sekaitan dengan yang dianut umat Islam, hubungannya dengan hal ini adalah terkait dengan penyaliban. Kalau di Al-Quran kan orang-orang yang ingin menyalib itu wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka. Nah, kami menemukan data di dalam Yohanes 11, ternyata Kayapas juga melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, nubuatannya ini berasal dari Tuhan atau dari iblis? Ini harus kita urai, harus kita jelaskan supaya kita lebih mendalam terkait iman kita, kepercayaan kita masing-masing gitu. Halo, selamat malam saudara Desil. Selamat. Buka kameranya dong. Nggak bisa pakai kamera, tapi saya bisa menjawab kamu. Buka kamera bang, nggak usah lebay kali. Kamu buka aja jawaban kameranya. atau buku kamera? Di sini aturan komalnya butuh jawaban dan buka kamera bang. Nggak ada tadi saya lihat, makanya saya naik. Oh ya sudah, coba. Kayapas itu menerima nubuat dari iblis atau dari Tuhan? Nah kan, aku bilang kan, Anda mau sok-sokan naik di komalnya orang seenak perut maunya Anda. Ini bukan komal Anda, ini komalnya teman-teman kita di bawah. Buka kamera, diskusi kita kan gitu. Nah ini lagi masih kayak kemarin, masih bahlul kayak kemarin masih. Kalau masih bahlul jangan naik. Kecuali Anda sudah pintar, sudah cerdas baru naik. Nah, dengarkan. Anda yang tidak cerdas sama sekali. Anda yang tidak cerdas sama sekali. Mau kicking. Kalau mau berilmu, diskusi pakai ilmu, bukan ini koar-koar. Halo Juma. Halo. Halo juga dari Katolik Protestan bang. Halo juga. Kenapa Anda kemarin kabur dari Jackson? Takut sama Jackson? Maksudnya apa itu? Apalagi nih? Katanya benarkah Anda itu sumbing? Makanya buka apa? Iya betul. Kenapa emang? Kenapa Anda ribut dengan saya sumbing atau tidak sumbing? Ya, sedangkan saya sumbing, istrimu jatuh cinta sama aku, apalagi enggak, kan gitu. Benar enggak teman-teman? Saya kenapa enggak mau buka kamera? Karena kalau saya buka kamera terlalu banyak praktek dari kitab Amsal. Marilah kita bersama-sama menikmati diri. Tabe sebentar. Tabe sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Bapak Cerogi Bani kepada agak sebentar. Bagaimana perkembangannya api sulsel ya? Api sulsel Gurunda? Api sulsel kami bekukan. Dibekukan. Jadi ada pergantian. Iya. Sementara kami mencari manajemen baru. Kenapa bang? Dekan di Nasodorka kato Bandalbo saya bilang mata di organisasiku sebenarnya iya. Apa sih bang? Ini kita mau cari Oten. Semangat siang saudara Lintang. Mata nih organisasiku, banyak nih organisasiku saya. Iye. Terus kenapa mi kalau banyak organisasi tak? Saya masih bicara, kita potong-potong saya bicara, baru ternyata mau Jaki bilang begitu. Kamase, aku bilang Tommy saya mau ngomong apa? Dia bilang mungkin saja sama timku, sama Bondalbo.
Oke kan Mi, kalau mau ki masuk berjuang bersama-sama, jangan Mi ki Pak masih bicara ki tolong saya potong ki dulu baru kita tamu. Bagaimana mau masuk api kalau begitu karakter tak? Nah saya juga ini orang keras. Anak-anakku saja ku marah-marahi, Bunda Rahma lagi, nah ku bikin dia capce kalau dia banyak bicara. Teman-temanku yang dari Jawa, dari Madura, dari Medan, dari mana saja itu kalau saya lagi bicara, nah dia bicara, nah ku pijit biasa itu batu ginjalnya. Tidak ada itu manajemen api berani bicara di depanku kalau saya lagi ngomong. Datang kita tidak ku kenal ki langsung ki datang tunggu dulu maka dulu bicara Pak mapat tabet juga bosku. Ada dibilang si Pak tahu selama gitu pada selama kita tahukah itu di api itu banyak aparat, banyak yang tugas di Babes, ada juga dari TNI, ada juga dari Pas Pampres. Anak buahku di api banyak pasukan. Jangan ki bilangi di api itu orang biasa-biasa ji. Anak jenderal juga ada. Ponakannya juga Pak Prabowo ada. Yang dampingi saya kemarin ke Medan itu kan anunya Pak Bambang, cucunya Presiden Soeharto. Jadi jangan mekianu. Kalau mau jadi masuk jadi pasukanku, kita lapor misalnya sama anak-anak. Pendaftar maki, nanti gue gambling di Nusa Kambangan dulu 3 bulan. Begitu saudaraku. Anak-anak saya tuh nggak berani ngomong kalau saya lagi angkat bicara. Ardian saya tuh S3 itu. Berani dia angkat bicara kalau saya lagi ngomong, ku gaji dia. Pak, dia tahu kalau saya itu kalau marah kak tidak kuliah telingaku, bahaya. Saya masuk biasa Mat Jaluk kat tadinya dia di Sumut. Mat Jaluk kat di sana tidak ada orang berani angkat bicara Pak. Nah bilang Mbak, orang Bugis Makassar ini bicara hati-hati kok. Tak dempet-dempet nanti batu Galatunta. Nanti biji sakar tak jatuh kalau Bang Suma bentak orang biasa batu sakarnya lepas. Orang saya bentak biasa batu sakarnya dia cari di lantai. Apalagi waktu masih ngajar saya di Lantamal Angkatan Laut. Ya, jadi jangan naik di sini mau potong-potong bicara Pak. Mau kode bicara ini orang-orang ribuan di bawah ini mau mendengar perbandingan agama. Begitu saudaraku, hubungi maki Bang Dalmo. Tanya begitu kapal caranya Bang Suma jangan kira gue kayak Bang Suma apa na pataliti itu. Sliding gunting kok macam-macam yang bisa bertahan di api itu orang 3 rohnya. Kenapa diturunkan katanya jago? Ya kalau jago buka aja kameranya. Kau butuh jawaban atau kamera? Kamera dibuka sambil diskusi. Masa susah Bang, kan tinggal buka kamera, kita diskusi. Bisa nggak diskusi? Ya, kan ada fasilitas dikasih di TikTok bisa buka kamera. Apa sih susahnya? Diskusi kan pakai suara. Walaupun begitu, tapi kan fasilitasnya ada buka kamera, buka makiwe dulu. Buat apa buka kamera tetapi buka kamera tapi tutup wajah pakai masker? Tidak apa-apa pakai pakai helm, yang penting kita buka kamera kan bagus dong itu ngobrol kisalin tatap muka kan begitu. Apa buka kamera tapi pakai masker? Ya enggak masalah itu pakai juga masker. Ada itu BH-nya istri tak pakai tutup begini, pinjami dulu BH-nya istri kalau tidak ada masker. Susah sekali Pak aturannya di sini harus dibuka kamera. Motonya itu saya pote-pote ku tutup ke kamarnya baru saya jungkir-jungkir di sini kita tidak tahu. Bateku mau itu dong sini duduk. Pote-pote buka kamera datang situ naik sepenggal jin ndak mau buka kamera. Lotok dot matamu polpe aku mari kamita kok. Ada polpen ini. Jangan sampai masuk di mata. Halo, semangat siang teman-teman.
Halo. Halo. Iya, dari sekte mana Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya daripada Malaysia lah Bang Juma. Ah, Masya Allah, subhanallah. Di mana di Malaysia? Samarinda bukan? Di Perak. Ah, di mana Bang? Perak Malaysia. Oh, iya sorry. Saya pikir Anda lagi buang air besar. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Aduh, baru saya mau tanya dari mana, posisinya di mana, tinggal di mana, langsung turun. Mantap kali Bang. Ayo, yang saudara Kristen ini tema ini, aduh, jadi pelawak nanti saya di sini lama-lama. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Oh, dari Lampung abangku. Lampung, Masya Allah, Kalimantan Timur. Wih, manras yang gue teh baru mak dah ada orang nak kasih turun bilang kok. Ses saja ke. Allah Akbar, Masya Allah. Halo, semangat siang Bang Bagas. Ya, selamat siang Bang Somad. Ya, dari Katolik Bang, Protestan. Muslim bos, Muslim. Muslim. Saya cuma, Allahu Akbar. ya saya daripada Malaysia Bang. Saya bagi semangat untuk Bang Somad. Oke, lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Kasih turun Bang. Masya Allah. Baik, saudaraku. Nah, ini ada orang India, teman. Mudah-mudahan dia bisa naik. Oh, enggak ada. Coba ketik di bawah yang oten, karena di sini banyak yang minta permintaan. Halo, semangat siang. Halo, Ibu Ratnawati, selamat siang. Bu Ratna. Halo. Halo. Diam-diam baik. Halo, selamat siang Bang Toyib. Bang Toyib. Ya. Ya, dari sekte mana? Suma. Malaysia Ya. bukan Samarinda. Malaysia itu negara tetangga Zuma. Kau bodoh sekali kau, iya. bodoh, goblok. Tolol Ya, kau sorry. Zuma. Lupa. Tolol. Sekolah kau lagi, sekolah. Aduh. Astaga. Lupa. Kenapa tadi tuh? Astaga. Lupa. Aduh, ternyata Malaysia itu bukan Samarinda, tapi kalau Maria manusia dilahirkan ternyata Tuhan. Salah sebut nggak boleh. Malaysia, Kalimantan. Tapi kalau manusia dibilang Tuhan boleh. Aduh. Makanya Halo, Bang Toyib. sebelum ngomong itu pikirkan dulu, jangan asal ngomong. Iya betul. Mesti Dinda asal ngomong. Buka kameranya dulu. Protes tadi itu wajar lah. Iya, buka kamera dulu. Buka kamera Bang Toyib. Oke, aku buka kamera, buka masker ya. Sah? Ya, silakan. Oke, bisa. Buka masker dulu, nanti aku buka kamera. Iya. Buka dulu kameramu, baru saya buka masker. Buka masker dulu lah, biar sah kita. Open cam namanya, open cam tunjukkan wajah. Saya buka masker. Iya. Di hadapan umat Islam ini. Oke, buka masker, biar aku open cam. Iya, Ini sama-sama buka kameramu, tunjukkan saya wajah. buka masker. Oke. Saya buka masker. Oke. Buka kamera. Ayo buka dulu, Ya, buka dulu buka. maskernya.
Buka dulu kamera, habis itu saya buka masker. Ya, takut ya. Tidak, open cam itu harus buka masker lah. Itu kan tutup wajah. Iya, kau buka kameramu, saya buka masker. Gampang sih itu buka masker nih. Kita buka masker ya, teman-teman. Nih, buka masker. Ah, buka masker. Gampang itu. Ah, gitu aja kok repot. Loncatan berpikirmu lemah. Kau nggak bisa menghadapi umatnya Nabi Muhammad. Kau belajar lagi. Halo, semangat siang. Halo, kopi pahit. Assalamualaikum. Semangat siang, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari mana, Bang? Semangat siang. Iya. Dari mana, Ki? Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Wassalam. Iya, Puan. Gitu. Agak bebas. Assalamualaikum. Semangat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bukan Samarinda. Bukan Samarinda ini. Kendari. Bukan Samarinda. Kendari. Alhamdulillah. Ya, saya mau tanya Pak Suma. Alhamdulillah. 2 hari yang lalu, izin saya bertanya dulu. Terkait Nabi Adam, terkait buah huldi, saya serius mendengar ungkapan penjelasan Bang Suma, saudaraku, bahwa Adam tidak tahu pelanggaran itu aturan muncul karena pelanggaran, kan gitu. Coba dijelaskan sedikit saja baru saya turun. Itu Bang. Iya, cocok. Nabi Adam. Ini kan ada perintah katanya tuh. Ada perintah, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat katanya. Tapi bagaimana itu? Beliau tidak tahu. Beliau tidak tahu bagaimana ceritanya dia mengetahui ini baik, ini jahat, sementara buahnya belum dimakan. Berbeda dengan konsep Islam. Nabi Adam alaihissalam itu bertaubat. Nabi Adam alaihissalam itu lupa akan perintah itu. Beliau khilaf. Itu di Islam. Al-Quran surah An-Nahl yang menerangkan itu, teman-teman. Berbeda dengan di sebelah, ya belum tahu baik buruk. Halo, saudara Peter. Turun lagi. Pak Peternya turun, teman-teman. Baik, Bang Juma. Assalamualaikum. Sehat, Bang. Gimana, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ini dari Jawa Barat, Bang. Jawa Barat. Iya. Gimana, Abang? Alhamdulillah. Ada yang bisa kami bantu? Alhamdulillah, Bang Juma sehat ya. Siap. Alhamdulillah. Makasih, Bang. Halo, titik noda tersimpan dalam dada. Semangat siang. Semangat siang. Halo. Tidak ada jawaban. Berarti dia lagi tidur. Coba yang muslim mohon untuk nahan diri. Tidak usah dulu naik. Biar dulu ini. Siang. Dari mana, Bang? Dari Maluku Utara, Ternate. Ternate. Katolik, Protestan? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah Muslim, Masya Allah. Salam kenal ya Bang. Iya. Semangat terus Bang. Selalu Juma. Semangat. Iya. Sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku Dharma Wulun warakallah. Sehat terus. Ayo non muslim, silakan ke atas kita diskusi, jangan emosi, tahan diri, pakai akal sehat.
Jangan tendensi Periksa kebencian dulu kepada kejiwaanmu Suma. Kau ini kayak orang gila kau ini. Gila kau Suma. Iya. Ayo buka kamera bang, kita diskusi. Jangan maki-maki. Kalau saya gila tentu saya menyembah anak orang. Kalau saya gila yang kusembah itu makhluk kuburan. Saya kan masih waras. Halo saudara Cancer. Halo. Halo. Bang. Katolik Protestan bang. 1 jam lebih saya nungguin diskusi, nggak diskusi. Ya udah. Dari yang Muslim Katolik. jangan naik, yang Muslim jangan naik ngapa? Saya Muslim siap. bang, Muslim bang. Alhamdulillah. Ya Dari marahi itu timur. bang, marahi. Kita mau diskusi kok dengan non Muslim, malah mereka rebutan naik ke sini. Yang non Muslim aja yang naik kawan. Biar kita diskusi. Alhamdulillah. Halo. Kenapa aku anjir? Enggak apa-apa. Berdebat kita sama dia. Halo. Enggak mau apa anjir dia. Halo. Halo. Halo, semangat siang adek. Ya gimana? Dari sekte mana? Katolik Protestan? Protestan apa Katolik? Host jangan diturunkan host. Katolik apa Protestan? Ada ini buka kameranya dong. Buka mic-nya dong. Ais, kenapa diturunkan kodong? Biar mi tidak buka kamera. Yang penting oten daripada saya capek nyapa. Dari mana ente? Habis itu Saudara Dismas bisa buka kamera? Tidak bisa Bang Zuma. Oh tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini bisa, bisa pun. Terima dulu baru kita diskusi. Ayo. Nah gitu dong. Nah mantap sekali. Sudah kena jawab Bang Zuma. Kenapa? Itu tema belum lagi orang jawab. Belum. Yang datang kepada Kayapas, untuk memberikan kemudian penggambaran atau penglihatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel, itu Tuhannya Yahudi atau iblis gitu loh. Roh Itu Kudus lah pertanyaannya. Zuma, kan kayak pas bernubuat. Roh Kudus. Itu kan buatan Zuma. Iblis mana ada bernubuat. Berarti Roh Kudus memberikan nubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Iya. Berarti bukan untuk Kristen. Yesus kan juru selamat Bang Zuma. Iya, berarti Kayapas dosa. bernubuat. Berarti Kayapas Iya. bernubuat bahwasanya kematian Yesus itu untuk membebaskan Bani Israel dari Roma, bukan dari dosa. Betul? Betul? Membebaskan Bani Israel dari tekanan Romawi. dari kekal. Betul? Halo? Membebaskan Bani Israel daripada kematian kekal. Masuk lagi Cak Ayu. Jelas-jelas di situ Yesus bukan datang diterangkan. untuk membebaskan Bani Israel daripada bangsa Roma Zuma. Itu nubuatan Roh Kudus kan kata- katanya. Tadi Anda Iya, kalau mengakui nubuatan itu pasti dari adalah Roh penglihatan Kudus. dari Roh Kudus. Sementara penglihatan Kayapas itu nubuat Kayapas untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Kenapa sekarang Anda jadi linglung? Itu kan nubuatan Zuma. Nubuatan bahwa Nubuatan Yesus pasti daripada harus... Roh Kudus. Iya, Roh Kudus memberikan penglihatan bahwa Yesus mati untuk bangsa Israel saja. Itu dalil. Semua lah Zuma, bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain.
Tidak ada Kayapas bernubuat begitu, nggak ada. Kali Yohanes Pembaptis kata Yesus adalah penebus dosa dunia. Beda, itu beda. Ini berbicara mengenai Imam Kayapas yang tertinggi kedudukannya pada saat itu. Jangan ngarang. Ya sebelum itu Yohanes Baptis sudah kata Yesus penebus dosa dunia, Zuma. Nah, itu karangan yang muncul. Kayapas bernubuat. Jadi bukan Kayapas begitu. bernubuat semula, bisikan dari Roh Kudus. Iya, Mana bahwa ada Yesus harus penubuatan dari mati. iblis? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatannya Semua bangsa dibaca Zuma dong. untuk dunia. Dibaca, dunia, dibaca Zuma. nubuatnya dibaca. Di mana Kayapas mengatakan untuk dunia, di mana? Di mana? Untuk bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, Zuma. Enggak ada di situ. Kedua-duanya. Enggak ada. Jangan tambah-tambahin. Untuk bangsa Israel dan mempersatukan, mengumpulkan anak-anak Elohim yang adalah Bani Israel yang sudah berserak ke mana-mana. Itu maksudnya. Alamak, Yohanes susah kali. Pembaptis kata untuk dunia, Zuma. Yohanes Pembaptis itu Dunia tidak itu bernubuat termasuk- untuk kematian Yesus. Tidak Dunia ada itu Yohanes termasuk Pembaptis. untuk orang bugi seperti kau juga, Yohanes Zuma. Pembaptis tidak pernah bernubuat tentang Yesus. Kematian Yesus dinubuatkan oleh Imam Kayapas. Jangan Anda tambah-tambahin. Iya, Aduh, parah. benar. Moderator cari yang bisa buka kamera, ini bingung saya lihat orang tidak mengerti tentang kitabnya sendiri. Masakan Kau ke toilet sana masak. Jangan pakai doktrin sama saya. Semangat siang. Semangat siang. Halo Bang. Halo. Halo. Yang bernubuat itu Kayapas, bukan Yohanes Pembaptis. Jangan ngarang-ngarang. Jangan doktrin kalau sama kita. Kita baca Bible kok. Semangat siang. Yup, semangat siang. Buka kameranya. Kenapa tadi diblokir Gurunda? Buka kamera. Iya, kenapa diblokir? Diskusi santai kan bisa. Ya, buka kameranya, kita diskusi. Iya, kita diskusi aja. Kok diblokir-blokir? Buka kameranya. Nanti ku suruh buka masker, kau nggak mau? Buka kameranya. Panjang cerita. Penjual sayur kok naik ke sini. Kalau nggak bisa berdiskusi, jangan paksa. Diskusi kita itu buka kamera, itu aturan netizen. Kita harus mengikuti apa keinginan netizen kita. Netizen mengatakan buka kamera, buka kamera. Apalagi Anda kan orang lama, kenapa harus sembunyi? Kayak si CP kan? Kenapa harus sembunyi? Buka kamera aja, santai, relax. Kayak aku loh, meskipun dengan keterbatasanku jelek, ya pakai masker lah untuk nutupin. Bodoh. Air laut. Halo. Halo saudara-saudara. Iya, halo juga. Dari mana? Halo. Ini baru banget. Udah lama gak jumpa lagi, cuma. Iya, betul. Apa pertanyaan Silakan, Bang. Kok sekarang kamu Kayapas kayaknya ini tambah ini aja, tambah kejang-kejang. Kayapas Mana bernubuat di dalam Yohanes 11 nomor 49 50 51.
Bukan dari Yohanes dirinya sendiri. 11. Ya. Bukan dari dirinya sendiri. Ayatnya ayat tetapi apa? Yang mana? Yohanes berapa? Yohanes 11? 11 49 sampai 51. 49 sampai 51. Iya. Mana nubuatnya? Ya baca. Aku masih tanya. Hal itu dikatakannya ayat 5 bukan itu ya? dari dirinya sendiri, ya, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, itu Kayapas kalau bernubuat bukan dari dirinya sendiri, berarti dari mana? Dari iblis apa dari Tuhan? Oh ya, dia nubuat itu menurutmu apa? Ya, kenapa jadi turun levelnya ini? Itu penglihatan. Saya tanya pengertianmu, Zoom. Pengertianmu itu nubuat itu apa? Nubuat itu penglihatan atau ramalan, sesuatu. Ramalan, oke. Ya, Kau percaya bahwa itu adalah sekarang ramalan ya? kan Boleh nggak dia tertulis meramal? di situ. Yesus Kan katamu harus kan meramal. Apakah meramal itu dia pasti kamu yang mengartikan mendapatkan ke dari sono. otoritas? Kan kau yang mengartikan itu. Kau yang bilang itu meramal kan? Ya, kan tadi saya mengatakan penglihatan. Lah, tadi kau bilang juga meramal. Gimana sih? Ya udah, terus kalau meramal Kau mau gimana? jilat lagi ludahmu, Zuma? Kau mau kalau Terus kalau misalnya meramal peramal gimana? itu dia dapat, kau bisa meramal nggak? Faktanya Yesus betul-betul mati kan? Berarti Iya, ramalannya tadi kan kau betul. bilang meramal. Nah, Kalau pertanyaan meramal, saya, saya cuma pakai kata-katamu sendiri ya, Zuma. Kalau meramal, sudah, itu berarti dia ramalannya menggunakan betul. pikirannya sendiri. Ramalannya betul terjadi. Yesus mati Iya, kan gitu. ramalannya betul. Loh, banyak juga orang bisa meramal kok, kenapa? Meramal saja kan, apakah itu orang nanti ini? betul atau tidak? Memangnya kau ada ramalan lain? Apalah orang ini. Saya tanya, Apalah kau Kayapas ini? ada ramal yang lain nggak? Kamu ke toilet, kau bicara sama isi sapi tank sana. Mau diskusi kok kayak gitu kali. Diskusi yang baik-baik aja, nggak usah persulit diri Anda gitu loh. Kamu kok agamamu kok kayak kaset kusut. Mutar sana, mutar sini. Nubuat, ramalan. Endingnya apa? Terjadi nggak terjadi? Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikubur, dituhankan. Udah terjadi ramalan itu. Pertanyaannya, ramalan itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan? Itu loh. Aneh. Ribet kali jadi Kristen memang. Halo, selamat pagi Victor. Halo. Selamat pagi. Naik lagi dia ini manusia tak berotak. Kalau mau diskusi jangan memperbodoh diri, napa? Jangan memperbodoh diri. Saya tahu kalian itu pintar, cerdas kalian itu. Cuman kalian memperbodoh diri aja gitu. Semangat siang. Semangat siang. Halo? Juga Zuma. Apa Iya, pertanyaan buka Zuma? kamera. Buka kamera. Malas Nana. saya lihat muka. Saya malas lihat muka kamu Zuma. Apa pertanyaannya? Buka kameranya. Ditanya dulu apa pertanyaannya, saya jawab. Pertanyaannya, Kayapas bernubuat itu dari Tuhan atau dari iblis bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Tuhan. Israel? Dari Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan mengajarkan kepada Kayapas untuk membunuh Yesus untuk Israel. Tidak. Ya, nubuatannya begitu. Tidak. Gimana? Nubuatannya begitu. Tidak. Itu cuma nubuatannya begitu. buat pikiranmu saja Zuma. Tidak. Tertulis itu begitu. pikiranmu saja. Mulai Kristen ini memang hancur. Kristen ini memang hancur. Tidak. Kristen hancur, agama Anda itu Kamu yang hancur. banyak ngarang Dalilnya cerita. begitu.
Kayapas Tidak, bernubuat itu cuma Yesus pikiran harus Zuma. mati. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Kenapa Anda melanggar nubuat? Malu ya. Ternyata bukan untuk kalian Yesus mati. Dengar, Zuma, dengar. Yesus Ya, mati dengar. untuk menebus dosa manusia, Zuma. Iya. Yesus mati itu untuk dari menebus lalu. dosa manusia. Itu Jangan bukan bawa pengalaman doktrin yang kalau dilupakan, sama aku, Zuma. jangan bawa doktrin. Kalau Dengar, sama saya Zuma. diskusi jangan bawa isi Masalah- gereja. Kalau naik ke sini itu Terus bawa bawa isi apa? otak. Isi Muslim. Jangan bawa Masa jangan bawa bawa otak? doktrin gereja, jangan. Bawa otakmu supaya kau itu Masa bisa kita berpikir pikiran maksudnya. sama kamu bawa otak? Kayapas bernubuat di mana tertulis untuk nebus dosa di mana? Kayapas bernubuat Yesus mati untuk nebus dosa itu di mana tertulis? Bingung. Ada kok di Alkitab kami. Itu baca makanya. Silakan Anda tunjukkan. Di mana Kayapas Baca. bernubuat? Makanya lu baca. Mana di mana? Di mana saya harus baca? Katanya lu belajar Alkitab kami. Iya, di mana Kayapas bernubuat? Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa Susah jadi manusia. orang Kristen hanya bisa menipu diri mereka sendiri, Mama. Di mana ada Kayapas bernubuat? Itu suka tipu. Kayapas mana Lu ada suka bernubuat berdalih Yesus hidupmu. mati untuk nebus dosa? Enggak ada itu. Enggak ada. Zuma, otakmu cuma lawan saya pas. Nggak bisa lawan Edis, Zuma. Otakmu lawan saya Ya, pas. curhat. Edis mengakui Ya, karena Yesus otakmu sempit. mati. Yesus mati itu bukan untuk nebus dosa kalian. Yesus semalam akui itu. Kata Yesus siapa? mati itu. Orang kami nonton kok. Edis mengatakan Yesus Kristen tidak diselamatkan. Dengar. Kristen tidak diselamatkan dari penyaliban, tapi dari ketaatan Yesus. Tidak ada. Ketaatan Tidak Yesus ada lah itu. yang menyelamatkan kalian katanya. Itu fakta. Itu Edis Tidak. sendiri yang mengatakan. Makanya ada tema Kami ini. sering nonton kok. Itu tema ini muncul Zuma, kami dari sering pernyataan nonton kalian. Edis. Pernyataan Edis yang mengatakan Jangan bahwa karang kamu, Zuma. orang Kristen diselamatkan bukan dari penyaliban tapi dari ketaatan Yesus. Permasalahannya muncul pertanyaan, ketaatan Yesus itu kepada Tuhan atau kepada iblis? Itu loh. Itu yang Anda harus akui. Edis mengatakan Kristen tidak Edis diselamatkan bicara? Kamu dari suka penyaliban. mute. Kamu kalau kalah suka mute. Ya bagaimana Kamu kalau tidak kalah tuh di-mute suka kalau mute. tidak nyambung? Saya tidak suka diskusi orang yang mengaku pintar, anak-anak dewa, tapi nggak nyambung. Gitu loh. Saatnya menyadari saudara-saudaraku Kristen, jangan berkeras hati. Saatnya kalian menyadari gitu loh. Apa yang disampaikan Bang Suma ini berdata, berdalil. Anda tinggal renungkan, pikirkan. Karena belum ada dari pihak Kristen yang berdebat dengan kita, berdata yang sesuai dengan isi Bible itu sendiri. Pasti bertentangan dengan Bible-nya. Bertentangan dengan Bible. Kenapa? Karena mereka lebih pintar dari Tuhannya. Suma, saya buka kamera, kamu buka ini masker. Silakan buka kamera. Banyak kali cerita kau, banyak kali persyaratan kau bikin. Kau tinggal temui saya kok. Kau mau lihat saya, lihat di film saya. Ada di Netflix itu sudah ada film Doti. Sebentar lagi film saya yang kedua dirilis. Nonton kalian kalau mau lihat muka saya. Banyak kali persyaratanmu, bukalah. Bilang aja takut. Zuma, mana Allahmu? Ya. Aku tempeleng dulu. Allahmu mana? Sama Muhammad Terus. Nabi selangkangan tuh. Tuhanmu keluar dari selangkangan kau nggak sadar. Tuhanmu juga keluar dari selangkangan. Nabi Muhammadmu juga kontol goblok. Kenapa lah ini orang-orang Kristen, simaklah itu ya. Saya yakin sekali banyak orang Kristen masuk di sini untuk mendengarkan wakil mereka. Tema ini saya angkat karena pengakuan Edis. Katanya Edis, Kristen diselamatkan bukan dari salib, tapi dari ketaatan. Halo Bang Ketaatan Zuma, siapa? Assalamualaikum. Ketaatan dari mana? Ketaatan dari iblis atau dari ketaatannya kepada Tuhan? Kalau ketaatannya dari Tuhan, mana keinginan Tuhan agar Yesus disalib? Tapi kalau ketaatan di iblis, kan Yesus sendiri mengatakan iblis lah
yang menjadi bapakmu. Berarti keselamatan Kristen itu disebabkan karena ketaatan Yesus kepada iblis berdasarkan pengakuan edis. Itu fakta, itu real. Sayangnya di antara kalian itu belum ada yang memiliki IQ yang tinggi untuk mengkaji ini. Wawasan kalian itu cetek sekali. Pengetahuan Bible Anda itu minim sekali. Saya yang sudah belajar puluhan tahun tentang Bible, dengan mudah saya melontarkan, dengan mudah saya memahami, dengan mudah saya menjabarkan. Kenapa? Karena saya sudah mempelajarinya, saya sudah mengkajinya, saya sudah melakukan penelitian. Dan endingnya memang kayak begitu adanya. Ya Bang Suma. Kalian cuma modal apa? Bang Suma, doktrin. Nabi Isa sama Nabi Muhammad suci mana? Gimana? Nabi Isa sama Nabi Muhammad sucinya mana? Sama-sama suci. Iya, beliau sama-sama nabi, sama-sama utusan. Sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Yang mana yang dan suci? Tidak ada hubungannya antara Nabi Isa dengan kamu. Harusnya kau bertanya, mana yang suci? Yesus sembahanmu dengan nabiku Nabi Muhammad. Harusnya Anda begitu. Jangan Anda Nabi kami Nabi Muhammad, lalu kemudian Anda mengatakan dengan Nabi Isa sama-samanya Nabi kami itu namanya bahlul. Tapi saya tahu itu Anda menggunakan politik Belanda, politik adu domba. Anda mengadu domba antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, di mana beliau dua-duanya adalah Nabi yang kami cintai. Itu namanya bodoh, bahlul, tolol, dongok, kampret, gitu loh. Harusnya Anda membedakan antara Yesus, Nabi Isa. Halo Bang. Itu baru tepat. Halo. Ya. Lu ya, juga. Bang, saya ini mampir sebentar ya. Bisakah? Buka kameranya Bang. Bang, buka ini kamera. TikTok baru jadi belum buka kamera ini. Bisakah saya sedikit omong? Silakan, apa yang Anda ingin bicarakan? Oke Bang, terima kasih sebelumnya. Bang, saya ada dengar dari tadi, saya tanggapi sedikit dari Bang Edis tadi. Bang Juma bilang, Kristen diselamatkan dari ketaatan. Ketaatannya Yesus kepada Tuhan katanya. Bukan itu Bang. Jadi begini, Kristen diselamatkan dari ketaatan itu memang benar. Karena Yesus mengajarkan untuk bukan orang Kristen ya, tapi untuk seluruh dunia lah, semua orang. Baik. Dalam, jadi Anda mengakui, sorry. Berarti Anda mengakui bahwa Kristen diselamatkan dari ketaatan. Iya memang. Oke, siapa yang Anda taati makan babi? Kenapa sampai lari pergi makan babi? Kan Tuhan melarang, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Begini Terus Bang. kau makan babi, Begini kau taat Bang, kepada kalau siapa? Jawab dulu. Taat kepada siapa Anda makan babi? Oke Bang. Oke Bang, jadi begini. Anda taat katanya. Taat kepada siapa Anda ibadah minggu? Taat kepada siapa Anda menyembah Yesus? Taat kepada siapa Anda ke gereja? Taat kepada siapa Anda tidak bersunat? Ayo. Oke bang. Gini saya omong Bang. Dalam orang Kristen, untuk makanan ataupun hewan, binatang itu tidak ada diharapkan oleh Allah itu sendiri. Oke? Kata siapa? Yang diharapkan itu hanya orang Islam yang mengharamkan babi itu tidak dimakan. Itu orang Islam, bukan Tuhan yang mengharamkan. Imamat 11 nomor 7, Ulangan 14 nomor 8. Yesus mengharamkan di dalam Matius 5:19, Lukas 16:17, Yesus mengharamkan babi. Abang Juma, jadi Abang Juma sedikit saya mau tanya, Abang begini, Abang Juma di dalam orang Islam, apakah dia diselamatkan ketika dia berdosa? Ketika dia berdosa, umat Islam bertobat sebagaimana ajaran Yesus. Bertobatlah karena kerajaan langit sudah dekat. Bertobat, Yesus mengajarkan bertobat. Nah itu Abang Juma mengakui bahwa itu benar. Kenapa Abang Juma tidak percaya? Iya, kenapa kamu kemudian makan babi? Kenapa makan babi? Makan babi itu memang wajar, tidak diharapkan oleh Tuhan Allah, oke? Kata siapa? Kata siapa? Imamat 11 nomor 7 itu haram makan babi. Tidak ada Bang. Bang Juma mungkin ini ya
banyak Memang kemasukan tidak. setan. Maaf ya, Bang. Memang, Ya, benar. memang tidak ada untuk Kristen, karena Ya. Kristen tidak dianggap sama Tuhan. Bang, Kalian begini, Bang. tidak dianggap. Bang, begini, Bang. Karena Semua kalian orang kafir. Tidak ada aturan untuk orang kafir, itu nggak ada aturan memang. Bang, begini, Jadi Bang. Tuhan tidak mengharamkan babi untuk orang Kristen, karena orang Kristen orang kafir, tidak dikasih aturan Kristen itu. Bang Juma, begini, Bang. Hmm. Semua orang tidak akan diselamatkan ketika orang itu berdosa atau melakukan kesalahan. Nah sekarang apa yang Kristen lakukan dihitung dosa apa? Coba. Apa yang kamu lakukan kemudian kamu dianggap dosa? Ada? Enggak ada. Kamu itu sudah tidak diperhitungkan. Apapun yang kamu lakukan itu bukan dosa Kristen. Begini, Bang Tidak Juma. ada yang Kristen lakukan dihitung dosa oleh Tuhan, itu enggak ada. Begini, Tapi Bang Juma, kalau orang Kristen dihitung kafir. Bang Juma, saya Kafir itu sudah Bang Juma sudah omong ini baku seperti itu. logika pemikirannya Bang Juma. Begitu. Nggak lagi dosa, kalian itu nggak ada dosa lagi. Kalian itu kafir, nggak dihitung dosa lagi kalian itu. Kalian manusia-manusia yang bebas di bumi ini mau melakukan apa saja. Tidak ada aturan yang datang kepada kalian, nggak ada. Perjanjian lama aturannya orang Yahudi. Perjanjian baru aturan yang kalian ikat sendiri untuk kalian sendiri, bukan dari Tuhan, bukan dari nabi-nabi Tuhan. Kalian sendiri yang bikin aturan untuk diri kalian. Kalian sendiri mengikat aturan itu. Padahal itu bukan dari Tuhan. Jadi bebas kalian itu mau ngapain aja. Lagi pula Paulus juga mengatakan kok, kita Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Tapi ke gereja hari Minggu menghambakan diri. Kepada siapa? Kepada yang bukan Tuhan, karena kalian bukan hamba Tuhan. Gitu. Berarti kalian menghambakan diri kepada selain Tuhan. Sederhana kok itu. Ada nggak aturan Tuhan yang datang kepada Kristen? Ada nggak? Satu aja kalau ada. Saya boleh tutup komal selamanya kalau ada aturan Tuhan untuk orang Kristen. Mana aturan Tuhan? Tuhan yang benar ya, bukan yang kalian bikin-bikin sendiri. Ada nggak? Nggak ada. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Matius, kitabnya Yohanes. Bukan kitab kalian. Roma kitabnya orang Roma, Galatia orang yang tinggal di Galatia. Semuanya untuk orang-orang tertentu, bukan untuk kalian. Begitu saudara-saudaraku. Makanya Al-Quran, makanya konsep Islam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Inilah surga kalian, maka nikmatilah segala sesuatunya mumpung belum mati. Karena kalau sudah mati, neraka kekal. Maka nikmati sepuas-puas kalian di bumi ini. Karena kalau mati nggak ada lagi kenikmatan buat kalian. Kesempatan kalian cuma hidup di bumi. Karena kalian tidak menyembah Tuhan yang benar. Kalian menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu. Ciptaan Tuhan kok disembah. Halo, selamat siang. Zuma, Saudara kamu Uneng. tidak berkelas, Zuma. Zuma, kau tidak berkelas. Jadi kau tidak bikin malu selalu. Curhat lagi. Zuma, lu tidak berkelas. Pengen Bang Edis tuh. Ya, buka kameranya, diskusi. Jangan masa kau kasih menderita Edis lagi? Udah babak belur, mau lagi Ditungguin kau tuh bikin sama menderita. ditungguin sama Edis. Hancur deh. Sudah hancur kemarin dia mematahkan akidah kalian. Yesus katanya mati bukan untuk menyelamatkan Kristen. Kristen diselamatkan hanya karena ketaatan Yesus. Yesus taat kepada siapa? Taat kepada tentara Romawi, taat kepada orang Farisi, taat kepada mahkamah agama yang melakukan kesaksian palsu untuk membunuh dia, dan Yesus ikut di situ. Begitu saudara-saudara. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang Bang Juma. Assalamualaikum. Siang juga Bang. Waalaikum. Dari mana ini?
Dari Islam. Islam Bang Juma, cuman ngasih ini aja. Ngasih unjuk lagi Siap. komrek. Aduh, sorry bang, moderator saya lagi ngidam. Apalah orang ini, naik turun cuman mau curhat. Buka kamera, kita diskusi, angkat tema. Kalau mau diskusi. Zuma, saya jelaskan cuman ya. curhat. Zuma, saya jelaskan tadi ketaatannya tentang Kalau bisa, saya berharap jangan di mute. Makanya Gitu. buka kamera, Mbak. Di Kalau mau sini diskusi gelap. sampai Mau besok, lihat, memangnya mau nggak lihat jin? apa-apa. Cuma suka lihat jin ya. nggak apa-apa. Silakan buka kamera. Kalau masalah Jangan- ketaatan, Zuma. Jangan produksi kebencianmu di agamamu itu kau lampiaskan di sini. Buka kameramu aja, kita ngomong ketaatan apa yang Yesus lakukan dengan dia ditampar, diseret, diludahin, ditombak, dibagikan pakaiannya, digantung di pohon. Ketaatan apa itu? Yesus kalau taat itu tidak makan babi, puasa, sujud, di bait suci ngajar. Itu kalau Yesus taat. Ini diludahin, ditampar, dibunuh, digantung. Ketaatan kepada siapa dia itu? Kayak gitu modelnya. Halo saudara. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Di mana bang? Apa bang? Di saat kita kosong untuk mencari oten, ada yang mau naik ceramah di sini. Namanya Nona Astri, mau berkhutbah, dipikir kita orang bodoh. Halo bang. Indonesia terima kasih sebelum penonton. Kirim masuk. Penonton kok dibatasin? Ya halo. Halo juga. Apa Dari Katolik? Ya, Katolik. Protestan? Katolik bang? Oke. Salam kenal ya. Ya salam kenal juga. Oke. Pernah belajar Bible atau cuma dengarkan khotbah di gereja? Pernah baca? Kalau belajar ya dibaca-baca bang. Oke, bagus. Sampai pada Yohanes 11, di situ dikatakan Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, Kayapas bernubuat ini dari Tuhan atau dari iblis? Gimana bang? Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Roma. Nah, apakah Kayapas bernubuat ini dari iblis atau dari Tuhan? Bukan kayak gitu sejarahnya bang. Sejarahnya itu kan Yesus menebus dosa manusia, semua manusia, bukan yang membunuh ya orang Farisi. Itu konsep doktrin gereja. Kayapas lah eksekutor. Dialah yang tahu apa tujuan Yesus mereka salib. Mereka yang tahu. Karena mereka di TKP dan mereka pelakunya. Mereka yang menyusun rencana pembunuhan, penyaliban. Ketika kita pelajari, ternyata rencana pembunuhan itu semata-mata karena mereka ingin bangsanya bebas dari tekanan Roma. Tidak ada dosa, itu muncul di Kristen, di gereja. Tidak ada di TKP. Mari kita bunuh Yesus supaya dosa kita itu nggak ada. Itu muncul di belakang pada saat Kristen sudah baru dibentuk di Romawi, di Roma. Nah sekarang di situ Kayapas membunuh Yesus karena tidak mau bangsanya dikuasai oleh Romawi. Nah nubuatan ini karena Tuhan kah atau karena iblis? Gitu loh bang. Tuhan itu kan, kalau kami kan Katolik, Tuhan itu kan 3 bang, Tritunggal. Tuhannya 3. Ya tapi dalam satu, Bapa, bagaimana Roh Kudus sama anak. Ya. Jadi anak. Bagaimana anda bisa mengatakan sesuatu yang 3 adalah 1? Gimana ceritanya?
Bentar ya bang. Iya, 3 tapi 1. Caranya gimana ini? 3 tapi 1. 3, 1. Mana itu? 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Sedangkan dalilnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus, Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus. Tiga-tiganya berdiri sendiri sampai selama-lamanya. Terus satunya di mana? Bukan kayak gitu bang. Bukan kayak gitu. Coba terangkan. Coba diterangkan. Yang dimaksud Tritunggal kan? Dalam satu gitu. Ada Bapa, Putra sama Roh Kudus. Satunya di mana? Satunya di mana? Di surga Bapa kan? Di surga pun 3. Di surga masih 3. Bukan 1 di surga itu, ada 3. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. 3. Bentar ya bang. Gimana? Iya. Jadi memang teman-teman kita Kristen ini mungkin merasa hebat karena Tuhannya 3 gitu kan ya. Jadi Islam cuma 1, mereka Tuhannya 3. Kalaupun kalah bertarung masih ada 2 cadangan kan gitu. Bisa jadi. Maka mereka selalu meremehkan kita umat Islam. Tuhan kita selalu dihina-hinanya. Tadi ada 2 itu yang nyeletuk menghina Tuhan kita. Mungkin karena mereka merasa, siapa sih lo? Tuhan gue 3 loh. Lu bunuh 1 masih ada 2 gitu. Kalau lu bunuh lagi yang 1, tunggu aja. Nanti ada perawan bisa lahirkan Tuhanku lagi gitu loh. Kalau mati lagi kan bisa dilahirkan lagi. Bisa jadi cari lagi perawan. Kalau tadinya namanya Markona, nanti ada lagi namanya Martina. Ada lagi perempuan namanya Shirley, perawan, melahirkan Tuhan lagi. 50 tahun ke depan ada lagi kemudian perempuan Subaida, perawan, lahirkan Tuhan lagi. Mungkin begitu sampai menghina Allah terus, menghujat Tuhannya umat Islam gitu. Karena Tuhannya bisa seperti roda berputar. Tuhan datang dalam bentuk daging, lalu mati dibunuh daging. Matinya Tuhan 1, ada Tuhan yang mengawasi dari langit. Sahabat Kelly Arslan, syukran, barakallahu fiik. Masya Allah. Gambar saya kok nggak Tuhan kelihatan ya Bang? senior. Dari mana? Katolik, Protestan? Nah, kelihatan kali bang. Kenapa ditutup lagi kumisnya bang? Dibuka aja bang, dibuka. Dibuka bang. Lalu ada lagi perempuan. Suaranya berisik gak? Enggak, aman bang, aman. Ada lagi perempuan karena saya namanya Mika. Karena saya sambil perawan kerja. juga. Oh siap. Dari Katolik bang, Protestan. Protestan. Bisa ambil Protestan. Boleh bang. Cuman ini apa? Kumisnya putus-putus. Kumisnya. Jaringan abang. Jaringan putus-putus abang. Iya. Jaringan putus-putus. Ya udah bagus. Udah cakep ini bang. Putus lagi. Putus. Ya, gimana abang ini menanggapi bagaimana abang menanggapi terkait pernyataan Edis yang mengatakan Kristen tidak diselamatkan oleh penyaliban, tetapi karena ketaatan Yesuslah yang menyebabkan Kristen bisa selamat. Itu gimana itu?
Menurut saya memang ketaatan Yesus ini yang teruji bagi kami yang mempercayainya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Utusan di sini kami menghayati bahwasanya Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Terus Iya, Kayafas ini seperti tema yang ada di atas ini, Kayafas dapat bisikan dari siapa gitu kan? Yang jelas Kayafas ini adalah seorang imam besar yang pada saat itu berkuasa di daerah situ ya. Menurut saya dia manusiawi sebagai imam besar. Jadi tidak bisa Bang Juma menentukan ini bisikan iblis atau bisikan Roh Kudus seperti itu. Karena di sisi lain jika saya menjawab iblis, itu menurut Bang Juma dan teman-teman yang di bawah, oh berarti keselamatannya orang Kristen dari iblis nih. Berarti orang Kristen taat sama iblis nih. Kemudian kalau ketaatan berarti Tuhannya orang Kristen disalib nih. Intinya banyak lah, ambigu lah. Jadi saya jawab seperti ini, sudah ada pertanyaan lagi seperti itu. Jadi menurut saya Kayafas bertindak seperti itu karena memang dari dirinya sendiri, Bang. Gimana? Tapi manusiawi bukan tapi dalilnya mengatakan dalilnya mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Saya sambil buka kitab ya. Iya, silakan Bang, silakan. Abang minta dari mana? Dari Yohanes 11 nomor 50-51 itu. Yohanes 11 ayat 50 dan 51 ya. Iya. Sebentar saya ini dulu. Yohanes 11 ayat 50 dan 51 seperti ini bunyinya. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Kita akan lihat di judulnya, Bang. Bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi di sini Kayafas sebagai pimpinan tertinggi di situ memang sudah merencanakan untuk membunuh Yesus karena tuntutan dari orang-orang Farisi dan imam-imam pada saat itu. Seperti itu bisikan dari mana? Kalau Bang? ditanya Bisikan kejahatannya dari orang-orang sekitarnya, Bang. Oh, dari bukan orang-orang dari Tuhan. sekitarnya, bukan dari iblis, bukan dari Tuhan dan bukan dari iblis. Dari orang-orang dari sekitarnya. Ya, berarti nubuatannya itu benar. Ya. Nubuatannya itu berarti betul-betul terjadi. Nubuatan yang terjadi menurut saya. Yang terjadi dan ini gambaran Abang nanti kalau sudah besar saya ingin jadi sarjana. Putus-putus, Bang. Putus-putus. Iya. Kalau nubuatan itu dari orang-orang, berarti mereka semuanya bersepakat bernubuat bahwa Yesus itu harus mati untuk bangsa mereka. Nah, taruhlah warga di situ semuanya bernubuat sama seperti Kayafas. Nah, nubuatan mereka ini benar-benar terjadi kan?
Bahwa Yesus mati untuk siapa? Untuk bangsa mereka. Berarti bukan untuk orang Kristen, tapi cuman untuk bangsa mereka Yesus itu mati. Dan latar belakang mereka membunuh Yesus bukan untuk nebus dosa, tapi untuk membebaskan bangsa mereka dari tekanan Romawi. Terima kasih Bang Aquarius. Masya Allah, barakallah. Begitu Bang. Nubuatan itu terjadi, Yesus mati untuk bangsa mereka, supaya bangsa mereka itu tidak dirampas sama Roma. Akan semakin berat jadinya. Coba mana dalilnya jika pernyataan Bang Zuma itu memang benar kalau Yesus mati untuk bangsa Israel. Coba, bukan pembela bangsa Israel gitu. Coba. Coba baca dari data tadi, satu perikop dari data 45 sampai data 53. Silakan Bang. Suara saya kedengaran? Dengar. Tapi ini saya bekerja. Ini saja Bang. Sedap. Ini ada apa? Maaf. Jadi semakin berat jadinya kalau nubuatan itu dari orang-orang, bukan dari Kayafas sendiri, tapi orang-orang. Maka tergenapilah apa yang Yesus usir. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan? Itu makin nyata itu. Akan semakin berat. Jadi Kayafas ini mau dibawa kemana saja pasti semakin mempersulit posisi Kristen. Semakin berat. Kalau dia dari Bapa Elohim, berarti Bapa Elohim menginginkan kematian Yesus. Ya kan? Untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, dari Roma. Kalau dia dari iblis, berarti penyaliban itu rekayasa iblis. Nah, masalahnya kalau dia dari Bapa itu akan banyak masalah muncul. Sama halnya ketika yang datang iblis itu juga masalah lebih besar. Kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga dia meneguhkan hambanya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di situ latar belakang penyaliban, upaya pembunuhan, karena semakin banyak orang percaya. Nah, kalau itu dari Tuhan, harusnya jangan dibunuh Yesus. Karena kan Tuhan datang untuk supaya menyelamatkan manusia. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin banyak orang memperoleh hidup yang kekal. Harusnya Yesus dijaga supaya jangan dibunuh. Kok malah Bapa datang kepada Kayafas, mempengaruhi Kayafas untuk kemudian melakukan aksi pembunuhan terhadap Yesus yang sudah banyak menyelamatkan orang. Sebenarnya Bapak ini maunya apa sih? Mau Yesus mati atau mau Yesus menyelamatkan? Kalau Yesus mau menyelamatkan, terus kenapa ketika orang-orang kemudian makin percaya kepadanya, semakin banyak orang percaya kepadanya, dan orang-orang fasik cemburu dengan itu, kenapa justru Tuhan Bapa berkongkol dengan orang fasik? Harusnya menjadi backingan Yesus. Kenapa jadi orang fasik yang didatangi sampai dia harus bernubuat segala? Itu kalau dari Bapa. Nah, kalau dari iblis, hancurlah sudah. Tidak perlu lagi diskusi panjang. Seperti yang diterangkan oleh Edis, berarti ketaatannya Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, bla 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 sampai dibunuh, itu berarti ketaatan kepada iblis. Hancur, sudah hancur. Tidak perlu lagi diskusi, debat. Langsung tutup buku. Nah, kalau ternyata seperti yang disampaikan tadi teman kita, itu bukan dari dirinya sendiri tapi dari orang-orang, ya sama doang. Berarti kalau cuma dari orang-orang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka Tuhan akan membentengi Yesus sebagaimana janjinya. Berarti yang disalib bukan Yesus. Karena ternyata nubuatan itu hanya dari orang-orang biasa, bukan dari Tuhan. Berarti
Ya gimana ceritanya? Orang biasalah yang memberikan upah keselamatan kepada saudara Kristen. Karena nubuatan mereka lah sehingga Yesus dibunuh. Akibat nubuatan mereka yang kemudian diberikan satu bukti akurat, mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, kebencian, dan ikutnya peran serta iblis. Berarti upaya-upaya inilah yang menyelamatkan saudara. Ternyata keselamatan Anda itu berasal dari nubuatan masyarakat biasa. Mana yang betul? Umat kalian akan semakin bingung, jemaat kalian akan semakin bingung, berserak. Ternyata kandidat pemberi nubuat itu ada 3. Dari Elohim, bisa jadi. Dari masyarakat, bisa jadi. Dari iblis, bisa jadi. Dan kalau tiga-tiganya pun hancur. Jadi yang benar mana? Ya Al-Quran. Bahwa yang dibunuh ini bukan Nabi Isa. Yang dibunuh ini bukan orang benar. Yang dibunuh ini adalah orang yang diserupakan. Makanya dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inilah yang diterangkan Al-Quran, bahwa pembalasan Allah itu jauh lebih daripada apa yang mereka buat. Mereka mencoba untuk melakukan tipu daya, Allah balas tipu daya mereka, sebab Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini yang terjadi. Saya menguraikan tipu daya itu. Dari Bapa nubuatannya error, dari masyarakat error, dari iblis error. Itulah pembalasan dari tipu daya yang mereka lakukan. Sahabat Aquarius, barakallahu fiik. Sabar ya, saya ada telepon dari kantor. Halo, assalamualaikum dek. Halo, Assalam. Ya. Mau itu dikasih besaran kan uang. Dek, ada nggak ini? Itu apa? Sorry. Uang tuanya itu ada sama saya fisiknya. Ada nggak anak-anak yang bisa ambil aja dari bank, antar ke rumah, nanti saya kasih ininya, fisiknya. Berapa anunya? 10 aja. Yang saya chat. Iya, ada tidak yang bisa bantu? Antar dari bank langsung ke rumah. Tapi uangnya kan? Uangnya nanti ambil di rumah. Oh, tidak ada 10 juta kak. Oh begitu. Kalau besok gimana Dinda? Oh besok pada kak. Kapan kantor kalian tutup? Bank tutup? Hari Selasa. Oh iya. Sampaikan aja tellernya, sensei yang mau ya. Bisa deh. Oke. Makasih ya. Yo, assalamualaikum. Sorry teman-teman, sorry. Orang bank nelpon. Bang Zuma, orang bank pun diperintah. Asik. Sapam gitu loh. Oke, sampai di mana tadi kita? Sampai di mana tadi? Jadi gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gitu. Jelas kan? Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru menguraikan itu. Inilah akibatnya mereka membuat makar. Bingung orang-orang yang menjadi pengikut mereka. Bingung, kacau dibuatnya. Ini akibatnya. Disebabkan karena mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Jelas kok itu, jelas. Dan materi-materi seperti ini mana bisa diuraikan oleh pendeta, pasti mana bisa. Itu sama halnya menggali kuburan mereka sendiri. Tapi kita sebagai penganut ajaran agama Islam harus kita sampaikan. Karena kita kemudian ini diutus sebagai umat yang memberi peringatan kepada seluruh manusia. Makanya Allah mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Dihukum. Apa hukumannya? Ya ini keadaan seperti ini mereka membuat bingung sendiri.
Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkum min. Itu kata Al-Qur'an. Mereka sendiri jadi bingung, mereka sendiri jadi berselisih. Ada yang mengatakan ini ketaatannya orang Kristen, Yesus yang menyelamatkan Kristen, bukan dari salib. Gitu saudara-saudaraku. Jadi memang agak berat, mereka ini berat. Sulit. Nah itulah fakta keadaan yang ada. Kita naikkan lagi teman-teman, tapi yang berakal sehat ya, maksudnya yang mau diskusi dengan baik. Jangan yang maki-maki, yang menghina fisik dan sebagainya, nggak usah. Kamu lihat sendiri tadi, ada nggak orang di Indonesia ini? Masih banyak sih, banyak sih. Ayo. Orang yang bisa perintah bang untuk antar duit ke rumahnya, ada nggak? Sombong dikit. Oh. Menghina apa segala macam, nggak usah. Nggak usah serang pribadi. Kalian tidak tahu kita ini siapa. Asistennya Yesus gitu loh. Halo, loh kok nggak naik? Halo, Juma. Iya, buka kamera. Buka dulu maskermu, Juma. Masker lagi. Kenapa selalu ribut dengan masker? Itu pernah nggak kemudian orang-orang Islam itu naik di komal kalian? Buka dulu maskermu, buka dulu kacamatamu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, kurasa. Kalian aja yang sibuk. Halo, semangat siang. Halo. Siang. Halo. Cek. Bizu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Bang Juma. Makasih. Ya, hotel-hotelnya jangan kasih kendor. Siap. Jangan kasih kendor. Siap, makasih Bang. Halo, teman muslim, para moderator bisa nggak naik? Kita mau asar. Naik dulu teman-teman. Ada nggak di bawah? Naik dulu di atas. Adik-adikku yang ganteng, yang baik, yang setiap hari aku marahin. Naik dulu. Beliau sudah ada di atas. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Moderator di sini, Dek. Iya, disebut ganteng tadi makanya ku naik. Oh gitu. Saya persiapan asar dulu ya. Siap, boleh ya? Kanda. Iya, siap. Oke. Naikkan aja saudara-saudara kita non-muslim yang mau berdiskusi, silakan. Siap. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Ada pengumuman penting yang ingin saya sampaikan setelah nanti kita mau tutup, yang harus kalian dengarkan. Dan insya Allah sebentar malam kita akan membahas di live. Nah, ini masalah yang harus kita tuntaskan di TikTok. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan pengumuman saya nanti setelah sholat asar. Silakan Dinda. Anda. Oke teman-teman, nanti gantian ya. Biar Bang Zuma ibadah dulu, setelah itu saya, karena jadwal kita sama. Sembari kita menunggu Bang Zuma, mungkin ada teman-teman Kristen di bawah nih yang pengen berdialog, pengen berdiskusi nih, atau yang pengen
Aduh, ntar dulu. Jangan dulu buka kamera ya, moderator. Kita tunggu dulu teman-teman Kristen yang siap untuk dialog, siap untuk diskusi. Kita naikkan dulu. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu. Biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Mungkin ada teman-teman pastor, pendeta atau romo yang kemarin saya undang untuk naik di Komal Bang Zuma ini, ada 2 ya. Ada 2 pendeta. Kalau misalkan dibawa menyimak, saya sudah share juga tadi sama Bapak Pendeta Jeremy. Kalau misalkan dibawa menyimak, silakan multi saja Bang. Kirim permintaan, akses multi guestnya nanti saya naikkan. Bapak Pendeta Jeremy kalau sudah monitor dibawa, silakan naik aja kalau misalkan lagi free. Tadi janji beliau itu sebentar malam katanya mau naik ke Komal Bang Zuma. Tapi kalau misalkan ada sore ini silakan naik aja dulu. Biar bisa dialog, biar bisa diskusi. Jangan lupa teman-teman dikencangkan tap-tapnya ya, biar Komal kita kuat. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, misalkan ada yang mau diskusi, ada yang mau ngobrol santai tentang konsep keselamatan, konsep ketuhanan, apapun itu dari tema yang diangkat oleh Bang Zuma, silakan kirim permintaan, naik, kami naikkan. Ada moderator di bawah, saya juga bisa jadi moderator, bisa naikkan. Silakan teman-teman Kristen ya, izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu supaya bisa dialog sebentar. Kita temanin aja Bang Zuma dulu ya. Ini ada Putri Bohalima, selamat sore Putri. Sore. Wah, bukan perempuan ternyata. Ya, bro, siapa namanya nih, bro? Sama aja. Oke, bisa open cam, brother? Karena kalau dialog sebentar dengan Bang Zuma itu harus open cam. Susah Bisa. open cam ya Bang. Apanya yang susah, Bang? Enggak dialog itu, Bang, kalau tidak open cam. Jadi apa kok nggak open cam? Kalau saya enggak dialog, Bang. Saya bukan narasumbernya di sini Bang Zuma sendiri. Saya cuman naik karena Bang Zuma lagi ibadah, nanti setelah ibadah baru Bang Zuma masuk lagi. Jadi nanti open cam, kita Bang. membahas apa itu? Jadi nggak jadi cerita lah kita ini. Bisa, boleh. Kalau dengan saya boleh juga. Cuman lebih eloknya laiku diskusi dengan Bang Zuma. Lebih eloknya supaya lebih pintar begitu. Supaya cepat jadi gini, terbuka. Bang, saya gimana? Saya nggak lama aja. Gimana? Bisa kan? Bisa naik sharing. Boleh. Sebenarnya Isa di Al-Quran sama Yesus di Alkitab, mana yang benarnya Bang? Kalau menurut abang ya? Kalau menurut saya dua-dua benar, Bang. Itu Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus asli itu adalah sosok yang sama. Nah, bedanya teman-teman Kristen yang yang disembah, yang dituhankan itu bukan Yesus Kristus asli, tapi Yesus Kristus palsu. Kenapa Bang bisa mengklaim bahwa Yesus yang di Alkitab itu palsu sehingga Isa bukan gitu, Bang. Gini, dengarkan baik-baik. Di dalam Bible itu ada 2 Kristus. Pertama, Yesus Kristus asli, anak Bunda Maria, utusan Tuhan, penyampai firman di dalam Yohanes 17:8, dengan Yesus Kristus yang dijadikan Tuhan oleh Elohim. Kisah Para Rasul 36 nomor 2 nomor 36. Itu jadi, abang kalau misalkan abang mau selidikin, itu kan Yesus itu pernah berpesan terkait dengan Yesus Kristus palsu itu, Bang. Pesan Yesus itu ada di Matius 24 nomor 4 dan 5. Yesus bilang, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kata Yesus asli, Yesus palsu itu nanti datang, dia pakai namaku, Yesus juga namanya. Terus ketika kita bertanya, gelarnya apa wahai Yesus? Gelarnya Mesias juga, sama dengan aku. Kristus, seorang yang diurapi Tuhan, sama gelarnya dengan Yesus. Nah, pesan Yesus itu tertera di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Itu sering kita bawa tuh dalilnya. Berikutnya Yesus berpesan lagi di dalam Matius 24, 23 sampai 26, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Dia mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, Mesias ada di dalam bilik, Mesias ada di padang gurun. Yesus berpesan 2 kali, jangan percaya. Nah, ini warning Yesus nih terkait dengan Yesus Kristus palsu. Makanya sering kita bahas di sini, Bang Putri. Nah, inilah yang disembah oleh teman-teman Kristen.
yang dijadikan Tuhan oleh Elohim katanya. Yang mereka katakan, yang teman-teman Kristen katakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang palsu. Mau bukti bahwa itu palsu. Nah, kalau kita misalkan ambil bukti, Bang, di dalam Bible itu banyak keterangan tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus inilah seorang nabi dari Nazaret, nabi manusia, nabi anak manusia, nabi anak manusia, dan dia sendiri pun mengaku dirinya hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang misconception, ada kelompok-kelompok, ada sekte-sekte yang misconception mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Coba Abang Putri, kalau bisa Bible-nya diambil, dibuka dulu, Abang cross check sendiri deh. Yang teman-teman Kristen sembah ini bukan Yesus asli, tapi Yesus Kristus palsu, gitu loh. Silakan. Jadi menurut Abang, bukan menurut saya, menurut Bible. Di Alkitab, berarti Isa Abang lah yang benar daripada Alkitab ya? Bukan, Bang. Nabi Isa dengan Yesus Kristus asli itu sama, sosok yang sama. Kalau bahasa, kenapa Bang bisa klaim bahwa Isa sama Yesus itu kenapa bisa Bang klaim kayak gitu? Sejarahnya apakah sama Al-Quran sama-sama mengaku utusan Tuhan, penyampai firman. Coba nih di dalam Al-Quran Nur Karim, di dalam Quran surah Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, qala ini Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa itu mengaku, aku ini hamba Allah, aku dijadikan seorang nabi, aku diberikan kitab Injil oleh Allah. Dia mengaku nabi, utusan Tuhan. Nah, apa yang kita lihat dari apa yang disampaikan Yesus sama juga demikian. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, Yohanes 11 sampai 43. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia berkata bahwa orang di sekitar aku yang mengelilingi aku ini, aku membangkitkan Lazarus ini supaya aku diakui sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah, poin berikutnya di dalam Yohanes 17:3, Yesus tekankan lagi bahwa dia itu mengatakan Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, dan lagi-lagi aku ini utusan, Yesus itu utusan. Narasi dari Yesus Kristus asli dengan Nabi Isa alaihissalam itu satu, sama. Bahwa mereka itu nabi penyampai firman. Narasi di Al-Quran Isa sama narasi Yesus di Alkitab berbeda. Iya, tapi jadi, poinnya apa? Banyak berbeda. Sebentar. Kalau kita perhatikan dengan seksama Alkitab dengan Al-Quran, itu yang Bang bilang Yesus sama dengan si Isa itu jauh beda, Bang. Nggak bisa Bang samakan. Coba bedanya di mana? Yesus Kristus asli dengan Nabi. Itu anaknya didiamin dulu, Bang. Sambil menunggu Bang Zuma, teman-teman ya. Ini enak nih kalau kita ngobrol sama teman-teman Kristen, kita sambil menunggu Bang Zuma. Coba Anda tunjukkan dulu ke saya, kenapa bisa itu ada yang namanya Gereja Isa Al-Masih di Pati. Gereja Isa Al-Masih itu kalau teman-teman cross check Google, itu banyak tertulis Gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih, bahkan sebelum kalender ini dirubah 10 tahun yang lalu, kalender ini masih tertulis kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Kenapa kenaikan Isa Al-Masih? Karena ini sosok yang sama. Anggapan teman-teman Kristen sendiri, bukan anggapan umat Muslim, bukan. Tapi Kristen sendiri yang mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yesus Kristus asli, anak Bunda Maria, penyampai firman, nabinya Tuhan, utusan Tuhan. Ya sama dong, Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Yang jadi masalah ini kan, ada Yesus Kristus lain yang teman-teman Kristen tuhankan. Ini masalahnya di sini. Jadi gini, Bang. Nah, silakan. Masalahnya perintah Isa sama perintah Yesus di Alkitab sama perintah Isa di Al-Quran bertolak belakang perintahnya. Apanya, Bang? Yang perintah yang mana? Perintahnya. Perintah yang mana? Coba. Yesus mengajarkan akan datang lagi nabi setelah dia. Itu di ajaran Al-Quran. Sedangkan di ajaran Alkitab nggak ada mengatakan demikian. Nggak ada. Anda nggak baca, Bang. Anda nggak pernah baca. Ulangan 18 nomor 18. Itu makanya Abang harus belajar. Ini dosen Kristologi, nama aja yang benar. Saya dosen, cuman Bang. Saya perhatikan Abang ini loh, Bang.
saya perhatikan abang belum mencari kebenaran dalam Alkitab. Itu makanya abang Oke, bingung. udah ya. Saya jawab ya. Tadi Nabi Isa kau katakan dia ada nubuatan tentang nabi terakhir yang akan datang. Namanya Ahmad. Di dalam Bible, satu poin nih sebelum kita masuk ke Yohanes 13. Ulangan 18:18 itu ada nubuatan di situ tuh. Terkait dengan nabi yang akan datang setelah Nabi Isa atau Nabi Yesus. Berikutnya di dalam Yohanes 13 nomor 16 kalau nggak salah, Yesus bilang itu akan datang seorang penolong lain. Yesus sudah pesan itu. Abang ngerti nggak yang disampaikan akan datang penolong lain itu? Abang ngerti nggak perumpamaan Abang, seperti itu? Abang menurut abang apa, Bang? Coba Nggak, abang menurut jelaskan. abang ngerti nggak? Ngerti Sebagai lah, orang Bang. Islam, abang akan pernah ngerti apa Oh, diartikan paham, Bang. perumpamaan tersebut. Paham. Sama dengan halnya. Itu Yesus bilang seorang penolong. Dia akan minta kepada Bapa seorang penolong. Nggak mungkin roh dong seorang ini ya kan. Nggak mungkin sapi dong, monyet, nggak mungkin. Seorang kata Yesus. Jadi abang pernah nggak dengar Yesus akan meminta kepada Bapa? Manusia pun akan meminta kepada, seandainya kita meminta kepada Yesus, begitu juga Yesus meminta kepada Bapa. Jadi Bapa Betul, Bang, mengabulkan permintaan setuju. itu. Jadi abang nggak Dalilnya- mengerti masalah yang seperti memberikan penolong itu abang nggak akan ngerti. Abang Putri, dalilnya itu dikatakan oleh Yesus, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Seorang, kalau kita menggunakan kamus Jadi saya besar tanya bahasa sama Indonesia. abang. Jadi gini bang, saya tanya sama Ini abang. gimana, Abang, ini? Yang mau Selesai dulu, bolak Bang. balik, Abang. gini. Yang mau bolak balik hati manusia itu siapa? Saya Ini tanya sama apa abang. pula lari lagi? Jangan lari dulu, Bang. Datanya dulu Saya dibahas. tanya sama abang. Kalau Yohanes memang 13 abang nomor tahu 16. yang mau balik hati manusia itu siapa? Anda coba? kurang baca nih. Sebentar, saya mau terangkan dulu. Nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu ada. Nubuatan tentang Nabi yang akan datang berikutnya setelah Nabi Yesus itu juga ada di dalam Bible Anda. Makanya tadi saya bilang Anda kurang baca. Di dalam Yohanes 13:16 tadi saya terangkan dulu sedikit. Yesus itu bilang, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Seorang nggak mungkin monyet dong. Iya, nggak mungkin. Sabar, Nggak Bang, mungkin sabar, Bang. binatang bang. Tapi gini bang, pernah nggak abang Sabar, baca? abang setuju nggak? Pernah nggak Abang abang setuju baca nggak? tentang Musa? Ya, perjalanan Musa di Alkitab. Pernah nggak abang baca perjalanan Musa di Alkitab? Ini kita selesaikan nubuatan, Bang. Saya tidak biarkan Anda lari. Enggak, itu nanti terhubung bang. Jadi gini, Ya, saya kalau memang tidak abang akan udah pernah biarkan baca, Anda lari. kalau memang abang udah mahir dalam Alkitab sama Bising Al-Quran, kali anaknya, pasti woy. abang pernah baca. Saya tidak akan biarkan Anda melebar ke tema lain. Saya mau bahas tentang nubuatan ini. Apakah Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus asli itu pernah menubuatkan seorang nabi akan datang setelah mereka? Tadi Nabi Isa Anda sudah jelaskan bahwa di dalam Al-Quran Anda pun tahu bahwa Nabi Isa itu sudah pernah menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang. Nah, sekarang kita perhatikan Bible Anda. Anda mengatakan Yesus nggak pernah menubuatkan seorang nabi yang akan datang. Keliru. Sementara kita baca di dalam Bible Anda, Nggak jangan ada, lari. memang Saya benar nggak ada di Bible. Coba Saya tidak akan biarkan. Buka bukunya, apa ada di Bible seperti itu? Yang ada Yohanes nabi akan datang. Nggak ada. 13:16. Ya karena nggak baca. Coba baca. Udah saya baca, memang nggak ada bang. Yohanes 13:16 Yesus bilang apa? Coba didiamin dulu anaknya, Bang. Anaknya didiamin dulu, habis itu ngobrol. Sebentar siap-siap open cam. Kalau Bang Zuma sudah kembali, gantian saya turun, saya ibadah, Bang Zuma lanjut gitu, teman-teman. Ini kita isi saja sambil menunggu Bang Zuma. Iya, kita ngisi nggak apa-apa juga. Gini maksud saya bang, abang kan katanya tadi masalah penolong tadi kan. Nah, jadi Setelah kalau abang Yesus pernah ya, memang setelah baca Yesus, Bang. masalah Alkitab dari sejarah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pasti abang ketemu namanya Oke, saya itu. tanya Anda dulu nih, Bang Putri. Seorang penolong yang dimaksud Yesus itu siapa menurut Anda? Menurut saya itu seorang penolong itu bang. Itu karena Tuhan yang bolak-balikkan hati manusia. Abang pernah nggak membaca itu? Nggak pernah kan? Seorang penolong yang dimaksud abang nggak Yesus pernah ini baca. siapa? Itu makanya abang nggak ngerti Alkitab kayak gimana. Di perjalanan Musa, ya di perjalanan Musa itu,
itu dia bisa membolak-balikkan Fir'aun, membolak-balikkan hati Fir'aun, mengeraskan hati Fir'aun. Ke Nabi Musa kau. Kita bahas Enggak, Yesus gini loh, ini Bang. nubuatan Jadi penolong Yesus. itu maksudnya penolong itu, Bang. Apa penolong bukan itu? berarti penolong itu ada hewan yang akan nongol, bukan. Ada manusia. Bukan kayak itu, bukan. Jadi Bukan manusia. Seorang manusia itu iya bukan bisa. Oh, manusia bisa, seorang, hewan oke. bisa. Istilah gini loh, Bang. Maksudnya gini. Kayak mana seorang hewan? Ada gila-gilamu memang kau. Bukan nggak ada gila-gila gini. Abang yang udah gila. Contoh abang kecelakaan Coba di kau jalan, pikir abang naik seorang kereta. itu Abang seorang naik kereta, itu- abang dengarkan dulu. Itu makanya. Abang mau naik kereta, gitu loh. Tiba-tiba ada hewan di tengah jalan menghalangi perjalanan abang sehingga abang itu nggak jadi maju ke depan. Itu termasuk juga. Jangan abang bilang nggak masuk, gitu loh. Iya, kita bahas ini dalil Yohanes 13:16. Jadi maksud Yesus abang itu, akan meminta maksud abang tadi seorang itu yang penolong. saya nggak setuju itu masalah itu, Bang. Masalah seorang penolong. Abang nggak tahu penolong itu dari bentuk mana. Abang nggak tahu. Kan? Coba seorang itu apa maknanya, coba jelaskan ke aku, coba. Jadi pada intinya, Bang, abang itu nggak memahami Alkitab, gitu loh. Seorang Nggak kan kita itu panjang lebar. Isa abang itu sama Yesus kan itu berbeda. Seorang itu apa, coba? Seorang Enggak, itu memang apa maksud? jauh berbeda. Jawab dulu saya, seorang itu Perintah apa? Isa di Al-Quran sama perintah Yesus di Alkitab berbeda. Lah. Coba. Yuk, dalilnya Yohanes 13:16 akan ada seorang penolong kata Yesus. Apa tuh maksudnya seorang tuh, coba? Aku kejar sampai dapat nih. Sampai kau jujur, coba. Apa seorang? Kan saya udah bilang sama abang tadi, yang membolak-balikkan hati manusia, bolak-balikkan hati manusia Apa siapa pula? coba? Saya tanya sama Apa sama pula? abang. Kok lari Abang kan pula nggak bisa kau? semudah Ulang itu dulu, jawaban, ulang, abang nggak ulang. bisa ngerti. Ulang. Gitu loh. Seorang itu Enggak, yang seorang yang membolak-balikkan hati manusia itu siapa? Saya tanya sama Coba abang. gini aja, saya kasih poin, saya kasih opsi aja. Itu jawaban itu aja abang nggak bisa jawabnya. Kayak gimana mau jadi apologit abang lo? Heran juga aku nengoknya. Oke, saya kasih analogi ya. Ya, saya kasih analogi ya. Atau kasih poin aja deh supaya gampang dijawab. Di dalam Yohanes 13:16, Yesus itu maksudkan seorang. Seorang ini apakah sapi, monyet, malaikat, roh atau manusia? Silakan dijawab. Semua dipakai Tuhan, Bang. Tanaman pun dipakai Tuhan. Jadi seorang tanaman gitu tulisannya di dalam Bible. Semua Seorang Bang, dipakai. tanaman. Makhluk hidup itu dipakai. Benda mati Oke. pun terpakai. Nah, kalau kita lihat. Seorang tanaman gitu maksud kau seorang Bukan tanaman. seorang tanaman, abang itulah makanya saya bilang tadi. Alkitab abang nggak bisa mengartikan semua Alkitab Ya itu gimana dalam pikiran artinya? abang. Nggak Yesus bisa. bilang seorang, artinya gimana? Coba jelaskan ke saya. Saya nggak tahu Bible kau. Saya udah menjelaskan. Apa penjelasannya? Kalau abang Seorang itu pernah apa? baca masalah perjalanan Musa yang membolak-balikkan hati manusia, di situ ada tertulis membolak-balikkan hati manusia. Abang pasti paham. Karena abang nggak pernah baca itu, makanya abang itu nggak pernah paham. Udah. Gitu loh. Lah, saya bilang kayak gitu, Teman-teman ya. membolak-balikkan hati manusia. Abang nggak percaya? Percaya Nggak nggak abang dijawab Tuhan bisa membolak-balikkan hati manusia? Percaya nggak? Nggak dijawab ya teman-teman ya. Nggak ada jawabannya. Itulah jawaban saya, Bang. Bukan nggak terjawab, itulah jawabannya. Jadi maksud abang jawabannya yang kayak gimana? Coba dulu. Saya pikiran abang. bertanya saudara, ada opsinya. Ya saya tadi kasih jawaban, abang nggak terima. Jawab pertanyaan saya gini, saudara. Kau dengar Gini, dulu coba lah. pertanyaan abang itu, seorang penolong itu, itulah saya sebutkan tadi. Oke, seorang itu makna dari bahasa Indonesia yang ada di dalam Bible-mu itu, seorang itu maksudnya apa? A. Sapi, B. Monyet, C. Kuda, 4 malaikat, D. Malaikat, atau roh, atau manusia. Coba kau jawab. Jawab dulu itu baru kau jelaskan. Abang bertanya kan, saya menjawab. Jawabannya abang apa? minta tolong kan? Saya ngasih tahu Jawabannya sama abang, apa? saya nolong abang untuk ngasih jawabannya. Tapi kenapa abang ngotot dalam pertanyaan abang? Ya ini terakhir ya, terakhir saya Abang ini bertanya minta sama tolong, Abang Putri. abang minta tolong kan? Minta tolong untuk dijawab ini kan? Baik. Saya kasih tahu abang, itu makanya abang dengarkan, pasang telinga. Kalau orang ngomong, udah dikasih tahu jangel. Abang Ya ngel. silakan coba jawabannya apa nih? Dari tadi belum menjawab. Jawabannya itu bang, itu Tuhan yang membolak-balikkan hati setiap manusia. Jika abang meminta coba. kepada Yesus, Yesus meminta kepada Bapa, biarlah Bapa itu membolak-balikkan hati manusia. Poinnya itu seorang. Poinnya Yesus bilang akan minta seorang, ada seorang penolong yang Ya dia akan minta datang. kepada Bapaknya. Ya, Ya, kan? Minta betul. kepada Bapaknya. Yesus Ketika minta. apa yang kamu minta? Sebentar, Ya kan? sebentar saudara, Ah, saudara. jadi?
Yesus meminta kepada Tuhannya yang disebut Bapa untuk diutus seorang penolong lain. Abang nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Abang pikir orang ini TK nggak bisa ngomong. Abang Susah itu bertanya kali. loh. Saya ini menjawab. Saya yang Ini kasih tahu teman-teman. sama abang. Kok abang ngotot lebih paham pula abang? Abang kan Oke, baik saya jawab dulu ya. Ini teman-teman ya, makanya saya sering bawa narasi yang Bang Zuma bawa di dalam Matius 7 nomor 6. Pak dosen, jangan berikan mutiara kepada babi, kepada gondok. turun aja Jangan lah aku, Bang. Gimana nggak memberikan mau turun? ilmu Abang dan bertanya, aku Abang, menjawab, jangan maka- berisik Bang. Saya turunkan aja dulu, bising kali. Saya ulang teman-teman ya. Matius 7 nomor 6, Yesus itu berpesan, jangan memberikan mutiara. Jangan berikan ilmu dan kebenaran kepada gondit. Karena ketika kau berikan ilmu dan kebenaran itu akan dipijak-pijak, akan ditolak oleh mereka, akan dibantah mentah-mentah oleh mereka. Nih, salah satu bukti nih tadi. Ketika kita sampaikan di dalam Yohanes 13:16 bahwa Yesus itu akan meminta seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya, kata Yesus. Ajarannya itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Nih, kalau kita tengok nih, di muka bumi ini, ajaran apa yang menyertai kita dari zaman dulu? Dia berbicara zaman dulu, berbicara zaman sekarang, dan berbicara zaman yang akan datang atau masa yang akan datang. Apa tuh teman-teman muslim di bawah? Coba teman-teman, kira-kira kitab apa tuh yang menceritakan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan? Apa tuh yang menyertai kita selama-lamanya? Apa coba? Al-Quran Nur Karim. Al-Quran teman-teman. Makanya satu-satunya kitab yang paling layak di muka bumi ini untuk kita imanin adalah Al-Quran Nur Karim. Karena kenapa? Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan untuk seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini untuk teman-teman Kristen juga, teman-teman Hindu, Buddha, ateis, Konghucu, apapun dia anutan agamanya. Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, teman-teman. Oke? Berikutnya, sambil menunggu teman-teman Kristen, saya mau sampaikan lagi bahwa Matius 7 nomor 6 itu memang selalu terbukti bahwa ketika kita sampaikan kebenaran kepada gondit, mereka akan menolak, akan dipijak-pijak kebenaran itu. Kita sampaikan kepada mereka, woi, nggak mungkin loh Tuhan itu lahir jadi bayi netek sama ibunya, nggak mungkin, mustahil. Tapi mereka tetap, enggak Bang Fandi, Bang dosen, aku tetap mau mentuhankan anak bayi itu. Aku mau tuhankan dia. Pasti akan ditolak. Nah, ini bukti apa yang disampaikan Yesus itu betul. Bahwa gondit itu akan menolak, akan mempijak-pijak ilmu dan kebenaran yang kita berikan. Yang Bang Zuma berikan, yang Ustadz Alif berikan, yang Ustadz Tahta berikan, Ustadz Hanafi berikan, yang Bang Ardiansa, Bang Jibril, dan guru-guru kita yang lain berikan. Itu pasti akan ditolak oleh Aliteng. Karena Aliteng itu apa teman-teman, kata Yesus Matius 7 nomor 6. Apa tuh Aliteng? Nah, apa tuh? Gondit. Yesus yang bilang, bukan saya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita naikkan lagi, mungkin siapa tahu ada teman-teman Kristen. Kalau Bang Zuma sudah monitor, langsung aja ambil alih, langsung diskusi dengan teman-teman Kristen. Minimal teman-teman Kristen bisa open cam ya. Karena Bang Zuma di sini open cam. Yang teman-teman Kristen akun baru, kalau bisa cari akun yang agak besar. Akunnya yang besar yang bisa open cam. Kalau tidak bisa open cam itu sulit untuk diskusi teman-teman Kristen. Mohon maaf ya. Izin teman-teman Kristen. Coba kita naikkan teman-teman yang lain ini. Banyak yang minta permintaan. Izin kalau bisa langsung open cam teman-teman Kristen ya. Selamat sore Bang Sihole. Sihole. Selamat sore. Iya, bisa open cam Apri ini bisa open cam ya. Silakan. Apri Kristen. Silakan langsung. Oke, Soleh, silakan open cam Bang Zuma sedikit lagi masuk nih. Nggak Biar usah saya naik apa, saya sebentar aja. Nggak bisa ini harus open cam kalau diskusi, kalau ngobrol. Saya nggak ini, saya bukan pendebat saya. Ya udah, kalau gitu panggil pendetanya ke sini. Ajak dia ke sini. Jangan kayak gitulah. Pendeta itu sangat
Oke, kita cari lagi teman-teman Kristen yang lain ya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, yang mau diskusi, kirim permintaan, kita naikkan. Ada syaratnya untuk dialog dengan Bang Zuma, yaitu open cam, buka kamera. Izin teman-teman Kristen ya. Siapapun dia silakan naik dan open cam. Kalau saya di sini bukan narasumber, yang narasumbernya Bang Zuma. Saya nggak open cam teman-teman. Saya cuma temanin aja sebentar. Halo, selamat sore Kau Bang. open cam juga lah dosen kristologi. Ya kau Biar open cam sama-sama lah. kita open cam. Iya Bang Zuma, tunggu Bang Zuma lah, sedikit lagi Bang Zuma. Kenapa rupanya? Kau open cam lah. Bersama. Kenapa pula kau marah-marah pula kau, alamak. Open cam lah. Open lah dosen. Oke lah, aku open cam. Aku dosen aku ini. Udah lama aku jadi dosen. Dosen apa? Siapa Dosen muridmu? Banyak Kristen. Muridku Kristen semua. Apa arti kristologi itu? Kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Tentang apa? Ketuhanan. Tuhan siapa? Tuhan Kristen. Kenapa kau pelajari Tuhan kami? Aku Kristen, aku pelajari karena ada amanat agung. Sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Kau? Ya kan disuruh sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Ini Mana Kristenmu? Aku bukan Kristen, aku Islam. Ngapain kau pelajari iman kami? Kenapa rupanya sampaikan Injil ke seluruh makhluk? Imanmu udah kau pahami. Udahlah, open cam lah dulu kau. Ayo, kau open cam. Oke, aku open cam. Kau open cam ya? Open cam lah. Mana mukamu? Ntar dulu. Kau dulu open cam lah. Mana? Ntar. Itu Bang Zuma juga dikit lagi monitor tuh. Kok Bang Zuma terus kau tunggu-tunggu kaunya? Tunggu dulu. Ini ya Roh. Dosen kristologi. Iyalah. Aku juga bisa kubuat di sini. Kubuat di sini gelarku kan Ustadz. Padahal ndak ustadznya aku nanti. Nah itu pembohong namanya. Kalau aku ini kamu legalitasnya mana gitu loh. Aku legalitas. Coba kau buka kamera dulu. Buka dulu kameramu. Dan pula. Mana? Kau Medan mana kau? Nggak usah begitu. Kau dosen apa? Aku dosen kristologi, mengajarkan ajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Mana KTP-mu? Kenapa pula pakai KTP? Kita itu harus berbicara sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ada ya, aku menyampaikan bahwa Yesus itu hanya nabinya Tuhan, utusan Tuhan, penyampai firman seperti apa yang dibilang oleh Yesus di dalam Bible. Gini loh, kamu tadi ngomong kamu itu pengajar Kristen. Iya, mana aku legal standingmu? Aku ngajarin. Mana KTP-mu aja tunjukkan. Enggak usah, uji aja. Uji aja di sini. Sarjana dari mana dirimu? Kau uji aja di sini. Aku seorang dokter. Kan dia harus membuktikan bahwasannya dia seorang dokter gitu loh. Oke, masa saya bilang, saya ini kau seorang pengajar ini, tapi saya tidak ada bukti. Mana bisa? Kau diam, aku buktikan. Aku ini dosen kristologi. Kau diam, kau mute dulu. Kau tunjukkan dulu legal standingnya mana, legalitasnya mana. Kau mute dulu, aku tunjukkan bahwa aku ini pengajar Kristen. Nih, kau dengarkan. Pertama, aku mau kutip 1 Yohanes 2 nomor 6. Kata Yesus, Kristen itu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika kita tengok, Yesus itu kan kalau ibadah masuknya ke sinagog. Tiba-tiba kalau kita intip teman-teman Kristen, ngapain mereka ini ya? Masuknya di gereja, beda. Nyambungnya di mana satu? Yang kedua, katanya hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus ibadah di dalam Matius 26 nomor 39, lalu Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujudnya dia. Intiplah aku di gereja. Mana orang-orang ini? Ternyata jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, halilintar. Itu apa? Siapa yang ngajarin? Beda. Ini aku kristologi lurus ini. Dengar dulu, bergantian kita ngomong. Coba kau buka maskermu dulu. Apa pula masker yang kau bahas? Buka dulu maskermu. Mar diskusi kita bukan masker yang diurus. Ini. Saya tanya kamu, dengar, jawab ya dengan lantang ya. Kamu itu kalau mau memuji Allahmu itu harus di mana? Harus di masjid.
Memuji Allah apa maksudnya memuji? Memang kau memuji Yesus? Memang saya harus puji. Kenapa? Kau itu salah satu orang yang menghina Yesus, yang mengutuk Yesus, yang salah satu orang yang menghujat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan kau menghina Yesus? Sedangkan saya memuliakan Yesus. Kita uji siapa yang menghina Yesus, siapa yang memuliakan Yesus. Mau kau uji? Memuliakan itu kau paham enggak? Paham. Bagaimana orang yang memuliakan? Iya, memuliakan itu enggak membiarkan. Contohnya misalkan kau pengen Yesus itu ditampar, diludahin, ditelanjangin. Aku enggak mau, karena aku memuliakan Yesus. Bukan mau itu yang arti buru-buru. memuliakan. Sebentar dulu, aku enggak mau yang buru-buru menimpa Yesus. Itu artinya memuliakan. Coba kalau kau misalkan. Udah ya. Kita sambil tunggu Bang Zuma, teman-teman, mungkin dikit lagi masuk beliau. Sambil tap-tap layar juga, teman-teman. Absen-absen juga, biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Ada teman-teman Kristen? Nanti typing aja di bawah ya. Minimal yang bisa open cam. Ada Denny Angel, coba kita naikkan. Bentar. Halo, selamat sore Bang Denny. Oke, kita naikkan teman-teman Kristen ya. Bang Zuma belum monitor? Belum ibadah saya, woi. Coba teman-teman Kristen, kalau misalkan ada, naik aja, kirim permintaan. Yang bisa open cam silakan naik, karena nanti Bang Zuma akan open cam dan diskusi dan dialog. Minimal teman-teman Kristen yang naik itu bisa open cam. Ayo silakan teman-teman Kristen. Pak Pendeta Jeremy, kalau sudah standby di bawah silakan naik Pak Pendeta. Berapa kali tuh saya undang untuk masuk di Komal Bang Zuma. Katanya nanti. Ini yang baru naik, kenapa layarnya gelap ya? Halo Bang Aku, selamat sore. Bang Aku, Afilen, selamat sore. Harap butar-butar. Le butar. Oke, kita turunkan ya, nggak ngomong. Silakan teman-teman Pastor Romo Pendeta, S1 Teologi, S2 Teologi, S3 Teologi, S Tom, S Lilin, S Dawet, S Kelapa Muda. Silakan kalau mau naik untuk ngobrol santai, diskusi santai silakan. Oke, Bang Jiwan selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Kristen Le. Ya. Oke. Bisa buka kamera Le? Kau ngomong dulu lah, nanti tunggu si Suma datang baru kita ngomong. Oh, ini ada Bang Apris sudah open cam. Ya udah di Bang Jiwan di mute dulu Le. Hadir. Singkali. Coba teman-teman yang lagi berisik tempatnya cari tempat yang kondusif dulu nih ya. Sudah ada Bang Zuma nih. Bang dosen mau bicara sama Anda dulu lah. Enggak, langsung ke Bang Zuma aja. Saya mau ibadah dulu, Bang Apri. Saya grogi sama Bang Zuma. Grogi katanya. Santai aja lah. Ngobrol santai aja, jangan grogi sama Bang Zuma. Ayo. Halo, semangat sore. Bang Apri. Ya, Bang Zuma izin turun ya, Bang Zuma ya. Iya deh, makasih ya. Iya, sama-sama Kanda. Lanjut. Semangat Bang Zuma. Siap. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak berisik. Iya, gimana? Udah sampai mana tadi? Kalau orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, kan gitu. Itu poinnya kan tadi?
Ya, jadi di satu sisi ketika Kayafas dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, dia bingung untuk memilih. Makanya disebutkan di perikop tersebut, lebih baik satu orang mati daripada bangsa kita yang harus tunduk kepada bangsa Roma, gitu kan? Iya. Berarti penyaliban ini murni bukan karena tebus dosa. Gimana, Bang? Berarti penyaliban ini bukan karena ingin tebus dosa, melainkan karena mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Roma. Betul? Tetap itu untuk penebusan dosa, Bang. Jadi di mana di situ tertulis? Jadi begini. Silakan. Ketika firman Tuhan Allah Bapa itu menyebutkan pada nubuatan yang dahulu bahwasanya akan ada seorang Mesias yang akan menyelamatkan seluruh manusia, itu harus digenapi, yaitu dengan datangnya Yesus. Yesus sendiri adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Yang tadi Bang Zuma atau Bang dosen tadi katakan bahwasanya kenapa Tuhannya orang Kristen 3? Kalau orang memandang kami mempunyai 3 Tuhan itu silahkan. Tapi bagi kami orang yang mempercayai dan memaknai bahwa Tritunggal itu adalah satu. Tri 3, Tunggal 1. 3 adalah satu. Jadi Allah Bapa yang pertama, Allah Bapa mempunyai roh. Roh itu yang menciptakan dunia dan lain-lainnya di Kejadian. Itu adalah roh. Disebutkan di sana, roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Itu roh. Kemudian firman itu firman Tuhan, atau yang harus dinyatakan itu adalah Yesus itu sendiri. Paham enggak, Bang? Paham. Jadi 3 dianggap 1. Karena tiga-tiganya ini berdiri sendiri. Bukan, berdiri sendiri itu dalam arti cuman ibaratkan gini, Bang. Bang Zuma punya roh dan punya ucapan. Betul? Iya, betul. Bang Zuma ketika saat itu mau melakukan fitnah, maaf Pak, jangan Bang Zuma. Ada seseorang, si A mempunyai roh dan juga perkataan. Ketika seseorang itu memfitnah seseorang, yang dipenjara itu bicaranya atau orangnya? Padahal yang salah bicaranya loh. Kan orangnya. Jadi satu saja. Satu orang tapi mempunyai roh dan firman. Firman itu adalah pembicaranya itu. Seperti itu yang kami maknai bahwa Tritunggal itu. Kenapa ini? Kenapa bukan bicara itu aja yang dipenjara? Lah ya kan yang kalau dia dipenjara kan cuma satu, Bang. Ya kan katanya tadi satu ya, yang siapa yang melakukan kesalahan itulah yang dipenjara. Ya, betul. Itu kalau manusia ya, Bang ya. Kalau Tuhan yang Esa yang bisa mempunyai yang Maha Kuasa, itu berkehendak lain, tidak bisa dilogika. Paham? Tapi kita meyakini bisa dilogika. Justru Anda yang melogikakan Tuhan dengan menganalogi manusia, roh, jasad, dan jiwa. Anda yang melogikakan Tuhan. Tapi ketika Anda mentok sendiri, Anda lagi yang mengatakan tidak bisa dilogikakan. Kenapa? Karena tidak masuk akal gitu loh. Coba Anda lihat, Yesus turun lengkap roh, jasad, dan juga jiwa. Sudah 3 di situ. Lalu Bapa di mana? Di surga 4. Roh Kudus di mana? Bukan. Nah, sekarang kalau ketika Yesus jadi manusia, dia berdiri dari berapa komponen? Memang 3. Roh, jasad. Nah, sudah 3 di sini. Sudah 3 kan? Bukan seperti itu, Bang. Bukan seperti itu. Kita memaknai. Gimana sih? Tidak bisa. Gimana? Anda tidak bisa
Anda tidak bisa Anda tidak bisa mempunyai argumen yang gimana ya, Bang? Yang membawa analogi tadi siapa? Kan Anda. Iya. Nah, Yesus 3 komponen ini enggak? Nah, Yesus pada waktu turun itu adalah firman-Nya, Bang. Firman Allah Bapa. Bukan terus manusia punya roh dan bukan gitu. Maksudnya sekarang ketika Anda menganalogikan manusia perkataan, contohlah misalnya saya manusia berkata, sendal jepit. Apakah sendal jepit itu adalah saya? Tadi kan yang berkata sandal jepit abang? Saya. Ya. Terus yang sandal jepitnya saya. Kan yang berkata abang? Iya saya yang berkata. Yang saya tanya sandal jepitnya apakah saya? Yang berkata bukan nunjuk satu sandal jepitnya itu, Bang. Lah, kan Anda mengatakan perkataan saya adalah saya. Ya. Saya berkata sendal jepit. Sendal jepit itu keluar dari saya. Sendal jepit itu berasal dari saya. Sendal jepitnya datang menjadi sendal jepit bukan keinginan sendal jepit, tapi keinginan saya. Nah, sendal jepit ini apakah saya? Bukan seperti itu. Lah bagaimana ini? Perkataan yang keluar dari Bapa Anda katakan Bapa. Perkataan keluar dari Bapa, "Hei Maria, hamil dan lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus." Itu firman yang keluar dari mulut Bapa. Maria manusia seketika melahirkan anak bernama Yesus. Lantas Anda mengatakan Bapa adalah Yesus. Berarti saya adalah sendal. Bukan. Perkataan Anda, enggak, perkataan Anda bukan sandalnya, bukan wujud fisiknya. Bukan wujud fisiknya. Yang keluar dari mulut Bapak ketika berbicara mengenai kehamilan Maria, apa yang keluar dari mulut Bapak? Firman, perkataan kan? Iya, perkataan. Yang ketika keluar sendal jepit dari mulut saya, sendal atau perkataan? Perkataannya, ya itu yang perkataan. Perkataan. Yesus bukan sandal fisik, jepitnya loh ya. Yesus menjadi daging, Yesus menjadi daging, Yesus menjadi fisik. Itulah kami menjadi memaknai, benda. Itulah kami memaknai bahwa Tuhan yang kami percaya, Allah Bapa itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Dari firman yang diucapkan saja, itu bisa menjadi kenyataan, yaitu jadi manusia. Seperti itu, Bang. Oke, ketika Tuhan berkata, jadilah matahari, yang keluar adalah firman, lalu menjadi fisik matahari, betul? Betul. Ketika Tuhan mengatakan, lahirkanlah Yesus, kata namailah dia Emmanuel, maka yang keluar firman yang menjadi kemudian adalah daging Yesus, betul? Ya. Bedanya matahari dengan Yesus? Sama-sama ciptaan, tapi kami memaknai bahwasanya apa yang dilakukan Yesus itu adalah firman-firman yang Allah sampaikan untuk manusia. Ya betul, dia penyampai firman sama seperti Musa. Makanya Yesus di sini diceritakan, Yesus di sini diceritakan tidak mempunyai dosa apapun. Ya sama, matahari juga tak ada dosanya. Matahari yang tadi. Ya kan benda, Bang. Kan apa benda, bedanya dengan Bang. Yesus? Yesus juga benda. Kan Yesus kan manusia. Nah, memang beda, apanya yang beda? Justru beda. matahari lebih bermanfaat dari Yesus. Dengan matahari alam semesta ini bisa hidup. Tanpa matahari tidak ada kehidupan di bumi ini. Tanpa Yesus
Buktinya Yesus baru ada di abad pertama. Alam semesta sudah ada jauh jutaan tahun sebelum Masehi. Artinya Yesus itu tak berguna bagi alam ini. Matahari jauh lebih berguna bila dibandingkan Yesus. Siapanya Yesus? Itu fakta. Itu fakta. Nah, itu kan jadilah matahari. Iya, itu kan menurut kepercayaan Anda. Nah sekarang bermanfaat. Sekarang manfaatnya untuk alam semesta ini hebat mana matahari atau Yesus? Kalau saya lebih berguna Yesus. Nah terus kenapa dia datang belakangan? Gimana Bang? Kenapa datang belakangan? Sementara yang dibutuhkan alam semesta ini, matahari atau Yesus? Karena Yesus adalah perumpamaan yang apaan Bang ini live dibatasi? Itu dia Bang, entah kenapa ini. Itu jadi memang Yesus ada belakangan karena perbuatan dari Adam dan Hawa. Karena diusir sama TikTok Abang, kumisnya katanya beracun. Jarang sikat kumis katanya TikTok keterangannya. Yesus adalah firman yang keluar dari Tuhan. Matahari firman yang keluar dari Tuhan. Yang banyak manfaatnya untuk alam semesta ini siapa? Yesus tidak ada manfaatnya untuk matahari. Matahari sangat bermanfaat untuk Yesus. Yesus mati tanpa matahari. Assalamualaikum, Yesus Bang. tak bisa tanpa matahari. Tapi matahari bisa tanpa Yesus. Pakai ini logika. Waalaikum. Silakan Bang. Saya Islam Bang. Oh siap. Ada yang mau disampaikan Bang? Gini Bang, saya mau tanya Bang. Jadi begitu saudara Kristen, coba pakai otak. Tanpa matahari Yesus mati. Tanpa Yesus matahari tetap bersinar. Tuhan lu levelnya kalah sama matahari. Begitu, jangan maki-maki di bawah, naik ke atas ini. Jangan emosi, santai aja. Gak usah emosian, maki-maki, ngamuk, sampai mau bunuh diri. Gak usah. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dari sekte mana Bang? Gimana? Dari sekte mana? Kristen. Kristen. Bisa buka kamera Bang? Bukan kamera ini yang susah. Ada satu pertanyaan ini. Bisa tanpa kamera? Dipersyaratkan teman-teman di bawah untuk buka kamera Bang. Nggak bisa, kamera ini udah rusak. Anda ku tengok apa? Membahas agama Kristen. Agama saya yang kubahas. Iya, Yesus Tuhan itu. Agama saya itunya kubahas. Agama saya menegur innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ini uraian daripada ayat suci Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Laqad kafara alladzina qalu. Itu Al-Quran yang saya uraikan. Rangkaian uraian Al-Quran masuk agama Anda di dalamnya. Jadi jangan gengsian. Gitu saudaraku. Buka kameranya, kita bahas. Islam itu membahas manusia-manusia yang menyembah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kami membahas agama kalian, kebenaran, kebetulan agamamu datang nawarkan diri. Anut saya yuk.
Jadikan saya sebagai agama Anda yuk. Sembah makhluk yang keluar dari kubur yuk. Itu kan agama kalian, datang ngajak-ngajak kami gitu. Ini saya menerima dari tim saya. Ini perlu saya sampaikan sejenak ya. Dari tim saya menyampaikan gerakan kristenisasi. Coba nih teman-teman, saya buka kamera. Saya mau izin bertanya. Sabar dulu. Saya cuma memberikan sedikit dari teman-teman saya yang ada di sini. Ini misi kristenisasi ini. Mudah-mudahan kedengaran. Jadi organisasi ini dibentuk tahun 1983 untuk menjangkau mulai dari 83 jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus, terutama bukan hanya di Korea tapi sampai ke bangsa-bangsa. Nah, terutama menjangkau pemuda-pemudi yang ada. Ini 2026 ya. Sekali teman-teman, terima kasih buat Asian Mission Camp yang punya hati untuk itu. Kemudian yang kedua yang perlu juga teman-teman tahu, Asian Mission Camp ini awal mula kegerakan Asian Mission Camp ini apa itu? Seperti apa awal kegerakannya? Terutama di Indonesia mungkin ya. Waduh, sasarannya Indonesia. Namanya itu bukan di Indonesia, namanya di Thailand. Ya, jadi pertama kali Asian Mission Camp itu diadakan di Thailand tahun 2015. Saat itu yang ada adalah anak-anak anak misionaris, yang remaja-remaja, mereka punya hati untuk membangkitkan anak-anak muda yang lain untuk juga. Lihat teman-teman ya. Jadi misi daripada kristenisasi itu sangat gencar dan sasarannya itu adalah anak muda. Mereka punya program itu sudah terstruktur semua. Jadi wajar kalau saya di sini membahas tentang kekristenan. Karena Kristen itu punya misi mengkristenkan Indonesia. Itu nggak bisa dipungkiri. Nanti akan saya share di TikTok saya, mudah-mudahan tidak kena pelanggaran ya. Jadi kalian itu nggak usah kenapa bahas agama saya. Justru saya bantu gerakan kristenisasi supaya orang Indonesia, khususnya umat Islam, tahu Kristen itu seperti apa. Nah, mereka tinggal milih apakah mereka mau ke neraka atau mereka mau ke surga. Begitu. Kalian sepaten bikin misi mengkristenkan orang dengan berbagai macam gerakan, tindakan, pekerjaan, metode yang kalian lakukan. Giliran kita membahas kajian-kajian tentang Islam yang mencakup tentang perbandingan agama, kalian nangis. Kok saya kayak gitu kali lah. Itu sudah gerakan kalian dari dulu memang. Jadi hati-hati anak-anak muda sekarang ini, hati-hati. Itu tadi di kegiatannya bulan ini, Maret ini, 2026. Tuh. Jangan dikira kita nggak pantau gerakan kalian. Halo, selamat sore. Jadi itulah makanya kenapa Indonesia ini butuh buku dari API, Apologetik Islam Indonesia, untuk kita sebarkan ke generasi kita. Gitu, makanya kita ada program memberikan buku, infakkan buku, umat Islam mengimpakkan buku untuk anak-anak Islam. Gitu teman-teman. Ya, baik, silakan baik. saudara. Iya Bang Juma, saya hanya meluruskan sedikit aja ya Bang. Ya, buka kamera Bang. Iya baik, nanti saya buka Bang. Tolong mengerti si konsepin dulu ya Bang. Nanti saya open cam Bang. Nanti saya dari Katolik Protestan. Sudah Bang, nanti saya open cam berbicara langsung dengan Bang Juma aja Bang. Nah saya hanya ingin bertanya satu hal saja Bang. Katolik atau Protestan abang ini? Tinggal buka kamera. Kenapa kayak gimana ya? Saya pakai masker karena gigi saya gitu loh. Nggak enak kali saya bicara kalau gigi tidak diikat. Kalau di ini kan giginya terikat, jadi dia nggak saling gini-gini giginya. Kalau masker kelihatan gigi saya saling tabrakan satu sama lain.
Jadi repot nanti, kalian tidak konsentrasi, yang kalian lihat cuman gigi saya yang loncat kayak traktor. Jadi kok usah ribut dengan gigi. Buka aja masker, buka aja ininya, kita diskusi baik-baik gitu loh. Halo, semangat siang. Siang, Bos. Ya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Islam juga, Bang. Alhamdulillah. Di mana posisi? Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan? Bengkulu, Bang. Bengkulu, oke. Masya Allah, salam kenal Bang ya. Silakan teman-teman yang non muslim naik. Sore Bang Suma. Sore juga Bang. Bang, saya mau tanya, Allah SWT bersumpah kepada Tuhan itu bagaimana? Buka kamera. Buka kamera aja. Kalau Tuhan Iya, bersumpah atas ciptaannya nggak apa-apa. Tuhan bersumpah kepada Tuhan. atas Allah bersumpah ciptaannya. kepada Tuhan. Itu bagaimana Bang? Surah Al-Ma'idah Iya, Allah 40 itu. Karena Tuhan yang mana yang dat- Allah sumpah itu Bang? Tuhan datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya bahwa Tuhan bersumpah mengatasnamakan Tuhan yang disembah oleh para nabi, yang mana adalah Tuhan itu sendiri. Sama Jadi ketika Allah saya menyembah menjelaskan- Tuhannya para nabi Bang ya? Tidak begitu saudaraku, makanya Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Yang benar itu adalah Tuhan junior menyembah Tuhan senior. Tuhan senior mengutus Tuhan junior untuk mati di bumi, dibunuh oleh ciptaan. Kalian tidak akan sampai kepada Allah materi bersumpah itu. kepada Tuhan. Itu Tuhan bersumpah dengan siapapun, dengan apapun, itu hak Tuhan. Kalau Anda baca di Bible, Tuhan bersumpah demi orang-orang Yakub juga ada. Bersumpah demi gunung dan seterusnya ada. Islam itu terlalu tinggi kajiannya untuk kalian. Kalian belum sampai ke sana. Bahasa agama kalian aja yang bahasa Indonesia ini kalian tidak bisa. Oke? Kau terlalu lebay kali masuk ke Islam. Terlalu tinggi materinya. Halo Bang. Halo. Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Sore, dari mana Bang? Dari Kristen. Iya, silakan buka kamera. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Masya Allah bisa ngomong langsung sama Bang Juma. Iya, ya gini dari Katolik. Ya makasih Bang, sorry ya Bang yang tadi yang diturunkan sama moderator, maaf kita lagi diskusi. Nanti kalau mau salam-salam bisa DM aja di sini Bang. Ya, gimana dari Protestan ya? Iya. Oke, sudah tahu materi yang kita sajikan? Saya baru masuk ini. Oke, baik. Nah, ini terkait penyaliban. Penyaliban itu ternyata kalau kita kaji dari kitab Yohanes 11, data 45 sampai 57, rupa-rupanya Kayafas bernubuat untuk Yesus mati agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Rupa-rupanya di situ mereka orang-orang yang bersekongkol membunuh Yesus itu tidak ada karena dosa waris, tidak ada karena mau menyelamatkan orang-orang Katolik, orang-orang Protestan atau apapun itu, selain mereka berkongkol membunuh supaya bangsa mereka tidak diambil oleh orang Roma. Itu gimana menurut saudara Melkisedek? Sebenarnya logika Bang Zuma ini sangat keliru ya. Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Kayafas atau bangsa Romawi membunuh Yesus itu karena politik atau lain-lain, itu tidak masuk di dalam Kristen gitu Bang Juma. Karena kalau Bang Juma punya logika seperti itu, untuk apa sih gitu mereka membunuh Yesus gitu kan? Coba untuk apa orang Romawi bunuh Yesus kayak orang Yahudi? Ya itu tadi, supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Apa kaitan dengan bangsa Romawi dengan membunuh Yesus? Coba Anda baca Yohanes 11:45. Iya, Mereka bersepakat kalau
kalau kita membiarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau sampai itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Iya. Tapi salah satu di antara mereka, Imam Kayafas, berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Adalah lebih baik jika satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka mulai tahun itu mereka sepakat membunuh Yesus. Orang ya, Tertulis. orang itu makin banyak percaya, mereka kan ketakutan dari bangsa Yahudi. Iya kan? Dan sehingga orang Yahudi membunuh Yesus dan kaitan dengan bangsa ya, dengan Karena kaitan kalau karena kalau tidak dibunuh, apa yang terjadi? Bangsa mereka ngapain? Hubungannya mereka mengikuti percaya Yesus terus dengan orang Yahudi apa? Orang Yahudi itu lebih mementingkan negaranya. Mereka tidak ingin negaranya itu diambil sama orang Roma. Nah, terus dengan membunuh Yesus apa hubungannya? Maka bangsanya tidak diambil oleh Roma. Ya. Terus mereka membunuh Yesus apa hubungannya dengan Yesus? Kalau Yesus memimpin bangsa apa? Yesus dibunuh supaya bangsa mereka nggak diambil oleh Roma. Oh, itu tidak ada hubungan, Bang Zuma, kalau dilihat dari Ya, ayat itu yang katakan itu. Itulah yang menjadi alasan utama mereka membunuh Yesus. Oke, di mana dikatakan bahwa orang-orang akan percaya, kan orang-orang yang utama tadi Bang Juma udah sebut dalam ayat itu bahwa mereka ketakutan orang-orang yang masih semakin percaya. Kalau orang-orang saya itu semakin percaya kepada Yesus, maka mereka akan merebut bait suci, bukan bangsa. Bukan ke situ. Di situ tertulis ayat di situ, Bang. Coba Anda baca. Enggak. Tadi Bang Juma sudah baca kan? Ya, saya baca bangsa. Kalau kita membiarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci. Suci itu Roma. Pemilik siapa? Suci apa maksudnya? Tempat suci mereka, rumah-rumah ibadah mereka akan diambil oleh Roma dan bahkan bangsa mereka diambil apabila mereka membiarkan Yesus masih berkarya, masih bekerja. Maka harus mereka bunuh supaya orang Roma tidak datang merampas semua itu, begitu. Mereka mereka takut bait suci diambil orang Romawi, betul. Iya. Terus dengan hubungan membunuh Yesus apa? Orang Yahudi. Supaya mereka membunuh orang Romawi dong. Supaya bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak dirampas Roma. Maka Yesus yang dibunuh. Berarti orang Romawi memilih Yesus atau orang Yahudi memilih Yesus? Orang Roma ingin menjajah orang Yahudi, Bani Israel. Oke, menjajah orang Yahudi, terus membunuh Yesus apa hubungannya? Dibunuh Yesus supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Oke, orang percaya kepada Yesus dengan orang Romawi itu apa hubungannya kepada Yesus? Orang Roma hubungannya tak ada dengan Yesus. Orang Roma itu hubungannya dengan Roma itu hubungannya dengan bangsa Roma dan tempat sucinya. Maka mereka takut kalau bangsa mereka dirampas sama orang Roma, begitu. Oke, berarti di situ tidak ada kaitan mereka membunuh Yesus karena mengambil atau merebut bait suci atau tempat-tempat ibadah itu. Jadi nggak masuk di yang tidak ada hubungannya justru adalah dosa waris. Terus di mana Anda mengatakan mereka membunuh Yesus karena takut orang Romawi merebut hal itu? Kan begitu dalilnya. Dalilnya kan begitu. Mereka bersepakat membunuh Yesus. Mereka itu siapa? Karena takut. Mereka itu orang Ambon, orang Papua, orang Mereka itu siapa?
Ya orang Yahudi lah tuyul, Cahayu. Sepakat dengan siapa? Sepakat imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Nah, terus ngapain mereka membunuh Yesus? Untuk seharusnya mereka merebut kepada orang bangsa Romawi. Supaya bangsanya itu tidak dirampas sama orang Roma. Aduh, nutrisi yang harusnya ke otak mampir di kumis. Jadi otak kekurangan nutrisi, kumis terlalu rakus mengambil nutrisi. Allahu Akbar. Man rasa yang gue tanya Pak Bom Bom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah Al-Quran ya. Al-Quran menceritakan kalian ya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Neraka akan penuh dengan manusia seperti tadi. Karena punya kepala tidak dipakai, punya hati nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai. Itulah dia. Cuman modal jari doang, telunjuk doang begini. Cuman bisanya begini. Terus apa hubungannya? Nah kalau gini apa hubungannya? Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak kata Quran. Kambing kalau sudah kujelaskan begitu, kambingnya pasti mendengar dan pasti mengerti kambingnya. Ini manusia udah dijelaskan seterinci itu belum juga mengerti. Berarti memang betul Al-Quran mengatakan lebih sesat dari binatang ternak alias lebih sesat daripada monyet. Nah, itu kata Quran. Udah jelas-jelas dalilnya sendiri, kitabnya sendiri, belum juga dipahami. Ya Allah ya Karim. Apalah ini? Vitamin yang masuk ke badan mampir semua di kumis. Otak nggak kebagian nutrisi. Allahu Akbar. Allah, ini jamalas, ini jamat danduk ya bapak kah? Sore. Dede. Halo, semangat sore. Halo. Saudara Glenn. Halo, dari mana? Katolik, Protestan? Saya dari Katolik. Ya, boleh buka kamera, kawan. Kalau saya buka kamera, saya pengen Bang Juma buka maskernya, baru kita debat. Kenapa bisa? Kalau nggak mau ya. Kenapa harus buka masker? Ya sama, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu di skip aja Bang. Ya oke, silakan. Thank you. Makasih Bang. Sama-sama. Ada-ada aja, alasannya masker. Bilang aja nggak bisa lawan nafsu. Halo, semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang, ada kalau bilang buka masker itu nggak usah buka masker, Bang. Biarin aja, Bang. Nggak ada urusan. Iya. Nggak usah dengerin mereka. Kalau mau lihat, iya siap. Saya nggak dengar Bang, makanya saya dari tadi nggak buka masker. Abang baru tahu ya.
perbedaan apa? Wow. Koneksi tidak stabil. Oke, koneksi sempat gangguan. Alhamdulillah sekarang sudah bagus kembali. Kita naikkan lagi teman-teman kita yang mau berdiskusi pakai akal sehat. Halo, semangat sore. Oh. Ya, halo, dari mana? Halo. Halo, selamat sore, Bapak kita yang baik. Halo. Naik Komal cuma diam. Selamat sore Bang Juma. Ngobrol. Sore juga Bang. Dari mana? Katolik Protestan? Dari Protestan. Bisa buka kamera abangku, biar kita diskusinya baik. Bisa on cam Bang. Itu bisa. Aku udah kirim permintaannya supaya diterima. Sisa Anda yes, terbuka. Silakan Bang. Ayo Bang, buka kamera, kita diskusi baik-baik. Halo Bang Juma, turun dulu ya. Ini siap. Ada urusan mendadak nih. Oke Bang, oke. Sip. Mendadak teman-teman mau buka puasa. Malulah, dia kan bilang nggak bisa open kamera, ternyata bisa. Oke teman-teman sekalian, silakan sekali lagi naik kembali kalau memang masih mau berdiskusi dengan saya. Waktu saya masih ada kurang lebih 1 jam sambil menunggu buka puasa. Dan saya umumkan bahwa sebentar malam kami akan mengumumkan satu perkara besar ya teman-teman, yang terjadi di tengah-tengah kita, yang tidak bisa kita biarkan terjadi berulang. Yang tidak boleh kejadian-kejadian seperti itu terjadi di tengah-tengah kita umat Islam. Adanya orang yang mengaku mu'alaf, mengaku Kristen, tapi ternyata dia adalah Islam dari lahir, atau sebaliknya. Cara-cara begini kita nggak boleh. Kita tak ada toleransi dengan orang-orang seperti itu. Nah, sebentar malam itu pukul 10 waktu Makassar, mungkin jam 9 kali waktu Jakarta, kita akan umumkan, kita akan putarkan video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di dalam pergerakan apologet Islam Indonesia, yang hak itu harus hak, yang batil batil. Kita nggak bisa kemudian mencampur adukkan. Ya, nanti malam kita akan share video bersama dengan Kodondi. Ada hal yang penting untuk diketahui oleh umat. Halo, semangat sore. Sore Bang Zuma. Sore juga. Ada yang bisa kami bantu Bang? Bang Alex? Dari mana? Tidak ada yang bisa dibantu. Islam, Katolik, Kristen? Islam KTP sih, lebih tepatnya. Oh, Islam KTP, iya. Kita semua Islam KTP Bang. Ada yang ingin disampaikan? Gini Bang Cuma, Kristenisasi ini sangat meresahkan. Bahkan di Makassar pun banyak. Kadang keliling mereka. Di mana-mana? Di mana-mana itu Bang? Kadang pura-pura bertamu, kayak menawarkan sesuatu, tiba-tiba langsung menjerumus ke situ. Kayak, wah, kapan itu pernah datang di rumah itu? Heran saya. Pertama dia menawarkan ini, apa namanya? Kayak kue begitu, dia jual. Lama-lama menjurus jual Tuhan. Nah, gitu. Tiba-tiba
Saya kasih tahu nih mamaku tuh, saya bilang, "Ai, jamin bati-bati." Sales. Udah beres itu. Iya betul betul. Kalau saya sih saran saya kalau ada yang kayak gitu langsung siram air panas. Kalau saya kan dia kan tahu kita sudah punya agama, ya kan? Nah negara ini menjamin tidak boleh kita melakukan ajakan kepada orang yang sudah beragama untuk pindah ke agama kita. Jadi mending siram air langsung. Kadang siram air sering permalukan supaya biasanya mereka sasarannya menjadi itu anak-anak kadang, Bang Zuma. Iya memang. Itu makanya kita punya Siap, Bang program Zuma. ini untuk menghalau turunkan dulu, Bang kristenisasi. Iya, selamat kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat sore. Stop gerakan tambahan. Iya. Halo. Halo, Bang. Adakah? Di bawah ada banyak Kristen yang saya sudah kenal akunnya tapi tidak minta permintaan. Dengan kata lain, mereka sedang ingin belajar, mendengar, mencatat, menyelami, merenungi, memikirkan, lalu kemudian berpikir untuk meninggalkan agama yang irasional. Halo, selamat sore saudara R. Selamat sore Bang Zuma. Sore juga. Dari mana? Dari Makassar Bang Zuma. Sama jadi berarti Katolik, Protestan? Islam ya. Alhamdulillah. Iya. Saya bukan kita yang ceramah semalam di Al Markas, bukan? Ya. Bukan kita yang ceramah tadi malam di Al Markas? Bukan Ustaz. Oh, mirip suara soalnya. Saya turun di Pale di Bang Zuma. Iya, hati-hati. Ya, saya Bang Zuma. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Amin, kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang kalau anak-anak Makassar sudah peduli, sudah memperhatikan, sudah nonton Apologet Islam. Itu satu perkembangan yang sangat luar biasa. Masya Allah banget ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Bisa buka kamera. Kita bisa buka suara aja. Walah, alamak. Bunda Rahma bilang di dalam kitab Bom bab 2 ayat sekian itu nggak boleh orang naik di atas kalau tidak buka kamera katanya. Tapi saya tidak percaya itu. Kok tidak percaya? Kan mau diskusi kan pakai suara. Halo, selamat sore, Saudara Udin. Yo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Dari sekte. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Terus sedikit mau nanya, ada keluargaku yang murtad masuk Kristen Bang. Aku minta ininya dari Abang, bagaimana caranya biar aku tarik lagi mereka Bang? Bagus ya, sesama Indonesia. Ajak mereka berdiskusi, buka ruang untuk berdiskusi. Mereka agak kolot gitu loh Bang, agak keras karena doktrinnya itu terlalu berat karena materi nih Bang. Memang Kristen itu menjanjikan itu pakai uang dia. Iya, kebanyakan teman-teman kita korban itu karena materi. Bang, aku nggak bisa open cam ya Bang ya. Bang, maaf aku nggak bisa open cam. Takutnya ada yang melihat atau bagaimana. Iya, aku minta pengarahannya bagaimana Bang. Iya, sejatinya kalau mereka orang ini masih mau membuka diri untuk berdiskusi, ajak diskusi. Kalau perlu bawa ke sini, kita diskusi sama dia. Atau udinya yang masuk Kristen lagi. Suaminya atau istrinya bawa ke sini, kita berdiskusi. Atau ajak pendetanya ke sini. Kita ajak sama
mereka kalau berdebat sama aku kadang-kadang mereka mentok dan akhirnya keributan yang terjadi gitu loh. Karena mereka cuma doktrin aja mereka. Betul, Bang. Mereka nggak paham Bible. Saya pernah mengutarakan seperti ini. Kalau kau menyembah Tuhan Yesus waktu mati meninggal pun dia dikain kafani. Kenapa kamu agamamu meninggal dipakaikan baju kemeja? Ini ajaran dari mana itu? Ini ya. Nah, mereka kalau sudah ngomong seperti itu jadinya ributan gitu loh. Ya. Atau gini aja Bang, nanti kalau memang itu aku ke Komal yang lainnya ada atau bagaimana nanti ya Bang ya, kalau itu lanjut ya Bang kalau gitu Bang ya. Ya. Terima kasih banyak Bang ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diselamatkan ya kan ya, walaupun kenyataannya sulit guys, karena tunas sekolah ini cepat kali tuannya guys. Seminggu setelah golnya dipanen udah bisa sampai golnya guys. Kami bisa bulan yang lalu mau sekarang sebenarnya guys. Kita juga nampak di Halo saudara, buka kameranya, napa susah kali kah? Kan kita mau diskusi. kayak gininya cuma. Ya sambil buka kamera napa? Ngapain buka kamera tapi masih tutup mulut? Ya nggak apa-apa. Ya sudah kamu pakai helm aja sekalian tapi buka kamera gitu loh. Bukan. Karena munafik saya kira buka kamera tapi mulut ditutup buat apa? Kok munafik? Kok munafik pula? Nggak masalah. Loh, ini sudah terbuka coba kamera. Buka kamera. Udah ada. Tapi kan mau nunjukin wajah nih. Tapi nutup wajah juga buat apa gitu loh. Tanggung banget. Penakut ini. Enggak ada penakut. Penakut berarti. Enggak ada penakut. Ya buka Yang kamera. penakut itu kamu. Lah buktinya kau ndak buka kamera. Buat apa? Itu namanya bagi kami munafik. Buka kamera. Nah, lebih munafik lagi kalau bicara agama tapi sembunyi. Coba buka kameranya, coba berani. Gini loh, buka kamera tapi tutup wajah kan munafik begitu gimana? Iya kan sudah kelihatan ini mukanya. Daripada situ cuman lambang kutuk yang ada di sini tuh saya lihat gambar ini, gambar kutuk. Apa? Buka kameramu, kamu pakai masker atau kau bungkus mukamu pakai sarung, handuk, karung goni atau apa? Lebih mending ini terbuka nih, kelihatan tuh ada gerakan. Boleh pakai cadar boleh pakai cadar. Boleh, silakan kau pakai cadar gitu. Buka kamera. Silakan. Cuman matanya yang daripada nampak. Ini. Iya, silakan. Daripada gambar kutuk, apa gambar kutuk kau jadikan foto di situ? Apa gunanya silakan. buka kamera tapi pakai masker? Lah, daripada nggak ada gitu. sama sekali. Ini daripada kamu nggak ada sama sekali buka kamera. Kan kita diskusinya pakai suara, bukan pakai wajah. Iya, tapi kan aturan kami harus buka kamera. Kok kau masih kayak Belanda? Kan majikanmu sudah diusir, ngapain kalau kamu pakai karakternya penjajah majikanmu itu? Kau maksa, ini tempat kami, kau maksa harus ikut maumu. Buka kameranya kalau mau diskusi. Enggak, diskusi kan pakai suara, bukan pakai. Iya, aturannya di sini harus buka, Tito. Tidak bisa tidak. Berarti kamu nggak bisa diskusi. Iya, kamu yang ketakutan. Saya pula yang takut. Saya tidak buka kamera. Naik turun takut kamu sama diskusi sama saya. Lah, yang takut itu yang cuma mau penghujat apa diskusi kamu. aja kita. Nah, sudah kau buka Komal sendiri. Ngapain kesini? Ini kan rumah saya. Yang berkuasa di sini saya. Saya bikin aturan sendiri. Kau boleh masuk rumah saya, ikuti aturan saya. Masa mau ikuti aturan kamu? Emang ini rumahmu? Ini kan rumah saya. Saya beli sendiri kok. Tipe 70, rumah komersil. Di situ pula yang mau mengatur. Kau bikin Komal sendiri, bikin aturanmu sendiri. Kami buka Komal, aturan kami sendiri yang berlaku di sini. Gitu. Kalau nggak salah si Tito itu teman-teman penghujat. Yang mengatakan bahwa Yahweh itu iblis katanya. Sering kalian kan dengar itu. Itulah orangnya. Udahlah, gak usah banyak bacot, kita diskusi aja. Ya sudah, buka kamera. Oke. Silakan. Kita diskusi. Lanjut. Oke. Ya. Gimana Bang?
Oke. Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel, itu nubuatan dari iblis atau dari Tuhan? Aduh, kok pertanyaan begini? Pertanyaan apaan itu Bang Zuma? Kamu mau tahu atau mau tahu banget ini? Mau tahu banget. Disinilah tingkat kecerdasanmu teruji, memang nggak cerdas. Iya, silakan. Iya. Silakan. Kenapa ya? Kok pertanyaan dari Tuhan atau dari iblis? Aneh saya ini pertanyaan. Kamu dapat dalilnya dari mana? Coba kau buka. Saya mau lihat dalil. Waduh. Dalilnya mana, Kucluk? Enggak usah ngomong aja kamu. Dalilnya dulu. Orang menampilkan data harus ada dalil. Kalau cuma asmun mah dalilnya pun masuk semua. Aduh, kamu ini gimana? Kelasnya gimana? Jadi dalil itu nggak ada. Dalilnya mana? Dalil nubuatan Kayapas itu tampilkan ada atau tidak ada? Pakai dalil. Kalau cuman bertanya, saya nubuat Kayapas itu ada bisa nggak? bertanya juga, Bang Zuma. Kamu kok nggak bisa tampilkan nubuat Kayapas dalil? itu ada nggak? Pakai akal sehat kamu, dalilnya mana? Ayo. Kayapas bernubuat nggak? Enggak, dalilnya mana? Nubuatannya enggak, saya tanya. Ayo, Kayapas dalilnya mana dulu tampilkan. Ini pertanyaan Yohanes cemen. 11. Aduh, kamu kok Yohanes 11. Baca. Yohanes 11. Terus nomor 50 dan 51. Kamu baca, ayo. Nah, di situ dikatakan bahwasanya Kayapas berkata, kamu tidak tahu apa-apa, adalah lebih baik jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Akan tetapi sebagai imam kepala, tahun itu ia bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa mereka. Pertanyaan saya, keharusan Yesus mati tahun itu untuk bangsa Israel, itu nubuat bukan dari dirinya sendiri, lalu dari Tuhan atau dari iblis? Jawab. Jadi kamu menafsirkan bahwa Kayapas ini saya menyatakan bahwa tidak Yesus menafsir. Itu harus saya mati, tidak menafsir. menurut Saya kamu. baca dalil, saya tidak menafsir. Hermeneutikmu gimana? Kalau cuman aduh, ilmu Bang Zuma ini memang gak cerdas orang ini. Aduh, Zuma kok kamu begitu? Saya tidak menafsir, saya baca dalil. Ilmu hermeneutiknya di mana kamu itu? Loh, saya tidak menafsir. Ku bilang astagfirullah. Pertanyaanmu mengarah ke sana, Kucluk. Ya, saya bertanya karena di situ tertulis hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Seperti ini ndak matang, Bang Zuma. Nggak sanggup menjawab kok jadi kayak gitu. Kasihan kali, bah. Kasihanlah Kristen ini. Macam aja dia pertontonkan untuk menutupi kelemahan pengetahuan dia terhadap agamanya sendiri. Kasihan. Mana ada hermeneutika di sana? Saya cuma bertanya karena di situ tertulis hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Berarti ada pihak lain. Saya tidak mentafsirkan, tapi itu fakta tertulis. Aduh, Kristen betul-betul. Yang penting makan babi dah. Halo, semangat sore. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, Gurunda Bang Zuma. Iya. Dari mana, Bang? Dari Aceh, Bang. Ini saya Muslim, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nyampein aja, Bang. Cuma nyampein doang kalau manusia-manusia kafir-kafir kayak yang tadi nggak usah dinaikin, Bang. Cuma kita nggak tahu, Bang. Nanti di atas baru kita tahu. Iya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Dari sekte mana ini? Kristen. Oke. Ya, Kristen. Oke, Bang. Ini temanya terkait Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel.
Pertanyaan saya, ketika dikatakan Kayafas mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, lalu Kayafas menubuatkan itu dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Silakan. Baik, saya jawab. Sebelum saya jawab, saya mau nanya, kalau Anda meninggal, kamu masuk neraka atau masuk surga? Insya Allah saya surga. Masuk surga? Iya, selama saya tidak menyembah Yesus, pasti saya masuk surga. Ya, dalilnya kalau kalian masuk surga yang agama Islam ini apa? Dalilnya? Coba kasih ayatnya apa? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Shalom ketua. Coba baca. Mau koordinat. Di situ dikatakan sungguh beruntunglah orang-orang Islam, yaitu mereka yang mendirikan sholat. Mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Tuh dalil. Ya, tapi di surat kalian itu juga ada juga perintah di situ bahwasanya kalian itu kalau si Juma ini kalau meninggal akan masuk neraka si Juma ini. Oh enggak, orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah, takwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Surah Maryam ayat 72-nya, jangan baca 71-nya. Enggak, aku beritahu si Juma, kalau kamu meninggal kamu masuk neraka loh Juma. Tidak ada dalilnya kami masuk neraka. Oke, terus kenapa di agama kalian itu diperbolehkan poligami? Nah, kalau di Kristen tidak ada batasan, cukup satu istri, berarti biar 1000 bisa. Iya, kami tetap setia, setiap menikah sekali. Mana dalilnya? Mana dalilnya di Kristen cukup satu istri? Tunjukkan. Tunjukkan. Kalau di Kristen itu tetap setia. Nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya satu istri, nggak ada. Masuk ke tema. Saya sudah jawab dua pertanyaanmu. Sekarang pertanyaanmu sudah saya jawab. Sekarang masuk ke tema. Kayafas menubuatkan Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel. Ya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Kenapa di agamamu diperbolehkan poligami? Daripada di agamamu boleh kawin sesama jenis? Iya. Gak malu kau? Gak malu? Agama yang di agamamu yang itu boleh kawin sama binatang. Di agamamu boleh kawin sama binatang. Di agamamu lah itu makan anjing, makan babi, makan ular, makan tikus, makan monyet, makan kera. Itu di agamamu. Agamamu itu yang mengajarkan tidak baik. Di gerejamu laki sama laki boleh kawin di gerejamu. Boleh. Si Juma, di agamamu juga boleh makan manusia di agamamu. Si Juma udah poligami. Kamu harus mengaku itu. Lebih baik saya poligami daripada satu istri tapi berzina. Ya, lebih baik 2 istri, 3 istri, 4 istri daripada saya poligami, daripada saya berzina. Laki sama laki kawin di gereja. Agama yang barbar bisa kawin sama binatang, agamamu. Agama yang barbar bisa kawin sesama laki, agamamu. Agama yang gila, perempuan sama perempuan bisa kawin, agamamu. Agama yang sangat menjijikkan. Di surga kalian ada bidadari. Di surga Yesus, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kasihan delo. Di surganya Yesus ada pesundal. Di surgamu ada pesundal. Di surgamu ada pesundal. Di agamamu ada pesundal. Mengajari yang baik. Ya kalau baik kenapa kalian menjadi Kristen? Seluruh makanan yang diharamkan kalian makan. Laki kalian bisa kawini sesama laki-laki. Kenapa bisa begitu? Ada dasar anak monyet, anak yang keluar dari pantat lahir jadi manusia. Takut dia teman-teman, takut dia membahas agamanya, takut. Hanya mau menghina. Giliran dikembalikan ke agamanya hancur.
Di Kristen itu kawan-kawan boleh laki sama laki kawin di gereja, perempuan dengan perempuan boleh kawin di gereja, bahkan dengan binatang mereka bisa kawin. Itu fakta. Itu bidadari di kitabmu jelas boleh, kemudian 100 istri di surga. Halo, pesan khusus. Halo Bang, semangat sore. Dari tadi belum minta naik. Halo Bang, halo. Ya besok aja Bang, naik lagi. Halo. Terlambat. Jadi Oten ini udah mulai bingung kan, bingung dia. Waduh, jadi selama ini gimana ya? Ternyata penyaliban itu latar belakangnya karena politik, bukan karena dosa waris. Aduh gimana? Siapa yang bilang? Bang Suma tuh lagi live. Biar ku bal-bali dia. Naik ke sini kesurupan lah, tidak mau ditanya. Tidak mau bahas materi, tema. Halo, semangat sore. Turun. Waktu kita sedikit lagi teman-teman. Albert, selamat sore. Saudara Albert. Selamat sore. Katolik Protestan Bang? Protestan. Oke, ini ada tema. Orang-orang Yahudi membuat makar tentang penyaliban. Itu di Al-Quran saya juga dikatakan begitu. Nah, ternyata kalau kita baca latar belakang penyaliban itu kan bukan orang Kristen yang menyalib, tapi orang Yahudi. Mereka menyalibkan itu ternyata karena tidak mau bangsa mereka dirampas oleh Roma, bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan untuk menyelamatkan Kristen salib dilakukan, tetapi karena takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah. Pertanyaan saya, nubuatan Kayafas yang ada di dalam Yohanes 11 itu diterima dari Tuhan kah atau diterima dari iblis? Sampai ada nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan bangsa luar Israel. Itu dari Tuhan atau dari iblis Bang? Silakan. Dari Tuhan. Berarti Tuhan menubuatkan Yesus mati untuk Israel. Memang itu penebusan kok, penebusan dosa setahu saya. Tidak ada nebus dosa di situ. Semata-mata mereka ingin membunuh Yesus untuk bangsa Israel tidak dirampas Roma. Berarti Tuhan bernubuat menebus dosa itu tak ada. Yang ada membebaskan bangsa Israel dari Roma. Itu nubuatannya, bukan karena dosa. Tahu-tahu saya begitu dia Pak Ustaz. Tidak ada Bang, tidak ada. Tidak ada di dalam tidak ada di dalam rencana penyaliban itu karena dosa, tapi karena ingin bangsa mereka bebas dari Romawi saja. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11 gimana? Tapi kalau menurut kami orang Kristen, ya menurut kami ya penyaliban itu ya karena untuk penebusan dosa. Ya itu untuk Kristen, karena Kristen ini muncul belakangan mengambil tragedi itu sebagai simbol keselamatan. Padahal penyaliban itu terjadi bukan karena dosa mau ditebus. Orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena ingin supaya bangsanya selamat dari Roma, bukan karena dosa. Sebetulnya begini dia Pak Ustadz. Keuntungannya penyaliban
Yesus Kristus, dia keuntungannya untuk semua umat manusia. Ya, itu ajaran Kristen yang muncul belakangan. Tapi yang mengeksekusikan orang Yahudi. Mereka rapat. Tujuan mereka rapat supaya membunuh Yesus. Kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Itu alasannya mereka menyalib Yesus. Nah, di Roma Yunani diajarkan hal yang berbeda. Karena banyak pelaku dosa yang putus asa di sana, stres karena kebanyakan dosa. Gimana ini caranya supaya dosa kita ini, dosaku ini terhapus? Gimana caranya? Maka didoktrinlah, cukup kau percaya Yesus mati di salib, dosa-dosamu yang lalu-lalu itu akan dihapus. Tepuk tanganlah mereka, hore. Padahal itu cuman dogma, itu doktrin, tak ada itu. Itu cuman halusinasi. Tidak ada di dalam tragedi penyaliban itu disebabkan karena mau menebus dosa orang-orang pendosa. Itu nggak ada. Itu bualan. Tidak ada itu. Yang kita kan harus melihat dan bertanya kepada orang Yahudi. Ada rupanya dari mana Bapak tahu itu tidak ada kayak gitu tertulis? Ya, coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kan mereka yang melakukan penyaliban, bukan kita, bukan Kristen, bukan Islam. Mereka, tanya mereka, apa sebabnya kalian ingin menyalib Yesus? Mereka jawab, kami tidak ingin bangsa kami dirampas oleh Roma. Titik. Bukan karena dosa. Apa pula karena dosa? Ajaran dari mana itu? Oh, itu menurut keyakinan kami, Pak Ustadz. Iya, menurut keyakinan Kristen, betul. Iya, Pak Ustadz. Menurut keyakinan kami, penebusan dosa dan Yesus Kristus disalibkan, keuntungannya bagi umat seluruh dunia. Ya, itu mimpi, itu hayalan. Itu hayalan yang tak berdasar. Hanya ingin apa? Ingin apa? Ingin agar manusia itu tidak menyembah kepada Tuhan. Supaya manusia seluruhnya tidak menyembah Tuhan, menganggap dosa-dosanya sudah tidak ada lagi. Untuk apa lagi menyembah Tuhan? Dosa kita sudah tak ada. Itu pekerjaan iblis. Iblis itu yang mengajarkan bahwa dosa sudah ditebus. Jadi kalian lagi bukan lagi hamba Tuhan, kalian anak-anak Tuhan, kalian ada pewaris surga. Itu cara iblis menjerat manusia supaya manusia itu lupa akan Tuhannya, hidup apa adanya, terserah dia, bebas mau ngapain aja. Sedangkan para nabi bersusah payah mengajarkan umatnya bagaimana mereka bisa taat kepada perintah Tuhan. Datang Kristen, nggak perlu itu, Tuhan sudah menebus kita. Itu kan hayalan. Sama seperti iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden. Nggak usah kau taat, jangan kau ikuti perintah, pokoknya kau sudah dibebaskan, makan apa saja yang kau mau. Itulah Kristen. Itulah kalian menjadikan kematian Yesus itu sebagai alat untuk kalian bebas makan apa saja, melakukan apa saja sesuka hati kalian. Itu fakta. Sedangkan Yesus ingin dibunuh bukan karena itu. Yesus ingin dibunuh apa? Ya, di Kristen tidak ada lagi haram. Di Kristen tak ada haram, semuanya boleh. Gak ada halal di Kristen, gak ada haram di Kristen. Mana ada haram di Kristen? Gak ada. Semuanya boleh di Kristen. Manusia pun bisa kalian makan. Gak ada yang haram di Kristen itu. Semuanya halal bagiku. Berarti gak ada yang haram. Istilahnya daging babi sama daging anjing haram lah ya. Iya, kan ada perintahnya di kitabnya Yahudi nggak boleh makan. Bahkan kalau Anda lihat Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membakar semua orang Kristen. Semua orang Kristen akan dibakar api neraka. Itu dalilnya tuh. Yesaya 66 nomor 15-16. Aku Tuhan akan datang membakar semua orang Kristen tanpa terkecuali. Baca kitab Yesaya. Itu ngeri, itu dalilnya ngeri sekali.
Tapi kalau menurut kami Pak Ustadz, ya yang bagi Anda haram, ya bagi kami ya halal gitu. Iya, sama iblis ada nggak yang halal yang haram bagi iblis? Ada nggak yang haram bagi babi? Nggak ada, apapun babi bisa makan. Ada nggak yang haram bagi anjing? Nggak ada. Ada nggak yang haram bagi monyet? Ya nggak ada. Tapi kalau orang Yahudi, bangsa pilihan, ada nggak yang haram? Banyak. Orang Islam ada nggak yang haram? Banyak. Tapi kalau kalian, tak ada yang haram. Islam. Babi haram, tidak boleh kami makan. Iya, terus. Ya itu, orang Yahudi babi haram, nggak boleh mereka makan. Ya kalian ada nggak haram? Tidak ada. Orang enak Pak Ustaz. Nah, babi juga ngomong begitu. Babi pun ngomong gitu. Kenapa kau makan tai babi? Orang babi enak, kata babi. Dari mana tahu Pak Ustaz babi bisa ngomong? Berarti Pak Ustaz tahu bahasa babi. Itu karakternya babi kan begitu. Itu perumpamaan. Kan begitu. Berarti jago juga Pak Ustaz ya, bisa bahasa babi ya. Babi itu makan segala sesuatu karena tidak berakal. Anda kalau berakal tidak mungkin makan babi karena larangannya jelas. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Setiap makanan yang kita makan dari mulut, kalau tidak muntah Pak Ustaz, berarti halal. Apa dimakan? Anda apa-apa. Itu menurut Anda. Bagaimana dengan menurut Tuhan? Menurut Tuhan gimana? Kalau kami perjanjian baru sekarang tidak ada lagi haram. Iya, memang perjanjian lama itu bukan kitab kalian. Berarti kalian tidak dianggap. Coba bayangkan, bangsa Yahudi dikasih aturan, bangsa Arab dikasih aturan. Lah kalian tidak dikasih aturan, berarti di mata Tuhan kalian disetarakan dengan babi. Babi tidak dikasih aturan, kamu tidak dikasih aturan, Yahudi dikasih aturan, Islam dikasih aturan. Kamu aja yang dibebaskan sama seperti babi. Begini Pak Ustaz, saya Kristiani, cuman saya pun banyak keluarga saya Muslim ya, banyak. Terus begini Pak Ustaz, kalau di kampung saya ini, di daerah kami ini, kalau orang Kristiani berpesta, melakukan syukuran begitu tah pernikahan, ya kan? Iya. Orang kami Kristen ini memang mau yang namanya babi tadi kan begitu. Iya, terus? Tapi kami dengan akal sehat kami tetap juga menyediakan untuk makanan Muslim. Jadi kenapa kalau orang Muslim yang berpesta tidak menyediakan makanan kami, Pak Ustaz? Gimana itu? Lah, karena babi itu haram bagi kami. Tidak boleh. Masa kami harus menyajikan makanan untuk setan? Lucu ente. Oke, sekarang begini Pak Ustaz. Itu kan makanan yang dilarang, yang makannya cuma setan. Masa umat Islam sediakan makanan untuk iblis? Kan aneh abang ini. Ada kawan saya Pak Ustadz, kawan-kawan kadang-kadang Islam. Iya, Islam. Kan? Orang kita Islam. Makan babi. Makan babi Pak Ustadz. Cuman itu Pak Ustadz. Berarti kalian berhasil membuatnya menjadi iblis. Kalian berhasil berarti sama seperti iblis, curhat sesamanya iblis. Kami berhasil membuat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat loh. Berarti kamu bangga melakukan suatu pernyataan-pernyataan di mana kamu berhasil menggoda orang Islam makan babi seperti Anda. Berarti karakter Anda sama seperti iblis. Kan begitu. Karena iblislah yang mempengaruhi Adam untuk makan sesuatu yang diharamkan. Entelah yang berhasil mempengaruhi orang-orang Islam makan yang diharamkan. Berarti karakter ente dan teman-teman ente sama seperti iblis. Begitu saudaraku. Itu fakta. Itu fakta. Halo, begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang Adam dipengaruhi iblis. Iya. Setahu untuk EQ saya bukan Adam dipengaruhi iblis. Lalu
Hawa yang dipengaruhi iblis, baru Adam. Adam dulu. Nah, bukan begitu. Setelah Adam tidak sanggup dipengaruhi, iblisnya baru datang ke perempuan, ke istrinya. Jadi yang mana lebih tergoda, yang mana lebih gampang dirayu, kan begitu. Setelah kemudian Hawa makan itu terpengaruh, dia pengaruhi suaminya, sama aja. Jadi sama aja. Jadi kutanya dulu Pak Ustadz ya, kalau memang kan istilahnya Pak Ustadz kan udah jago kalau bidang begini kan. Kalau menurut Pak Ustadz, yang mana lebih egois, perempuan apa sama laki-laki Pak Ustadz? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki dicipta untuk jadi pemimpin bagi perempuan. Tapi ingat, laki-laki yang kuat terkadang jatuh oleh karena perempuan. Contoh, saya lah misalnya seorang pemimpin di kantor. Saya sholat, saya rajin puasa. Tapi istri di rumah membujuk, bang, kenapa kita mau beli mobil kita begini. Apa yang terjadi? Suami yang tadinya rajin sholat, tiba-tiba bisa korupsi gara-gara perempuan. Itulah yang dialami oleh Adam. Adam yang kuat tapi dipengaruhi oleh wanita yang disayangnya, dia nggak tega memelas sang istri, suami lulu, jatuh. Jadi laki-laki itu kadang jatuh karena perempuan. Begitu juga sebaliknya. Cuman laki-laki itu lebih mengedepankan ininya, kalau perempuan lebih mengedepankan perasaannya yang halus itu. Iya, maksudnya tadi begini di antara Adam dan Hawa tadi, yang mana kira-kira itu yang lebih egois? Dua-duanya kan? Oh, dua-duanya. Enggak lah, yang lebih egois Hawa lah Pak Ustadz. Kenapa bisa? Iya. Kalau Adam melarangnya, Tuhan aja pun melarangnya, nggak takut dia, apalagi suaminya, nggak didengarkannya Pak Ustadz. Iya, karena yang salah siapa? Hawa yang salah. Iyalah. Bukan iblis. Iblis pertama. Ya, iblis yang salah. Yang salah iblis. Makanya ketika Yesus datang menebus dosa dunia, Yesus datang menebus dosa iblis. Karena yang dikutuk iblis, Yesus turun untuk menebus dosa kutuk. Berarti siapa yang dikutuk di situ? Hawa tidak. Adam tidak. Yang dikutuk cuma iblis. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus datang membebaskan iblis dari kutuk. Itu agama kalian itu error. Ternyata Yesus menebus kutuk iblis. Kalau menurut Ustadz begitu ya nggak apa-apa. Yang dikutuk kan iblis. Yang dikutuk iblis. Adam tidak dikutuk, Hawa tidak dikutuk, hanya iblis yang dikutuk. Yesus datang membebaskan kutuk. Siapa rupanya yang dikutuk? Iblis. Kau datang membebaskan kutuk itu? Iya, berarti kau datang membebaskan iblis. Pantasan orang-orang yang mengataskan namamu itu lebih parah pelanggarannya daripada Adam. Adam cuma melanggar satu. Kristen melanggar semuanya. Mimpi masuk surga. Adam aja cuma melanggar satu, diusir dari surga. Kristen yang melanggar seluruhnya mimpi masuk surga. Bagaimana bisa? Kan cuma tahayul itu, hayalan, halusinasi. Adam satu aja dilarang, dilanggar, ditendang dari surga. Kristen semua yang dilarang dimakan. Bagaimana mau masuk surga? Masuk akal aja tidak. Begitu saudara. Begitu. Jadi kalau kita mau masuk surga, turuti perintah Tuhan. Jangan makan babi, jangan makan. Jangan makan nasi, jangan makan. Jangan makan ikan, jangan makan. Karena kita harus tunduk kepada Tuhan. Kalau memang menurut ajaran agama Bapak begitu, ya agama Bapak. Jangan samakan sama agama kami. Kan begitu, nggak sama Pak Ustadz. Iya, saya kan berbicara mengenai hukum. Berbicara hukum, saya katakan dari tadi, di agama Anda itu tidak ada hukum, semua-muanya boleh. Itu tanda tanya. Ada apa sih? Kenapa di agama saya tidak diperhatikan sama Tuhan? Kok tidak ada aturan yang datang ke agama saya? Kok tidak ada nabi yang diutus ke kami? Ada apa agama Kristen ini? Jangan-jangan agama Kristen ini cuma buatan manusia.
Kenapa nggak ada aturan Tuhan di kami? Kami serba bebas, kami serba halal, kami serba bisa. Buatan siapa itu Pak Ustaz? Pencipta langit dan bumi yang mengutus kemudian Nabi Muhammad untuk memberikan aturan main kepada manusia. Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusianya Pak Ustaz. Iya, manusia sebagai nabi sama seperti Yesus, nabi kepada kaumnya Bani Israel. Yesus bangkit. Apa? Yesus bangkit. Yesus. Terus kalau bangkit kenapa? Ya dia bangkit naik ke surga, kan begitu. Dia. Iya, terus kalau bangkit naik ke surga umatnya gimana? Bangkit juga? Jadi sekarang aku tanya Pak Ustadz, jadi macam Pak Ustadz nabinya di mana kan begitu? Nabi saya di alam roh, di alam barzah. Sama seperti Nabi Musa di alam barzah, di alam roh. Di alam roh, cumananya maksudnya alam roh? Yang setahu saya hanya di surga sama neraka yang ada. Kok alam roh belum ada surga. Belum ada orang yang mengisi surga, belum ada. Surga itu nanti setelah kita dinilai, barulah kemudian setelah dia dihisap nanti, dihakimi nanti, baru ini amalnya bagus, ini anaknya ketika dia hidup di bumi dia melakukan perintah-perintah Tuhan, masuk surga. Yang melanggar perintah Tuhan masuk neraka. Makanya Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir orang Kristen ke neraka. Karena Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi mengaku-ngaku pengikut Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Gitu kawan. Tapi begini Pak Ustadz ya. Saya punya kawan begini Pak Ustadz, orang kita muslim memang. Istrinya sampai 4 Pak Ustadz. Istrinya sampai 4 berarti dia mempraktekkan Bible. Karena di Bible tidak ada batasan istri. Kalau di Islam, di Bible Anda tidak ada perintah cukup 1 istri, itu tidak ada di Bible. Di Al-Quran ada. Sekarang ku tanya dulu Pak Ustaz. Di Al-Quran ada perintahnya cukup 1 istri, fawahidah. Di Bible nggak ada. Balikkan fakta Pak Ustaz. Tidak ada perintah di dalam Bible cukup 1 istri, nggak ada. Justru kalau Anda baca Markus 18, Lukas 18, nomor 29, nomor 30, Yesus tidak membatasi jumlah istri. Malah Yesus mengajarkan berlipat ganda. Di Indonesia, orang Kristen tidak ada pola yang bisa digunakan oleh orang Kristen untuk kemudian menghina Islam, merendahkan Islam. Karena Islam boleh 4 istri, maka Kristen bikin akal-akalan cukup 1 istri biar dianggap paten. Tapi ingat, agama yang melarang lebih dari 1 istri itu adalah agama yang melegalkan persinahan. 1 istri tapi bersinah terus. Halo Pak Ustadz, saya ngomong 1 istri tapi selingkuh terus. Kata Bapak langsung ngomong asam pedet. Itu fakta. Jangan. Itu fakta di lapangan. Kristen tidak boleh lebih dari 1 istri tanpa dalil. Tapi zina jalan terus. Nah, jangan kita ngomong Ustaz santai. Itu fakta di lapangan. Di Kristen itu dengar. Kalau Anda lihat di Matius, di Kristen tidak boleh cerai kecuali karena zina. Di Kristen itu nggak boleh cerai kecuali karena zina. Oke? Anda pergi ke Dukcapil tahun 2025, banyak mana Kristen dan Islam yang cerai? Banyak Kristen, berarti banyak Kristen berzina. Jadi yang nikah syirih itu siapa? Karena hanya ada 1 cara untuk berzina di Kristen, ya untuk bercerai adalah berzina. Berarti Kristen itu pesina semua, kan begitu? Ya, apa? Kalau semua yang bercerai itu pesina. Itu kan menurut Anda. Ya itu Bible yang mengatakan itu Bible. Kalau itu nggak paksaan Pak Ustadz. Kalau memang dari situ cara berpikir Bapak, pandangan Bapak itu hak Anda. Ya kok cara berpikir saya? Itu di Bible. Di Bible tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Berapa banyak orang yang bercerai di Kristen? Berarti mereka pesina. Anda tidak boleh menceraikan istri Anda kecuali karena zina. Besok hari kalau saya bertemu dengan Anda dan saya tanya, "Bang, mana istrinya Bang?" "Aku udah cerai." Berarti kalian itu sudah berzina. Salah satu kalian berzina atau dua-duanya berzina, makanya kalian cerai. Halo, bisa gantian Pak? Iya, halo. Bisa gantian kita Pak Ustaz.
Iya. Nah, sebetulnya kalau macam bapak sebetulnya lebih enak dia berbicara ya kan, jangan wah gitu kan. Oh harus begitu, harus begitu kepada orang-orang yang tidak ada ilmu. Kan tujuan Anda itu mau merendahkan. Tujuan Anda itu ingin merendahkan. Tapi di agama Anda itu, dengar, di agama Anda, di agama Anda itu, karena Anda nggak paham Bible, saya ajarin. Di agama Kristen itu, di Kristen itu tidak ada batasan istri. Oke? Saya bicara dengan data. Di agama Kristen tidak ada batasan berapa jumlah istri. Cuma aduh, jangan diputar balik. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya bacakan dalil. Saya bacakan dalil. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Jangan cuma bertanya doang. Jangan cuma bertanya doang. Dengarkan dalilnya di dalam agama Kristen. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda istri saat itu juga. Saat ini juga. Tuh dalil. Di Kristen boleh poligami dan tidak terbatas. Dalilnya mana? Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Kalian tidak paham itu karena disembunyikan oleh gereja, disembunyikan oleh pendeta, tidak dibacakan. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh istri berkali lipat ganda saat itu juga, saat ini juga. Itu dalil. Makanya orang Kristen itu banyak beristri, tapi diam-diam. Karena sudah terlanjur mereka bikin mindset bahwa Kristen itu cukup satu istri. Faktanya mereka banyak istri diam-diam. Pak Ustadz. Itu real. Pak Ustadz. Itu realita. Mau saya buka kamera, aku buka, saya putar kamera. Ini di depan orang Kristen. Ini di depan orang Kristen. Istrinya banyak. Ini depan rumahku ini. Istrinya banyak. Orang Kristen. Anaknya kawin-mawin semuanya. Karena di dalam Bible tidak ada larangan cukup satu istri. Mana dalilnya? Coba. Mana dalilnya di Bible cukup satu istri? Ada nggak? Halo. Nggak ada. Ustaz, tidak ada dalil di Kristen cukup satu istri itu nggak ada. Itu cuman obat kuping. Cukup satu istri itu coba obat kuping. Lukas 18:29. Punya istri. Halo. Satu istri saya satu. Dan saya tidak berzina. Berbeda dengan suamimu. Suamimu boleh berzina. Saya Islam sama seperti Yesus. Islam. Masalah Muslim. Kenapa kamu menangis dari tadi? Suamimu bertanya. Suamimu tadi dari tadi ngomong. Dari tadi Anda punya suami ngomong. Dari tadi suami Anda ngomong. Dari tadi suami Anda ngomong, kenapa baru ngomong sekarang? Kau tahu ndak itu suamimu di belakangmu? Kau tahu? Coba periksa dompetnya, banyak kondom. Suamimu di belakangmu itu banyak kondomnya. Suamimu itu di belakang boleh berzina, boleh. Jangan kau percaya suamimu, jangan. Tukang selingkuh itu suamimu, tukang selingkuh. Kenapa dia tidak selingkuh? Kenapa dia selingkuh? Karena sudah ada yang menebus dosanya. Sudah ada penebus dosa. Jadi mereka selingkuh, sudah ada kemudian yang menebus dosanya. Jadi kalian selingkuh, kau juga selingkuh kalau tidak ada suamimu, benar kan? Iya kan? Karena ada di kitabmu, di kitab Amsal, kalau suami pergi, istri boleh selingkuh di belakang. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku lagi dalam perjalanan. Itu di kitabmu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan. Boleh. Jadi jangan sok paten kalian, jangan sok paten.
Kamu di Indonesia masih kelihatan begitu bagus-bagus. Coba kau tengok negara barat yang lebih dulu menjadi Kristen dari kalian. Penyakit AIDS dari kalian. Penyakit kelamin dari kalian. Semua penyakit kelamin itu dari kalian. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada larangan satu istri ke di agamamu, nggak ada. Tidak ada satu suami ke di agamamu, nggak ada. Boleh melakukan apa saja di dalam agamamu, itu boleh. Paham? Ngerti dari situ? Paham? Jadi kalau suamimu keluar rumah, kamu ikuti dari belakang. Coba kau periksa ngapain dia di belakangmu. Istri suamimu juga sampaikan. Suruh intip kau ngapain aja kalau suamimu pergi kerja. Itu. Tidak mungkin kalian itu jauh lebih baik daripada orang-orang barat. Orang barat pola kehidupannya kau tengok sana. Kau tengok orang barat. Bahkan mereka bersetubuh dengan babi boleh. Bersetubuh dengan anjing boleh. Bersetubuh dengan kuda juga boleh. Kalianlah itu yang memproduksi alat-alat kontrasepsi, alat-alat seks kalian. Iya kan? Bahkan ada yang kalian produksi kepala alatnya itu, kalau Ahli Sugi paling lincah itu tunjukkan. Dia menunjukkan apa itu? Yang ada alatnya begini, kemudian ada tanda salibnya di sini. Baru di sini kepala nonot. Kan lucu, agama apa itu? Itu fakta. Negara-negara yang kena penyakit AIDS itu dari kalian. Kenapa kalian produksi penyakit AIDS? Karena kenapa? Kalian seks bebas. Perintah Tuhan kalian hapus semua. Larangan berzina dihapus dengan matinya Yesus. Itu sudah jelas itu. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka larangan berzina dihapuskan. Dengan matinya Yesus, maka larangan berzina dihapuskan. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, larangan berzina dihapuskan. Emang enak hujat agama orang tanpa dalil. Emang enak. Saya dalilnya ada, kamu nggak ada. Kasihan dulu. Dengan matinya Yesus telah membatalkan larangan berzina. Kalau larangan berzina sudah dihapuskan, berarti gaya. Makanya di gereja boleh kawin sesama jenis. Itu di gereja. Di gereja begitu. Bahkan di gereja bisa kawin sama babi. Di gereja bisa kawin sama anjing. Itu ada, nonton di YouTube. Untung Indonesia mayoritas Islam. Kalau kalian yang mayoritas, aduh saya nggak bisa bayangkan. Kata pendeta Mel Atok, bersyukurlah kita karena Indonesia mayoritas Islam. Kalau kita yang mayoritas, kata pendeta Atok, maka Indonesia akan menjadi negara Itu fakta. Makasih Bintang. Masalah generasi. Ya, nangis ya. Jadi ibu, coba nanti kalau suami ibu keluar rumah, itu dijaga suaminya. Ini mukanya, muka pesina itu mukanya. Itu mukanya itu muka pesundal. Karena di kitab Anda lebih duluan itu nampak mukamu itu muka yang mesum lebih duluan masuk surga, pesundal di kitabmu. Matius 21 nomor 31, lebih dulu masuk surga pesundal. Itu dalil.
Jadi bersundallah kalian. Segeralah bersundal supaya lebih dulu masuk surga. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Niatnya menghujat, tapi kena perangkap sendiri. Nah, ini lagi si Bahlul naik. Iya, kamu cuma. Sekarang dalilnya Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan larangan berzina. Betul? Mana larangan berzina? Iya, larangan berzina dilarang. Dihapus. Kamu fitnah. Efesus 2 Itulah nomor kebodohan 15. kamu. Mana? Baca. Nah, kamu bodoh, enggak paham. Di mana? Efesus 2 nomor Efesus 2 ayat 15 di mana membatalkan larangan berzina? Oke. Dengan matinya Yesus, dengar dulu. Anak SD aja paham. Dengar. Saya bacakan ini. Dengar. Saya bacakan. Nah, silakan. Nah, baca. Baca. Jangan di mute, biar dia baca, biar dia malu. Malulah kau dengan jemaatmu. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus. Di mute. Kenapa kalian takut dengan berdebat? Matinya Yesus. Nah, kenapa di mute? Baca. Iya, kenapa di mute? Baca. Kok penakut sekali? Baca. Gentleman dong. Baca cepat. Apa itu? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Menjadi satu, menjadi keduanya baru. diciptakan menjadi manusia baru di dalam dirinya, manusia baru. Ada perintah jangan manusia baru seperti apa? Dengar. Kamu nggak paham. Kamu ada sesat. perintah. Kamu ada sesat. perintah. Sekarang ada kamu baca perintah itu jangan tuntas. berzina Baca dalam Alkitab Torah. itu tuntas. Di dalam kitab Keluaran 20 jangan berzina. Oke? Di dalam kitab Keluaran 20 jangan berzina. Dengan matinya Yesus, dan keduanya di sini dikatakan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Bagaimana kondisi manusia baru itu yang harus dibatalkan tidak? Dibatalkan tidak? Kalian larangan berzina dibatalkan tidak? Jangan mute, kalian penakut. Larangan berzina dibatalin tidak? Kamu menjadi goblok karena kamu saya tanya, larangan berzina dibatalin nggak? Enggak gitu. Larangan berzina dibatalin nggak? Enggak. Apanya? Larangan berzina kenapa? Dibatalin tidak? Menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Apa itu? Kenapa jadi manusia itu, yang baru diciptakan? Kamu jujur. Kamu jujur. Manusia baru. Kamu jujur. Kamu jujur. Baru, Efesus 2. Efesus 2 nomor 15. Jangan berzina. Batal tidak? Batal mana tidak? ada? Kamu baca Alkitab tuntas. Coba baca Alkitab tuntas. Kamu lihat Efesus 2 ayat 15. Baca lagi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Dibatalkan dulu. Menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Kamu manusia lama, makanya kamu sesat. Kamu dibatalkan tidak? Membaca Alkitab saja kamu ngawur. Makanya kamu nggak bisa baca Al-Quran. Dibatalkan tidak? Dibatalkan tidak? Dibatalkan. Jangan dibatalkan. Dibatalkan atau tidak? Dibatalkan untuk menciptakan keduanya. Setelah dibatalkan menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Maksudnya manusia yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sederhana kok itu. Dibatalkan. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus,
Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Setelah itu menciptakan manusia baru, tapi dibatalkan dulu. Mantap kali, bah. Mantap sekali. Mantap sekali. Juma. Apalagi nih? Sebelum kita membahas tentang itu, tolong nggak kau usah, kembali ke tema. Tolong Kembali kau ke tema jabarkan dulu. Kemarin kan pedofil sudah kita bahas. Kembali ke tema. Itu sudah Kembali kelar. ke tema dulu. Sudah Jangan kalah, sampai gitu kan? saya permalukan lagi kayak kemarin. Enggak. Nanti Kemarin saya permalukan lagi kayak kemarin. Ada Tuhan ke bumi isap puting. Jangan sampai keulang lagi. Kemarin pedofil sudah kita bahas. Kau kalah. Tuhan turun ke bumi isap puting wanita dewasa. Kemarin pedofil sudah kalah. Jangan sampai saya permalukan lagi kau. Nabiku tidak pedofil, tapi terbukti Tuhanmu turun ke bumi. Lukas 11:27, isap pucing. Nabiku tidak pedofil, tidak ada bukti beliau pedofil, tapi Tuhan lu terbukti isap puting wanita dewasa. Jangan naik ke sini mau menghujat, babak belur kalian nanti. Karena Bible pasang badan gitu loh. Ayo kawan, senyum kawan, senyum. Senyum kawan, senyum. Senyum dulu, senyum. Gitu. Oke. Oke, Bang Sumo. Iya, gimana? Aku salut sama kamu. Nah, terus tapi kenapa emosi? Kenapa emosi? Santai aja. Ya, santai Salut aja. tapi emosi. Iya, tapi kenapa emosi? Salut kok emosi. Relax. Santai, tenang. Atur napas, tenang. Atur napas juga, Bang. Atur napas juga, ya. Atur napas, relax. Nah, oke. Udah? Sudah bisa masuk ke tema bisa? Oke. Siapa yang datang menemani Kayafas? Ini dari mana? Katolik, Protestan? Yesus datang bawa agama. Oh, berarti agama kalian Protestan dan Katolik tidak dianggap ya? Makasih. Bang. Apa lagi? Katolik, Protestan tidak dianggap sama Yesus karena Yesus tidak membawa dua agama ini, apalagi agama turunannya. Saya tanya Bang, Yesus tidak bawa agama Muslim? Iya. Protestan ada membawa agama. Yesus datang pada Anda dan saya supaya Anda bertobat. Oke? Para. Yesus datang bawa agama. Matius 5:20. Katolik yang tidak dibawa, Protestan yang tidak dibawa Yesus, tapi agama yang benar dibawa oleh Yesus. Itu fakta. Matius 5:20, Yesus bawa agama. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Syarat masuk surga menurut Yesus harus punya agama dulu. Ternyata Katolik bukan agama yang diajarkan Yesus. Ternyata Protestan bukan agama yang diajarkan Yesus. Ya sudah, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yesus bawa agama, kawan. Yesus bawa agama. Agama yang dibawa Yesus itu agama yang lebih benar dari ahli Taurat. Dalilnya ada di Matius 5 nomor 20. Saya lebih paham Bible. Kenapa kalian mengingkari identitas kalian sebagai Kristen? Kenapa? Karena kalian tidak menemukan Yesus membawa agama Kristen. Kalian tidak menemukan Yesus membawa agama Katolik, Protestan. Tapi ente menemukan Yesus itu juru shalom. Shalom itu Islam. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Halo Juma. Halo juga Bang. Silakan. Halo. Ganteng juga kau Juma ya, ganteng kau ya. Iya, filter Bang, filter. Samanya Abang juga ganteng.
Gimana Dari kabarnya, mana Bang? Katolik, Aku, Protestan, dari Medan. baik. Iya. Protestan. Oh iya, kata kawan kita tadi Yesus tidak bawa Protestan. Gimana itu, Bang? Siapa bilang itu? Yang barusan Itu turun. botol semua itu. Cuma kau yang pintar di sini. Iya, botol semua itu. Dia bilangnya Yesus tidak bawa Protestan katanya, Bang. Gimana dong? Hah? Dia bilang Yesus tidak bawa Protestan. Siapa bilang Kata dia itu? gitu. Barusan tadi kawan Botol kita itu, yang ya, turun. bilang itu. Harusnya Kau yang Yesus bawa pintar, kau Protestan. yang benar. Memang. Hai Mas, ini dia yang ngomong kalau nggak salah. Yang bilang bahwa Yesus tidak bawa Protestan. Nah ini. Mantap, Ini. mantap. Ini yang dibilang Yesus tidak bawa Protestan katanya, Bang. Gimana dong? Ayo, coba ngomong kamu. Siapa nggak bawa Protestan? Dengar, Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang itu supaya semua bertobat. Menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut agama. Dengar? Siapa yang bikin agama? Kutanya dulu kau, siapa yang bikin agama? Tidak ada orang yang bikin agama. Tidak ada. Itu manusia yang bikin agama. Tahu kau yang menciptakan agama itu siapa? Tahu kau yang menciptakan agama siapa? Di dalam Alkitab tidak ada yang ciptakan agama. Tidak ada yang ciptakan agama. Ini saya datang Alkitab ini. Agama, Ada kok di agama situ. apa pertama? Kutanya dulu kau, agama apa pertama di dunia ini? Ada kok di Agama situ. apa? Kalau agama, hah? Saya dari agama dari Protestan, tapi keluar dari Protestan. Kenapa? Lucu abang ini. Lucu. Ternyata Iya, dia agama apa Protestan. pertama di dunia ini? Kutanya dulu kau. Jangan kau bahas agama. Kamu bahas, kita bahas firman di sini dengan Sumai dulu. Kita bahas firman dengan Sumai ini. Dan dia Sumai ini bikin kamu jadi tolol juga. Dia ini kan Kalau si Cuma nggak usah lagi ditanya itu. Nggak usah ditanya lagi si Cuma. Udah pintar itu agama. Tidur pun dia udah bawa agama terus itu. Makanya jangan dilawan dia. Bang, dia itu cuma dia itu pakai ini ya, kotak SD atau TK. Kalau udah tahu kayak gitu kenapa dilawan? Saya mau tantang dia. Berarti kau lebih botol. Botol kali. Kamu yang botol. Iya udah tahu kau dia TK masih kau lawan dia. Pernah kau? Kenapa? Pernah kau Kamu melawan takut ya Ustaz? Aduh. Astagfirullah. Kamu takut sama Ustaz? Makanya kalau anak-anak jangan kasih makanan yang keras. Harusnya yang lembut, bubur. Dengar, Yesus bilang mau panas-panas sekali jam suam-suam kuku. Kumuntahkan engkau dari mulut. Iya. Wahyu 3 ayat 16-17 coba kamu baca. Iya. Dan kamu bantah firman di sini. Ya? Iya. Wahyu 3 nomor 9 tidak mau dibaca. Makanan yang keras sama anak-anak. Tanya dulu kau. Iya. Kan botol kau. Iya. Kamu bilang siapa yang botol? Kamu orang Kristen tapi kamu bicara botol, berarti kamu bukan orang Kristen kamu. Kamu itu dengar, saya kasih tahu kamu ya. Hei orang-orang Farisi, Galati yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus? Hah? Iya. Kalau kamu baca ayat 1 itu. Iya. Apa arti Kristen? Kutanya dulu kau, apa arti Kristen? Artinya? Arti Kristen itu artinya dia pengikut Kristus. Dia lahir baru sudah jadi pengikut Kristus.
2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Itu baru dia pengikut Kristus, saya kasih tahu kamu. Oke? Iya. Kamu paham? Yang kamu Dari mana kau tahu itu? Dari mana kau tahu itu? Ya, 2 Korintus 5 kamu baca ayat 17. Iya. Jangan kamu botol. Kenapa susah dia mengerti tadi? Makanya jangan kasih makanan yang keras sama dia. Saya tanya kamu Protestan atau apa? Harusnya kasih dia makan bubur. Tapi karena itu kasih dia makan makanan keras supaya dia nggak bisa dia. Tadi kau bilang dia TK. Kau bilang dia TK. Iya. Kenapa kau kasih makanan keras itu sama dia? Iya, betul. Berarti kau botol. Iya, botol. Coba kamu bayi bilang dikasih makanan keras, berarti botol. Botol lah. Dengar bang, dengar saya kasih tahu kamu. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu belaga apa? Belaga kamu punya kamu bodoh, kamu belaga bodoh. Napas itu Yesus punya. Jangan kamu punya bodoh. Masalah generasi. Makanya kalau jadi yang bodoh itu kalau yang bodoh. Sahabat bintang. Harusnya kasih bubur lah. Di semua itu yang bodoh. Ya. Saya kasih tahu kamu. Kamu Kristen tapi kamu tidak mengerti apa itu pengikut Kristus. Kamu juga belum jadi pengikut Kristus. Kamu itu masih Kristen KTP. Siapa nama Tuhanmu? Tanya dulu kau. Siapa nama Tuhanmu? Nah, Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan ilah kecil atau ilah besar? Tuhan Allah besar. Tuhan pencipta itu. Tanya dulu kau. Ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Pencipta langit dan bumi. Itu Yesus kan? Siapa lagi? Iya. Kenapa masih kau lawan lagi? Kalau udah tahu, berarti foto kau. Jangan kita dua bertengkar. Ayo, nih si Suma lawan si dibilangi botol takut dia. Tadi jago kalau si Juma nggak tahu itu. Kalau si Juma nggak tahu itu. Dia maunya makan bubur lah. Yang tahu dia makan bubur. Udah aku bilang tadi. Jangan kasih makanan keras. Dia kan mau makan bubur karena dia anak kecil kan. Begitu. Iya. Ayo kau. Iya. Jadi kasih keras per dia ya bang ya. Kasih keras per dia ya. Iya. Harusnya diskusi, nggak usah keras-keras bang kayak gitu. Kasih dia peluang. Iya, kayak gitu ajari TK. Allahu Akbar. Ya. Aduh, parah kalian ini. Aduh, parah. Ayo kita bahas aja itu aja. Kayak saya di dalam Yohanes 11 ya, ayat 45 ya. Gini, Saudara Jo, saya hargai saudara. Boleh ndak habis jam 9 malam di sini? Soalnya saya mau buka puasa. Oke. Boleh saya juga mau buka puasa sama istri. Iya. Oke. Nanti jam 9. Ya, jam 9 kita ketemu lagi. Boleh ya? Jam 9 waktu Kota Makassar. Oke, sip. Terima kasih di sini banyak. Jam 11, Bang. Berarti di sini jam 11, Bang. Soalnya saya di Maluku, Ambon. Iya. Oh, siap. Selisih soalnya 1 jam kan kita. Jam-jam itu juga saya lagi mungkin sibuk ya, jam 11 itu. Selisih 1 jam kalau Ambon. 2 jam kayaknya Bang, 2 jam. Kalau Papua 2 jam. Kalau Makassar 1 jam. Makassar ini posisinya di mana? Di Makassar atau di mana? Makassar.
Makassar berarti 2 jam bang, kayaknya 2 jam. Saya juga ini nyebrang lagi, Ambon nyebrang lagi. Oh, oke. Ya udah, bentar malam kalau saya lagi live masuk aja ke sini, Saudara Jo, ya. Oke ya teman ya, thank you ya. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Oke, sahabat Muslim dimanapun berada, ya inilah yang terjadi hari ini. Ya mau tidak mau teman-teman Kristen juga harus mengakui bahwa apa yang menjadi tontonan hari ini itu adalah reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Mereka terkadang menghembuskan isu ya dengan nada lembut, dengan nada datar, tetapi tujuannya itu adalah menghina, menghujat dan menistakan gitu ya. Maka sudah pasti kaidah Al-Quran illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka kita harus tegas. Tegas itu juga hikmat, gitu kan? Nah, saya menguraikan apa yang ada di dalam kitab mereka. Saya tidak cocokologi. Apa yang ada dalam kitab mereka itulah yang saya uraikan. Ya teman-teman, insya Allah sebentar malam seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada hal penting yang akan kita ulas sebentar malam. Kita akan putar sebuah video sebagai satu tindakan yang tegas dari apologet Islam Indonesia, bahwa hal yang batil harus kita katakan batil, yang hak harus hak meskipun itu pahit. Jadi mau tidak mau hal ini saya minta kepada Kodondi untuk ya supaya jangan lagi banyak yang melakukan sesuatu yang tidak benar, maka kita harus ungkap semua yang terjadi, semua yang tidak baik itu harus kita uraikan. Kenapa? Agar Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin, kan gitu. Kita nggak boleh menutupi hal yang bisa mencederai banyak orang, apapun itu. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi saya menghimbau teman-teman untuk membeli buku yang tadi, buku dari apologet, untuk membantu anak-anak kita bisa menjauh dari gerakan pemurtadan. Itu sangat penting, karena sangat bahaya teman-teman sekalian. Kasihan kalau sampai ada satu orang yang murtad, maka keturunannya kalau sampai kiamat ada 1 juta keturunan beliau, maka keturunannya 1 juta orang akan menjadi pembangkang kepada pencipta langit dan bumi. Sementara kita ketahui kebenaran itu dan kita sanggup untuk menghindarkan kebenaran hak yang sesuatu yang batil itu terhadap anak-anak kita. Tapi kita biarkan, pada kita sanggup, maka kita termasuk zalim. Begitu teman-teman sekalian. Oke, izinkan saya untuk pamit undur diri. Terima kasih sudah mempersamai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atensi, pengorbanan waktu sahabat-sahabat dalam menyimak diskusi-diskusi saya, insya Allah menjadi amal jariah buat antum semua. Juga yang memberikan gift, yang mendoakan, yang typing, yang telah nyimak hari ini dan yang seterusnya di channel Zulkifli M. Abbas Official di YouTube dan channel-channel yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia akan mendapatkan amal jariah insya Allah. Kita tutup sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, ada hal yang menarik tadi ya, terkait adanya Oten sama Oten yang membahas, yang satu mengatakan botol, yang satu mengatakan anak bayi, yang satu saling menghujat satu sama yang lain. Itulah cerminan dari Al-Quran, ya kan ya.
saling menghujat mereka, saling menista mereka. Itulah cerminan dari Al-Quran. Yang pasti Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham dan seterusnya. Banyak hal aneh hari ini yang kita temukan. Belum lagi ibu-ibu yang celoteh, yang di-mute tadi sama moderator. Entah apa-apalah yang ada dalam pikirannya. Mulutnya emosi dan seterusnya. Ya, itulah cerminan ya teman-teman. Tidak ada satupun yang kemudian datang memberikan data valid untuk membantah data-data kita. Ada lagi seorang pastor tadi yang baju kuning itu, dia katakan bahwasanya itu tidak dibatalkan, sementara bunyinya dibatalkan, tapi dia mengatakan tidak dibatalkan. Hal-hal seperti ini sepele sebenarnya, tapi kita bisa urai, kita urai, lalu kemudian kita sampaikan apa karakter mereka di dalam Al-Quran, di mana Allah menceritakan tentang mereka, kan gitu ya teman-teman sekalian. Saya kira itu adalah pelajaran yang sangat baik buat kita, dan yang terpasti kita semakin kuat akidahnya, anak-anak kita dijaga, jangan sampai kita kecolongan. Mereka memiliki misi untuk memurtadkan di mana-mana. Jangan sampai anak kita itu terganggu akidahnya dengan mengikuti cara-cara mereka. Demikian sekali lagi, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pamit ya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Ingat, sebentar malam kita jumpa di pukul 9 waktu Kota Makassar.